tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Dempet mereka. Apakah Petrus dan Lukas adalah apakah Petrus dan Yohanes satu? Apakah Yohanes dan Petrus itu satu entitas? Jadi kalau ibu bicara bahwa Yesus berkata aku dan Bapa satu, saya paham maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah satu dalam pengajaran. Apa yang diajarkan Bapa itu yang disampaikan kepada Yesus, yang diajarkan kepada umat Kristen. Harusnya umat Kristen apa yang dijalankan sama persis seperti yang dijalankan oleh Yesus. Karena di sini dikatakan, coba saya tanya sama ibu, jadikan saya akan nunjukin mereka ayatnya ya ibu ya. Mau nggak ibu saya tunjukin ayatnya? Nggak, Ya. kita bahas satu-satu Bu. Ayat itu gini Bu ya, kalau diskusi itu ayat kalau sedang dibahas ya, jangan dibuang ayat ke belakang, ambil ayat baru biar kita nggak lompat-lompat. Ibu juga gitu tadi copot-copot ayat soalnya. Loh, Oke. Ibu comot ayat nggak masalah. Giliran saya menunjukkan bahwa Yesus juga pernah meminta mereka jadikan satu sama seperti kita. Yesus bilang apa? Aku, engkau dan aku satu. Bu, coba dengarkan premis saya dulu. Baru ibu tanggapi. Ibu kan bilang begini. Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Nggak kan ibu bawa ayat itu. Bapa dan aku satu. Saya tanya satu apa? Saya tidak mendapatkan kejelasan dari ibu satu apa. Ibu bilang saya bukan ahli teologi. Nah, lalu saya jelaskan, Yesus juga pernah berdoa untuk menjadikan muridnya satu sama seperti dia dan Bapa. Kalau konsekuensinya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu maksudnya satu, maka si mereka ini juga satu. Si Petrus adalah si Yohanes adalah si Matius. Apakah seperti itu cara memahaminya? Oh tidak, kalau Yohanes 17 itu bukan begitu, maksudnya satunya satu dalam tujuan. Kalau aku dan Bapa satu, maksudnya satu dalam ketiplek satu ya satu biji. Sementara Yesus berkata, jadikan supaya mereka satu seperti kita. Gitu. Mana yang betul ini? Nah, Ibu baca lagi di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Lari ke Yohanes. Oke lah, nggak apa-apa, saya ikuti larian ibu. Ibu narik saya ikut saya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 6. Saya mau tanya sama mu. Ya, Yustus sabar anak Yesus. Keke dulu, nanti Keke selesai baru Yustus anak Yesus ya, sabar. Ayat 6 sampai 9. Oke. 6 Yesus, sampai 9. Udah dapat ya? Sabar, Ibu, ya? sabar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Keke, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Pertanyaan saya, Keke, apakah yang dilihat oleh Filipus adalah Bapa? Kan ya Yesus bilang di situ, jika kamu mengenal aku, berarti istilahnya Yesus mengasih tahu ke Filipus, jika Filipus kamu mengenal Yesus, aku itu Yesus kan, pasti kamu juga mengenal Bapa. Berarti kan Bapanya Yesus itu ya sama Bapa itu dia juga satu gitu. Bunda Keke Sekarang yang cantik kamu mengenal sekecamatan, dia. dengarkan saya. Bunda Keke yang cantik sekecamatan. Pertanyaannya bukan itu. Apakah ketika Filipus melihat Yesus, maka yang di hadapan Filipus itu adalah Bapa? Pada saat Filipus itu ngelihat Yesus, itu adalah Yesus karena kan Yesus manusia, dia berinkarnasi jadi manusia. Berarti bukan Bapa ya. Nah, ketika Bunda Keke mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal aku maka mengenal Bapa. Bunda Keke, tidak mungkin Bani Israel mengenal Tuhan mereka kalau mereka tidak kenalan dulu dengan Musa, kecuali mereka nabi. Tidak mungkin pengikutnya Abraham bisa kenal dengan Tuhannya Abraham kecuali melalui Abraham. Tidak mungkin kami umat Islam kenal Allah tanpa melalui Muhammad ibnu Abdullah. Para nabi adalah jalan menuju Tuhan, bukan tujuan. Yesus jalan keselamatan, betul. Dia adalah kebenaran, betul. Masalahnya kalau dia katakan tidak ada yang pernah menuju Bapa kecuali melalui aku, mohon maaf,
Tidak betul. Kenapa? Henok dan Elia sudah pernah ketemu Bapa sebelum Yesus lahir ke dunia. Tapi kalau seandainya kita memahami ini, melepaskan Yesus dari tuduhan berdusta, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias, saya sepakat. Bahkan kami umat Islam tidak beriman kalau kami tidak mengakui bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Rasul Allah. Tapi mengakui seperti yang dia sampaikan, bukan mengakui seperti pendeta. Pendeta siapa? Pendeta siapa? Freeze si ibu. Pendeta siapa? Si ibunya freeze mas. Tuh kan, mati dia. Allah. Ini bapak itu apa ya? Kristen apa Islam? Itu signalnya itu bermasalah. Ini izin teman-teman ya, saya ambil alih dulu. Itu signal Uni itu bermasalah. Teman-teman dikencangkan dulu tap-tap layarnya ya. Ini saya besarkan Ini kayaknya tampilan saya supaya di tap-tap layar itu kencang, kuat tap-tapnya. 3.000 orang bantu tap-tap layar itu cepat itu kalau 500k. ini udah jam 9, udahlah saya udahan aja. Nanti saya bahas Ya, ini lagi. Ini udah jam Sebentar 9. dulu Bun. Itu tadi soal Yohanes 14:6 itu jalan. Kenapa dengan jalan Bu? Apa Kristen memang sembah jalan? Bukan Pak. Tadi kan saya mau menjelaskan ke Ibu siapa tadi, Ibu Uni ya. Bu Uni kan dia tadi mengatakan apa maksudnya Bapak dengan aku tuh sama gitu kan. Berarti dia menjelaskannya kepada yang Yohanes 17. Sedangkan dalam pengertian kami beda dengan apa yang yang saya maksudkan, Bapa dan Yesus itu satu. Jadi kan saya tunjukin ini lagi biar lebih jelas gitu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Sedangkan dia lagi ngomong, ya udah berhenti gara-gara sinyal kali ya. Jadi saya pikir saya mau udah Ini ada beliau, silakan ngobrol Bu. udah jam 9. Iya, Silakan ngobrol sedikit. Masih bisa 10 Bunda menit Keke. lah. Ini nggak akan berhenti karena namanya perbedaan tuh sampai pagi pun nggak akan selesai. Jadi saya cuma Enggak, mungkin saya sedikit aja sih. Mungkin 3 pertanyaan aja, bukan 1 pertanyaan aja lah. Ketika Yesus, Ibu percaya kepada Ibu Yesus. ya. Ini ya. Ya. Tadi pendeta apa dibilang Bu? Halo, Bu Keke. Ya, ya. Lanjut kedengaran suaranya. Pertanyaan saya itu adalah ketika Ibu percaya kepada Yesus, pertanyaan saya yang sangat mendasar adalah siapa Yesus menurut Yesus? Silakan Ibu jawab. Apa? Siapa Yesus menurut Yesus? Pertanyaan itu menuju kepada Yesus sendiri. Woi, Yesus diam dulu. Itu kasih Bu Keke mau turun dia, biar dia jelaskan dulu. Dia Siapa Yesus menurut menguji Yesus? kita di sini. Iya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, ya dia menurut dia, ya dia Yesus adalah dari Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, saya merujuk kepada Yohanes 14 ayat 6 itu ya, ayat 7 lah ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi Yesus ingin mengatakan ya saya itu Bapa juga gitu. Karena kan dia sudah mengatakan kepada Filipus, masa kamu tidak mengenal aku? Sekiranya kamu mengenal aku, yang ada di depan kamu Filipus, itulah dia, itulah Bapa gitu. Itu stop situ aja ya Bu. Saya udah mau istirahat ya Bu. Nanti karena saya percaya ini kalau kita terusin sampai pagi pun nggak akan selesai, karena kan namanya agama kita memang berbeda, Islam dan Kristen ya, berbeda banget. Jadi nggak mungkin untuk kita istilahnya saling mau menyamakan banget, pasti nggak mungkin. Ya saya juga menghargai apa yang Bu Uni percayai gitu kan, yang imani. Saya juga menghargai bahwa Ibu Uni nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak masalah, karena memang kan kita berbeda dan iman kita berbeda gitu Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Siap. Makasih Bu Ya, Uni. Ibu Keke, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Mengasihi Ibu, Tuhan Yesus Tuhannya, Tuhannya Makasih, Yesus Bu. yang mengasihi saya ya. Oke. Saya keluar ya. Oke. Makasih ya Bu. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke, insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Kalau Allah mengizinkan ya. Ya, makasih Ibu. Saya berdoa untuk Ibu.
Jangan Bu, nggak akan dikabulin. Soalnya kemarin waktu Yesus mau disalib, ya Bapak, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Nggak dikabulin Bu, karena rata-rata orang Yahudi nggak tobat. Jadi saya nggak mau Ibu berdoa sama Yesus, nanti nggak dikabulin, gitu. Oke, saya sapa dulu dari tadi ada Bunda Yeti STH, Sarjana Teologi. Bunda Yeti, selamat malam. Shalom, Bu. Shalom, selamat malam. Ibu pendeta ya. Enggak. Oke, selamat malam. STH loh, Ini Sarjana Teologi sarjana teologi kah? loh. STH. Mantap ya. Ini yang saya tunggu-tunggu nih ya. Saya persiapkan tempat duduk dulu buat saya sendiri ya, karena ini berhadapan dengan orang yang berilmu. Saya sangat menghormati orang berilmu. Itu cita-cita saya dari zaman dahulu kala, untuk bisa berdiskusi dengan orang yang memang akademisi ya. Karena selama ini, mohon maaf ya Bunda, saya tidak merendahkan orang-orang Kristen karena mereka juga mengaku punya Roh Kudus. Kebanyakan temannya diskusi saya itu rata-rata adalah jemaat awam. Jadi saya agak kebingungan ketika mereka menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan sisi akademik, karena saya juga belajar kekristenan. Mungkin Bunda, silakan Bunda jabarkan tanggapan apa yang mau ditanggapi. Saya hanya menyimak saja dulu. Ya, silakan Bunda. Enggak, gini, kasih yang duluan-duluan aja, kan antri. Ada tadi Yusuf duluan, kasih dulu dia kesempatan. Enggak, Ibu tadi yang duluan naik, Bu. Bunda Yeti yang duluan naik tadi. Oh, Bunda Yeti yang dulu naik. Justus. Yesus, kamu ladies first ya, kamu laki-laki ya, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, sadar diri lah sebagai jemaat awam ya kan. Pendeta lah, kasih pendeta aja lah. Mending pendeta yang jelasin deh. Bahaya nanti kalau Justus. Kalau sedikit belajar boleh lah. Maksudnya gimana nih? Kamu mau sedikit belajar, mau menjelaskan atau gimana? Nggak paham saya. Bunda, mending Ibu aja deh Bu, pendeta, daripada Justus. Nanti Ibu bingung menjelaskan ke saya terus nampolin Justus lagi kalau dia salah-salah. Kecuali dia sekolah juga dia, atau dia jemaat Bu Bunda nih. Saya kalau ndak ditanggapi pun ndak apa-apa. Nih saya mau tanya Justus nih. ini masih SMA, punya ilmu tentang teologi Dek. Saya sedikit tahu lah. Ayo udahlah, Bu Pendeta, saya tidak bertanggung jawab tentang kesalahpahaman dari anak-anak murid Ibu nanti ya. Saya hanya mengizinkan orang berbicara. Kalau Bunda Pendeta mau menjelaskan lebih bagus. Oke Justus, apa yang kamu tahu tentang ketuhanan sebelum Bu Pendeta mencubit kamu karena mungkin kamu nanti sesat dan bidat? Silakan Justus. Widih. Nih saya mau tanya nih Mbak. Oh, mau belajar nih? ke Uni. Iya. Mbak Umi ya. Oh, kirain mau ngajarin Uni, tahu. Uni mau belajar sama Bu STH ini. Yaudahlah, kamu mau belajar apa? Saya Nih. kan. Nih saya bentar dulu. Oh iya. Saya mau tanya nih, Ibu percaya pada zaman dunia diciptakan itu karena firman? Enggak, saya percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan kalimat, kata, kun. Firman itu bukan bahasa Al-Quran, tapi bahasa Persia, artinya kata-kata. Sementara kun bukan kata-kata, tapi kata. Apa bedanya kata dan kata-kata? Bedalah, kalau kata itu satu, kalau kata-kata banyak. Kalau seandainya kata dan kata-kata sama, kenapa harus ada kata-kata dan kata-kata? Gimana sih? Untuk membedakan dia antara kata dan kata-kata, makanya dibuatlah kata-kata, kata-kata. Maka tidak dikatakan kata, karena dia kata-kata. Kalau kata-kata dan kata sama saja, untuk apa kita berkata-kata? Gitu loh sip. kata, ya. Berarti sejak dunia diciptakan itu satu perkataan saja. Ya, semua yang diciptakan apa berkata kun, berarti yang diciptakan itu aja. Duh, gimana sih? Kalau saya bilang gini ya, jadilah parfum, jadilah skincare, jadilah hand body, jadi. Bukan berarti saya hanya menciptakan parfum aja. Logikanya, udah, anakku ya. Kamu kan Kristen. Sebelum belajar tentang diskusi lintas agama, belajar bahasa Indonesia sama belajar logika dulu ya.
Ya Kamu kan, Ibu. menyimpulkan ketika Allah saya menciptakan segala sesuatu dengan kata, lalu kamu bilang yang diciptakan sama. Ini apa? Sedangkan Tuhan dalam perjanjian lama saja berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirmanlah Tuhan, dia berfirman loh. Nah, firman dalam bahasa Persia dari kata farman artinya adalah perkataan atau dekret. Itu bohong. Kenapa? Kalau dekret atau keputusan maka dia harus berkata sirabaraba simalaka masalah katakala masakala jebalap teng. Jadi karena panjang kata-katanya, karena firman itu adalah keputusan. Dengan ini aku menjadikan sebuah batu, kemudian batu itu haruslah berbentuk seperti ini. Ini namanya dekret, itu firman. Firman itu bukan kata, firman itu kata-kata. Karena firman aslinya adalah artinya adalah dekret dan keputusan. Mana ada keputusan hanya menggunakan satu kata. Kata itu contoh kata ayam, kata aku, kata kun, kata itu loh. Gara-gara kamu malu Ibu Pendeta. Nih. Itu kan saya udah duga. Gara-gara kamu yang konklusinya gabrul Bu Pendeta lari. Karena mungkin malu punya jemaat kayak kamu adekku. Makanya tadi saya sudah bilang mending Ibu Pendeta yang jelasin. Saya yang Islam aja malu apalagi Jangan Bu Pendeta malu, coba. jelasin, Masa nggak ketika lurus. saya jelaskan ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kata kun, lalu kamu bilang konklusinya berarti semua diciptakan sama. Kan lucu sekali ini adendaku. Ya kan kamu warung Belajar bahasa jelasinnya Indonesia. tuh. Lah, kok bahasa Indonesia disuruh aku belajar? Loh, ketika Allah menciptakan, Allah mau ini contoh, Allah mau menciptakan manusia. Jadilah, jadi kata Allah. Jadi, Allah ingin menciptakan langit. Jadi, Allah hanya tinggal berkata, jadi. Allah hanya tinggal Ya, berarti berkata, lebih dari bukan satu berkata-kata kata. loh. Hah? Berarti lebih dari satu kata. Berarti Allah lebih dari hanya satu kata. berkata. Kamu ngerti nggak? Allah hanya berkata. Kun. Nggak ada kun blablabla sirabarabalabala semara kata teng wat dat nggak ada gitu. Kamu aja membedakan antara kata dan kata-kata aja kamu nggak bisa loh brother, ya Allah. Pantaslah kalian sesat. Membedakan antara kalimat dengan kata. Oke, kalimat itu bahasa Arab. Kalimat itu artinya sebenarnya kata. Dalam kaidah bahasa Indonesia kalimat menjadi kumpulan kata. Kata-kata dan kata saja kamu tidak paham. Ketika Tuhanmu itu menciptakan, dia itu berfirmanlah Tuhan, itu bukan dia yang berkata, tapi diceritakan oleh penulis kitabmu bahwa Tuhan itu berfirman ketika menciptakan. Kalau kita gunakan arti dari berfirman, firman itu dekret. Maka harusnya Tuhanmu itu ketika menciptakan dia membuat dekret dulu. Dengan ini saya ciptakan sebuah bentuk bumi dengan bentuk bulat yang tidak segitiga, kemudian melayang-layang di atas air. Nah, itu namanya keputusan dekret. Kamu tahu nggak arti dekret? Mandat. Ngerti nggak dekret? Bentar, Jadi kalau umur kamu berapa? bilang Tuhan mau Yesus ini berfirman, umur berapa? entar dulu Umur inilah. berapa? Hah? Umurnya dia umur berapa? Oh ya, umur berapa Yustus anak Yesus? Ya umur. Yustus umur 25 berapa? aja. Oh ya, lanjut 25 lanjut. aja. Lanjut. Oh, udah dewasa. Jadi kalau di dalam kitab kamu, mari kita lihat ayatnya ya. Berfirmanlah Allah. Nih, berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Ini nggak tepat sesuai dengan definisi. Nih, kamu perhatikan. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Kamu tahu nggak arti firman? Firman itu dekret. Dekret itu apa? Keputusan. Ya. Jadilah terang. Kun dalam Al-Quran itu tepat sesuai dengan apa yang Allah katakan. Kun, jadilah. Satu kata. Satu kata. Kun. Jadi. Dalam kitabmu, Tuhan juga berfirman, jadilah. Penulis kitabmu mengatakan bahwa dia berfirman. Tidak tepat. Kenapa? Firman artinya adalah dekret. Belajar bahasa Indonesia. Asal muasal kata firman dari kata farman bahasa Persia. Belajar. Bagaimana kamu mau pintar kalau kamu nggak belajar? Coba, masa saya lebih pintar tentang Bible-mu daripada kamu? Belajar, apa arti firman? Kamu lihat di kamus alkitabsabda.org. Semua istilah-istilah kalian itu ada di situ. Firmankah, apakah, gitu. Biar kamu pinter. Ya, silakan. Ini ada Yustus, kamu mau bertanya tentang Islam, mending kamu tanya tentang Islam aja. Kalau nggak kamu tanya Kristen juga nggak apa-apa. Kalau nggak kita kasih ke Oke, Joseph. boleh lah. Ya, apa yang mau kamu tanya?
banyak sih temanku Islam nih, mereka bilang Ya. di surga bisa menikah. Apa itu benar? Ya, kami tidak gini ya. Dalam Islam di dunia Allah membenci perceraian walaupun boleh dengan situasi dan kondisi yang sangat jelas. Kami tidak diceraikan sampai akhirat. Ya, tidak ada. Kalau kami di dunia suami istri meninggal dalam keadaan suami istri, kami masih menjadi suami istri dan menikmati status pernikahan di surga nanti. Nggak ada ceritanya di dunia nggak boleh cerai, tiba-tiba nanti di surga dicerai. Nggak ada lagi status suami istri, bahkan berkelamin pun enggak. Kan lucu. Ya, jadi begitu. Boleh Di surganya lanjut, umat lanjut. Islam, kami akan berbahagia dengan orang yang kami cintai. Karena dalam Islam, orang yang di surga itu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kau cintai ibumu, kau bersama dengan ibumu. Kau cintai suamimu, kau bersama dengan suamimu. Kau cintai anakmu, kau bersama dengan anakmu. Kau cintai sahabat karibmu, kau bersama dengan mereka. Kau cintai nabimu, kau bersama dengan mereka. Siapa yang kau cintai, kau berkumpul dengan mereka di surga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut pertanyaannya. Temanku juga bilang kalau di sana di surga itu menurut dia orang Islam, dia bilang bisa memecah perawan. Betul? Ya, karena seperti tidak itu, Bu? ada yang bolong. Tidak ada perempuan surga yang sudah tak perawan di surga kami. Enggak tahu saya kalau ada surga di mana perempuannya udah nggak perawan lagi ya. Saya tidak tahu Ya. ada surga. Kamu kan bertanya, saya kan menjawab. Di surganya umat Islam, wanita-wanita surga Islam itu suci, virgin, bukan bolong, bukan lubang dalam. Ya, mohon maaf nih. Tidak ada Ya, enggak. ketika masuk surga Islam tiba-tiba kau udah kebobolan. Tidak ada ketika kau masuk surganya Islam kau masih kayak beranak 5 gitu. Nggak ada. Ketika kami dibangkitkan, jadi gini, tidak ada di dalam surganya umat Islam nenek-nenek. Karena ketika saya meninggal, seandainya wafat saya umur 70 tahun, ketika saya sudah nenek-nenek, saya bangkit itu bukan wajah nenek-nenek. Tapi dikatakan dalam surganya umat Islam, umur kami akan dijadikan sama 30-an tahun. Cantik-cantiknya, lagi cantik-cantiknya. Dan kami akan bersama dengan orang yang kami cintai. Kami tidak bercerai dengan suami kami. Suami tidak bercerai dengan istrinya. Dan apa yang kami lakukan? Tentu kami menikmati pernikahan. Masa kami main kitik-kitikan kuping? Di surga kami diizinkan menikmati tubuh suami kami. Suami menikmati tubuh istri. Tiba-tiba di dunia. Tiba-tiba diputus. Diputus hal tersebut. Apa menurutmu tiba-tiba orang di surga nggak punya kelamin lagi? Atau di surgamu laki-laki dan perempuan nggak punya kelamin lagi nih? Nah, saya nggak tahu. Kalau kami dibangkitkan setubuh utuh, tidak ada kekurangan kecuali ya orang-orang beriman dibangkitkan setubuh utuh, bahkan diperbaiki bentuknya dengan sebentuk-bentuk yang indah, kecuali dia memiliki amalan yang membuat dia berbentuk hewan, binatang wajahnya. Kenapa? Contoh, umat Islam yang senang meminta-minta padahal badannya sehat, nanti dia dibangkitkan dengan wajah tanpa daging. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, lalu tidak adil kepada suami istrinya, maka dia akan bahunya akan tempang, cacat, dia dibangkitkan nanti. Begitu juga dengan seorang tua. Orang tua kalau punya anak 2, lalu dia lebih mencintai anaknya yang satu, dia akan dibangkitkan dengan keadaan pincang kakinya nanti. Itu seperti itu disampaikan oleh Nabi kami. Makanya kami berhati-hati. Apa yang kami lakukan di dunia ini, nanti kami akan dibangkitkan seperti itu di yaumil hisab. Nah, masalahnya itu adalah bentuk keadilan Allah. Nah, dan ingat, tidak ada satupun manusia yang dibangkitkan yang nggak punya kelamin. Kelaminnya tetap ada. Ya, masalahnya pertanyaannya kelaminnya buat apa? Masa buat kencing? Masa di surga ada kencing? Nggak ada. Lalu kalau seandainya Tuhan menciptakan kelamin, lalu untuk apa kelamin tersebut? Mohon maaf nih ya, Henok Elia naik ke surga bawa kelamin nggak? Kecuali ditinggal di dunia. Menciut dia kan, menghilang dia, nggak ada sama sekali. Kayak boneka. Oke Bu, saya boleh lanjut. Silakan. Tapi kata temanku orang Islam juga nih, saya di Samarinda nih, saya sama-sama teman saya orang Islam juga. Dia tanya saya bilang begini, agama saya boleh bersetubuh di surga. Terus dia bilang kayak gini, masa surga dikotori? Maaf ya Bu, ini dari Coba saya tanya, nggak apa-apa. Saya bertanya sama kamu, apakah berhubungan badan itu adalah perbuatan keji? Menurut Ibu?
Ya enggak lah, kalau perbuatan keji maka kamu hasil kekejian. Bagaimana mungkin hubungan suami istri dikatakan keji? Justru hubungan suami istri itu adalah hubungan kelamin yang dihalalkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan kelamin itu dengan fungsi-fungsinya. Kalau seandainya berhubungan badan itu adalah peristiwa kotor dan keji, kamu akui kalau kamu hasil dari kekejian. Bukankah Tuhan dalam perjanjian lama memerintahkan beranak cucu lah? Emang beranak cucu pakai apa? Sentuhan kulit. Beranak cucu itu adanya hubungan kelamin. Kalau itu perbuatan keji, kenapa Tuhan perjanjian lama menyuruh? Ini lucu konsepsi kalian terkait. Saya bingung ya. Tunggu. Saya tidak habis pikir kalian sampai berpikir bahwa hubungan suami istri itu adalah peristiwa keji. Padahal dalam Islam ada hubungan kelamin yang zina, ada hubungan kelamin yang non zina. Yang non zina adalah adanya ikatan pernikahan dengan ijab dan qabul yang disahkan oleh negara dan juga agama. Maka itu adalah halal. Itu bahkan perbuatan ibadah. Kenapa? Menghasilkan keturunan kalau di bumi. Kalau di surga apa? Melayani orang-orang yang dicintai. Saya melayani abang saya nanti di surga. Kecuali abang saya nggak punya kelamin, saya juga nggak punya kelamin. Kita cuma tatap-tatapan mata, senggol-senggolan badan nanti abang, karena udah nggak punya kelamin di surga. Lah kalau kelaminnya nanti ada di surga, tubuhnya seutuh daging begini, cuma tatap-tatapan dengan abang saya yang ganteng, rugi saya. Orang dia ganteng, saya juga cantik. Di dunia kami, taruhlah saya menikah dengan dia hanya 20 tahun. Hanya 20 tahun kami menikmati mahligai rumah tangga. Ketika kami hadir di surga, dia dengan tubuh indahnya, saya dengan tubuh indah saya. Apakah iya saya dan dia hanya tatap-tatapan mata saja? Enggak mungkin. Enggak mungkin, apalagi orang yang kucintai. Kalau aku mencintai dia dan dia hadir dalam bentuk yang seganteng-gantengnya, jangankan aku, si Darni sama si enggak, nanti marah Kak Ola nanti saya. Jangankan aku lah ya. Jangankan aku lah. Setiap perempuan manapun ketika bertemu dengan orang yang dicintainya dalam rupa yang seindah-indahnya, kalau nggak dikejarnya, ambil kupingku sebelah. Nggak akan dia tatap-tatapan aja. Ih abang ganteng, aku senggol aja sedikit bang. Hei, realistis. Ya, kami ketika dibangkitkan itu tidak dihilangkan ingatan, tidak dihilangkan keinginan, tidak dihilangkan nafsu. Bukan berarti nafsu, ada nafsu yang nafsu itu cenderung kepada kejahatan, itu yang tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang-orang ahli surga itu sudah terbiasa menahan hawa nafsu yang menjerumuskan mereka ke dalam lembah maksiat. Contoh, orang yang masuk surga itu orang yang menahan dirinya dari berbuat zina. Orang yang masuk surga itu orang yang terbiasa berpuasa, menahan dirinya dari makanan-makan yang enak. Bukan orang yang geragapan, tengok makanan makan, tengok makanan makan, semua itu meja kalau seandainya bernapas ditelan sama dia, orang itu nggak layak masuk surga. Orang-orang seperti ini, orang yang sudah terbiasa menahan hawa nafsunya, maka kemudian dibangkitkan oleh Allah, diberikan kenikmatan. Justru orang seperti ini yang dinanti-nanti olehnya kenikmatan yang utama yang dia kejar adalah bertemu dengan Allah, bukan membayangkan skidi papap hoba-hoba on the sky. Kenapa? Karena nanti kekal hidup sepanjang zaman, kekal selama-lamanya. Apa iya nanti kekal cuman duduk berdiri gini aja nanti seumur hidup di surga gitu? Enggak. Ada aktivitas di surga nanti. Bersenang-senang dengan suami, bersenang-senang dengan anak, bersenang-senang dengan sahabat, bersenang-senang melihat bagaimana Rasul dan Nabi nanti berkenalan dengan para sahabat Rasulullah, orang-orang terdahulu. Begitu. Enak aja kekal terus cuman berdiri aja tatap-tatapan gini. Nyanyi-nyanyi lagi. Bosan. Bosan lah. Itu bukan surga, itu namanya penjara. Coba kau masuk penjara. Coba kau ada di penjara, ya. Kau diam dulu di penjara itu, ya masuk. Penjara itu tempat hukuman loh. Bahkan surganya kalian itu lebih enak penjara, masih ada makanan. Surga kalian nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, nggak ada kelamin, tubuh kalian adalah roh. Tahap apa yang kalian rasain di situ? Nyanyi aja sepanjang masa. Saya bingung. Kalau di surganya umat Islam itu penuh kenikmatan, bukan penuh kebosanan. Begitu ya, Dek. Menurut kamu nanti di surganya kamu itu bangkit sebadan utuh atau jadi roh? Kalau misalnya saya udah mati, saya bisa menjelaskan. Ya kalau gitu
Berarti kamu nggak Karena- ngerti bagaimana konsep dalam agamamu. Kalau gitu Karena mohon begini, maaf nih ya. Percuma saya menjelaskan panjang kali lebar kalau tidak ada perbandingan. Kenapa? Karena ketika kamu bertanya tentang surga umat Islam, kamu seolah-olah memiliki stigma yang buruk terkait surganya umat Islam. Sementara kamu tidak bisa menjelaskan surgamu. Jadi saya pikir mending kamu belajar dulu, ya. Ya, serahkan kepada Joseph dulu. Nih Joseph siapa dulu, Fandi? Ya, halo. Selamat malam, Mbak Uni. Ibu, boleh saya bertanya dulu baru keluar? Saya mau keluar nih, boleh saya gantungkan satu pertanyaan? Ya, silakan. Bu Uni, jaringan. Sebelum keluar saya mau gantungkan pertanyaan. Bolehlah. Kenapa Uni? Kena ini? Kena tombak dari bawah. Mana yang Kristen ini? Coba yang Kristen naik ya. Typing dulu yang Kristen. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Kalau Muslim standby dulu di bawah. Coba yang Kristen ya, saya naikkan ya. Tolong moderator bantu juga di Joseph, diam dulu. Moderator bantu dulu dihapus itu permintaan naik terlalu banyak. Moderator dibantu itu. Bang Hans Kristen atau Muslim? Buang. Ini yang naik, ini Muslim. Bre, Muslim atau Kristen? Bre? Adakah? Oke, buang. Siapa lagi yang naik? Lanjut nih, lanjut. Sorry, signal aku tuh putus-putus ya. Mungkin karena memang memang signal di sini yang memang sering bermasalah. Gitu aja dulu, nggak usah open. Iya, ya gini aja, nggak usah open cam ya. Kalau buka data nanti baru open cam. Ya teman-teman, mohon maaf ya karena signal memang di sini nggak bagus. Jadi teman-teman, sebentar yang ada di YouTube saya sampaikan dulu permintaan maaf karena terganggu dulu. Jadi intinya, siapa namamu? Justus ya. Buat teman-teman, sebentar Fandi ya. Yang di YouTube izin yang di YouTube mohon maaf, signal saya jelek sekali dan saya kembalikan lagi ke room Fandi ya. Ntar. Jadi Justus, kamu kalau bicara tentang surga, pahami dulu konsep surga dalam Kristen. Baru nanti kamu bisa mengadakan perbandingan. Karena kalau kamu hanya mendapatkan wawasan terkait surganya Islam, stigmamu itu jelek tentang Islam, tapi kamu tidak tahu apakah perbandingannya itu di dalam agamamu jauh lebih mulia atau jauh lebih hina gitu loh. Nah, jadi saran saya supaya kamu bisa mengkomparasinya, membandingkannya, kamu belajar dulu surga dalam iman Kristen. Ya, buat apa kamu bertanya surganya umat Islam yang penuh dengan kenikmatan, tapi kamu tidak mampu menjelaskan surga dalam agama Kristen gitu ya. Brother, itu saran saya loh ya. Sorry to say nih. Siapa itu Joseph Fandi? Mungkin si Justus biar belajar aja dia. Dia belajar dulu, nanti dia mungkin mau bertanya lagi silahkan, tapi prioritaskan aja yang. Udah bisa. Nggak, saya mau keluar tapi saya gantungkan pertanyaan. Biar mungkin ibu terganggu apa ada saya. Enggak. Saya nggak pernah terganggu. Justru saya hadir. Sisa hidup saya ini saya pergunakan untuk menjawab pertanyaan non-Islam adindaku. Saya belajar untuk menjawab pertanyaan non-Muslim. Bukan untuk mengajak kalian menjadi Islam, tapi mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana konsep Islam dan untuk membuka cakrawala berpikir. Jadi saya tidak terganggu dengan pertanyaanmu. Sekonyol apapun pertanyaanmu, saya sudah 6 tahun menghadapi umat Kristiani dengan pertanyaan konyolnya. Dan itu suatu kewajaran kalau bagi saya gitu.
Justru kalau nggak konyol ya nggak Kristen, harus konyol memang. Saya sudah terbiasa, nggak masalah. Silakan bertanya aja. Kalau bagi saya sepuasnya. Justru kalau nggak konyol ya nggak Kristen, harus konyol memang. Ya, selamat malam Kak Olan. Uni mute dulu. Mungkin Olan ada yang mau ditanyakan, mungkin sekalian biar saya jawab. Kalau saya bisa jawab ya. Uni di mute dulu nih ya. Di mute dulu. Selamat malam. Selamat malam. Izin moderator. Sebentar moderator. Moderator monitor. Dengarkan moderator ya. Moderator standby, jangan naikkan orang. Biar saya yang naikkan orang. Moderator standby di bawah. Lihat yang komentar yang menghujat, menghina, bisukan. Kalau memang parah hujatannya blokir, buang di tempat sampah. Jangan simpan. Orang-orang menghujat di bawah jangan simpan, langsung blokir, buang di tempat sampah. Yang muslim standby di bawah. Yang muslim standby. Kebetulan ada Olan. Aku mau tanya-tanya dulu Olan ini. Oh Olan, iya boleh. Ada apa? Kenapa tiba-tiba? Ya, ya gimana ya? Aduh susah jelasinnya gitu. Ya jelasin yang kau rasa kayak Kak mana. Olan udah makan? Aduh. Kak Olan udah makan, Kak? Manis ya. Astagfirullah, aku ini serba salah loh. Ya udahlah, aku kasar-kasar aja lah. Udah makan Kak Olan? Aku baik salah, keras salah. Udah, serahkan sama aku. Yaudah. Serahkan sama aku. Iya udahlah, aku serahkan pandainya. Ngobrol sama aku Olan, aja I lah. love you. Oke, buka mute-nya. Kenapa? Ya, kita Ada ini apa ya. nih? Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Jelaskan, coba jelaskan. Jelaskan kepada kami. Kenapa sampai Olan pengen mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pengen masuk Islam? Ya ceritanya panjang. Masya Allah. Ya, Silakan cerita. Silakan. ya mungkin gini ya. Ya mungkin ini banyak pro dan kontra gitu ya, karena tahu sendiri kan Fandi gimana saya gitu kan. Iya, betul. Nah, ya ini ada persoalan keluarga juga yang tidak bisa gubris di publik, ya. Ya. Salah satunya itu adik saya dan ya terserah sih orang ini mau ngomong saya kayak 6, mau ngomong apa terserah gitu, saya nggak peduli itu gitu kan. Nah, cuman di sini beberapa bulan ya saya mempelajari dan saya pun melihat dan belajar itu Alkitab saya sendiri, dan ini pun saya untuk menerima kebenaran, bukan dihasut, bukan diajarkan siapapun, ya itu atas dasar kemauan saya sendiri. Masya Allah. Teman-teman di bawah, takbir. Aku buka komentar takbir kalian. Jangan typing sembarangan. Nanti ku bisukan kalian. Teman-teman, takbir Allahu Akbar. Jangan typing sembarangan. Ya, Kalian nggak buat apa-apa, dosa nggak dari apa-apa kalian. mereka gini. Ya, gini loh. Kalau mereka bilang aku prank, mereka bilang aku hanya ya pura-pura atau modus segala macam, itu hak mereka. Mereka punya hak untuk menilai saya gitu. Cuman kalau keimanan saya gimana ya untuk menjelaskannya? Ada yang tidak kalian ketahui yang membuat saya terguncang. Tapi kalau saya ceritakan di sini,
Ya udah, nggak usah tidak cerita, percaya yang nggak usah terjadi cerita pada yang itu, nggak keluarga usah. saya. Ya, nggak usah cerita yang itu. Iya. Yang penting Jadi hati Olan sudah niat, sudah tulus ingin bersyahadat, ingin masuk Islam, gitu. Tanpa ada paksaan ya kan, dan pihak manapun. tanpa ada paksaan siapapun. Masya Dan Allah. mungkin ya gini ya, mungkin di sini ya saya mengakui orang-orang yang pernah mungkin saya bayar untuk menghujat, saya bayar untuk masuk ke komal-komal muslim, ya mungkin menyaksikan. Ya saya nggak mau, ya terserah mereka mau berkata saya pengkhianat atau bagaimanapun, itu hak mereka, mereka punya hak untuk menilai saya. Nah, cuman yang saya hadapi saat ini, yang saya rasakan itu tidak mungkin kan, saya harus memberitahu kepada orang, oh saya begini, saya begini, saya begini. Tidak gitu loh, karena ini di luar layar gitu. Nah, dan orang pun tidak akan paham soal itu gitu loh. Nah, dari sini pun soal identitas saya tadi sudah saya berikan kepada Fandi, Zuma, dan yang lain, ya. Nah, dan saya pun tidak ada dipaksa untuk login ke Islam gitu. Dan saya Masya pun Allah. ingin Lanjut. ya, di sini saya menunggu Zuma gitu, seperti Bang Zuma. perjanjian kami dari awal, gitu. Dan ya mungkin kenapa saya jarang, beberapa minggu ini saya sering masuk ke komal-komal gitu kan, mungkin saya mencari pengetahuan gitu, pengetahuan yang gimana ya cara bicaranya, ya saya ingin tahu apa sih, kenapa keluarga saya sendiri, maaf kata, bisa mempertahankan dengan bahkan itu dia rela berkorban nyawa demi itu. Di situ saya itu berpikir, kenapa kok bisa ya? Kenapa gitu loh. Nah, di situ saya itu memang saya orang yang jahat, saya orang yang keji, saya seorang yang pendosa, saya seorang yang bisa dibilang itu bukan orang yang baik gitu. Ya terserah, kalau mau bilang saya lintah darat segala macam, itu hak kalian. Kalian bilang saya C6, itu hak kalian. Kalian bilang saya ini segala macam, kalian punya hak untuk menilai saya. Tapi biarkan Tuhan yang tahu, dan biarkan Tuhan yang tahu gimana apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan, yang tahu hati saya, biar Tuhan yang menilai saya. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Aku nggak bisa berkata-kata loh. Soalnya panjang kisah Olan sama Yoga ini panjang. Jadi nggak mampu aku terlalu banyak bicara. Kayak mana kesedihan Yoga ketika dia live lihat kakaknya kayak gitu kan. Keras terhadap dia, tapi tetap dia sayang kepada kakaknya. Ya kan? Nggak bisa berkata-kata terlalu banyak saya soal ini. Kita tunggu saja Bang Zuma. Insya Allah Bang Zuma sebentar lagi naik. Ini gini Fandi ya, ini tidak bisa kita ungkapkan karena Ya nggak apa-apa, nggak usah. persoalan keluarga gitu ya. Nah jadi kalian netizen, kalian nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di balik layar, kalian nggak paham, ya. Kalian nggak paham itu. Bahkan saya sendiri
Ya mungkin awal-awal saya benci. Saya akui. Saya benci. Saya marah. Saya merasa bukan saya tapi keluarga semua ya. Nggak terima dengan apa yang keluarga saya anut gitu. Cuman dibalik itu saya berpikir gitu. Ya, gimana ya? Susah untuk menjelaskan gitu. Ya, Dan aku sapa dulu ini ya kakak kita. Assalamualaikum Kak D. Suaranya nggak Ya, kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Olan wabarakatuh. Fandi. Waalaikumsalam. Rifa, Assalamualaikum Dek. Nggak monitor kan? Lanjut. Ya. Salam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayo. Dek. Silakan Olan, silakan. Iya, salam Bayuku. ya. Jadi di balik layar gitu kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu loh. Buat ini ya kalau mungkin si Fandi, mungkin dari si Rifa, mungkin dari si Kak D mungkin tahu apa yang terjadi di balik layar yang saya kerjakan kayak bagaimana saya menutupi ya biar kalian paham semua ya bagaimana saya menutupi keluarga saya, bagaimana saya menutupi yang terjadi ya nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya. Memang saya seorang penjahat gitu. Jadi kenapa saya memilih, saya terguncang dengan kata-kata adik saya. Di saat malam itu dia bertemu dengan saya, dia bersujud di bawah telapak kaki saya. Dia mencium saya. Ya, dia mencium saya. Dia berbicara kepada saya. Saya sempat bilang, kenapa kau lakukan ini, Dek? Apa tidak ada Roh Kudus lagi di dalam hatimu? Dan dia bilang, Kak, aku tahu Tuhan itu esa. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Aku sayang samamu, Kak. Dan seandainya pun aku mati, Mama dan kaulah orang yang pertama aku jemput ke surga. Dia cium saya loh. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Bayangkan. Darah di baju saya. Karena mimisannya. Ya. Di situ. Oh Tuhan, saya bilang. Kenapa ini harus terjadi pada keluargaku Tuhan? Enggak. Saya nggak minta gitu. Kenapa ini terjadi pada keluarga saya gitu? Saya lihat adik saya di situ, ya. Itu ada saksi ya, yang menyaksikan. Saya video call itu. Saya video call Fandi, Kak D, ya. Betapa kurusnya dia, betapa hancurnya hatinya melihat. Ya. Saya nggak nyangka sampai begitu dia mempertaruhkan imannya. Jadi di situ saya kayak, oh Tuhan,
Ya, sembari kita tunggu Bang Zuma, teman-teman di tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tapnya biar juga Olan tenangkan pikirannya supaya dia bisa ngomong. Mungkin saya masuk sedikit ya. Jadi ini ada yang double Fandi atau siapa saya nggak tahu. Aku udah mute, lanjut nih. Aku udah mute. Oh aku yang ini ya, bentar. Halo. Sudah kedengeran suaraku nggak? Tadi aku salah ini. Tes. Udah bagus. Lanjut. Ya, jadi gini, yang saya orang yang apa ya? Kalau dikatakan bertengkar itu teman-teman menjadi saksi lah. Tapi kembali lagi bahwa Islam itu mengajarkan hidayah dan pemahaman agama itu hadiah dari Allah. Allah pemilik hati seseorang. Tanpa sadar kita menyaksikan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan ilmu. Jadi dakwah dengan akhlak itu dilakukan oleh para mu'alaf seperti yoga. Bagaimana yoga yang sudah terang-terangan Olan, kalau boleh kita katakan disakiti sama Olan secara, ya mungkin dialah yang tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana kemudian ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia nggak peduli walaupun apapun yang telah dilakukan kakaknya, dia bersujud di kaki kakaknya, lalu dia katakan bahwa nanti kalau aku ke surga yang kujemput kau kak. Akhlak yoga ini menyentuh hati Olan, makanya berdakwah itu di sini saya belajar. Bukan hanya kami para apologet, bukan jangan sombong para ulama, jangan sombong para apologet, jangan sombong orang berilmu. Bahkan ketika mu'alaf dengan akhlaknya saja dia mampu mengguncang iman orang lain. Itu pembelajaran penting bagi saya. Dan kita nggak pernah tahu Olan berkomunikasi selama ini dengan Kak D, mungkin dapat informasi tentang Islam dari Kak D. Kak D bukan apologet, tapi beliau berkomunikasi intens. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan ilmu, teman-teman. Dengan akhlak pun itu bahkan jauh lebih mengguncang daripada ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan speechless ya, kehabisan kata-kata. Apa yang saya saksikan malam ini hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya duga. Hal yang tidak pernah saya harapkan juga, karena saya berdiskusi lintas agama itu bukan mengharapkan keislaman orang lain, tapi mengharapkan saya bisa menyampaikan pemahaman agama saya seperti yang saya pelajari. Mungkin seperti itu. Lanjut Fandi, Olan dan Kak D. Ya silakan Olan. Ada lagi yang mau disampaikan Olan? Iya, Fandi, ya. Dia mengajarkan saya tentang ketulusan, Fandi. Saya nggak bisa berkata-kata, Fandi. Aduh, kan saya bilang kan, nggak ada seorang kakak yang benci sama adiknya, cuman karena faktor keluarga yang saya didorong terus sama keluarga untuk gak bisa bahkan saya rela membayar orang untuk mencari. Mungkin kalian paham itu di situ. Kak D ada yang mau disampaikan mungkin Kak D? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam. Olan, hai adikku. Iya kan? Masya Allah ya. Boleh dong cerita dikit nih, boleh ya? Silakan kan. Teman-teman kita yang 3 sekian ini, assalamualaikum, semoga sehat semua. Waalaikumsalam. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Amin. Rifa tahu, Pandi tahu
Aku fakir ilmu, apalagi tentang keislaman. Selalu berkomunikasi dengan Olan. Ketika Olan membawa agamanya berbicara, aku bilang stop, bicara tentang agama Olan. Aku selalu bilang, Olan itu orang baik. Dan udah aku sampaikan di Komal bahwasanya Olan itu orang baik. Olan itu lembut. Tapi namanya perjuangan seorang kakak untuk merebut adiknya kembali, yang sedari kecil sampai hingga dia pergi, selalu sama-sama gitu kan Olan? Suka duka sama-sama, cerita lucu sama-sama, seperti itu. Dan dia sangat sangat kehilangan adiknya, sangat banget itu. Aku juga seorang kakak ya, pasti paham terpisah dengan orang yang kita sayangi, apalagi bisa dikatakan Yoga itu adalah adik yang paling disayangin sama Olan. Kalian pikir di balik layar itu aku nggak berantem sama Olan? Aku fine-fine aja. Enggak. Tapi tidak harus aku lawan dengan kemarahan. Aku anggap Olan ini adik kecilku yang lucu aja. Satu hari aku bilang sama Olan, coba berdoa Olan, minta kepada Tuhan, jangan sebut yang satu itu, Tuhan yang satu. Tapi Olan paham dan lanjutin Olan bagaimana ceritanya itu, sehingga hari ini buat Olan tersentuh, mengakui. Walaupun kebimbangan itu ada, jadi ceritain deh semuanya biar teman-teman kita di bawah itu, jadi hidayah itu datang bisa lewat mana saja, dari pertengkaran. Ya ini lanjut deh. ini pro dan kontra itu Kak ya, ini pasti banyak gitu, karena saya melakukan seperti ini, itu tidak akan dipungkiri, akan saya dibilang saya pengkhianat, saya dibilang ya cekdam atau segala macamnya itu kan. Ya gini, itu gak saya pungkiri mereka berkata itu kepada saya, gak saya pungkiri mereka punya hak untuk menilai saya. Cuman disitulah saya tahu kan arti ketulusan ya. Bahkan sudah saya sakiti pun, saya pukul, saya sampai giginya rontok. Dia tetap memaafkan. Dia sujud di kaki saya loh. Iya. Dia bilang, aku sayang samamu. Dia cium saya. Dia sedikit pun tidak punya dendam dengan saya. Di situ saya Kak terguncang. Kakak kan menyaksikan Kak. Kakak saksikan itu. Saya bilang sama kakak. Betul. Teman-teman kita doain ya, semoga adik kita Yoga, hai Yoga, di mana Yoga? Ini ada kakakmu di sini Olan, yang akan selalu gandengan sama Yoga, tidak akan pernah lepaskan tangan Yoga. Semoga ada Yoga di bawah. Kak Di mewakilin. Dengan kakakmu ada di sini, merinduimu, mencintaimu, menyayangimu, berkorban apapun untukmu. Panggil dia Olan. Insya Allah dia ada di bawah, dengerin Olan. Ya. Kakak sayang samamu. Perlakuan biar kami teman-teman seperti Allah itu. Akbar. Kami sayang sama kamu. Ya. Karenamu, aku tahu arti ketulusan. Kau kayak mengajarkanku tidak ada arti sebuah dendam, padahal aku terus menyakitimu. Ya, aduh, nggak bisa Kak, aku ngomong Kak.
Ya, teman-teman, sembari menunggu Bang Zuma, sekalian tap-tap layarnya dikencangin. 1M kita itu kuat, komal kita. Insya Allah malam ini Bang Zuma yang akan langsung menyahadatkan Olan. Teman-teman di tap-tap layar juga ya. Kita doakan juga Yoga, semoga Yoga itu baik-baik saja. Semoga mudah-mudahan Yoga menyimak ya di bawah ya. Lihat kakaknya. Semoga Yoga menyimak. Silakan Uni, ada yang mau disampaikan lagi Uni sebelum Bang Zuma naik? Gini, saya 6 tahun ya diskusi lintas agama. Banyak yang sudah saya saksikan dan saya lihat. Mulai dari tadi dia teman debat, lawan debat, musuh dalam berdebat, sekarang berada di barisan yang sama. Ada yang tadinya bersama berdebat, teman debat, saling backup, justru menjadi pembenci yang nyata. Ada yang tadinya mereka orang yang mensupport diskusi lintas agama, menjadi pembenci diskusi lintas agama. Jadi setiap kita tuh punya motivasi berbeda-beda. Motivasi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Motivasi atau niat ini menjadi kunci dari amalan. Kalau niat saya berdebat untuk mengislamkan Yoga, Olan, dan orang-orang lain, maka saya jumawa. Karena Allah, pemilik hidayah itu Allah. Yang tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu hanya Allah. Maka dari dulu saya membiasakan diri untuk berdiskusi ini bukan untuk mengislamkan, tapi menjawab kesalahan berpikir. Mengajak untuk memiliki cara berpikir yang normal. Mengajak orang-orang untuk tahu bagaimana Islam. Mengajak untuk tahu bagaimana Islam. Membuktikan bahwa saya sebagai seorang yang fakir ilmu, ibu rumah tangga, dengan keterbatasan saya terseok-seok membuktikan Islam ini benar. Nah, hal tersebut membuat saya tidak merasa punya beban ketika berdiskusi lintas agama. Maka ketika Bang Zuma mengajarkan, adekku, kalau dirimu yang dihujat, jangan kau bersedih. Tapi kalau agamamu, nabimu, Allahmu, maka giroh kita itu harus ada. Makanya saya tidak pernah mengharapkan ada orang di hadapan saya yang begitu membenci saya di awal, begitu menentang saya di awal. Saya tidak pernah berharap bahwa saya akan melihat dia bersyahadat. Tidak pernah saya berharap seperti itu. Hanya saya berharap, saya pernah bicara sama Yoga. Semoga Yoga dengan ilmu, dengan akhlak pun itu lebih mengguncang. Karena tadi Olan sudah bilang bahwa Islamnya Olan itu atau niat syahadatnya malam ini dikarenakan melihat akhlaknya Yoga yang sudah teraniaya berapa bulan, dengan badannya yang turun berapa kilo, kurus, tidak tidur, sakit-sakitan, tapi dia tidak pernah mengeluarkan kalimat kasar untuk kakaknya. Ini Islam. Islam itu begitu. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu berlaku zalim. Apa yang yoga praktekkan itu menampar saya gitu. Apakah saya sudah sama seperti para mu'alaf ini gitu? Justru saya belajar sama para mu'alaf ini gitu. Justru saya belajar sama Olan, sekeras-kerasnya Olan, dia bisa lembut, selembut-lembutnya umat Islam bisa menjadi orang yang paling merusak agamanya. Itu bisa terjadi loh. Jadi apa yang terjadi hari ini mengajarkan saya pribadi, juga kepada Kak D saya belajar, kepada kita semua saya melihat bagaimana para apologet ini, bahwa kita tuh tidak ada setitik pun tempat sombong gitu. Tidak ada di antara kita 3,5 ini yang bisa menjamin dirinya mati dalam keadaan bersyahadat. Saya tidak pernah bisa menjamin bahwa saya mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apa yang saya saksikan malam ini mengajarkan bahwa tidak layak bagi kita
mengakukan diri. Apa yang terjadi malam ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita umat Islam bahwa dakwah itu sesuai dengan porsinya. Belum berilmu dengan akhlak. Kalau dengan ilmu bisa, silahkan. Dengan hartamu, lakukan. Dengan apapun juga kau bisa lakukan. Karena dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir Allah katakan, Allah tidak membebani siapapun. Ya, mungkin saya kalau dikatakan berlebihan, karena saya tidak pernah mengharapkan Olan bersyahadat. Karena saya lihat betapa kerasnya. Tapi alasan dia bersyahadat karena akhlak yoga itu keren banget gitu. Itu luar biasa. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Baik, saya sapa dulu. Ada Ustadz kita, Ustadz Hanafi. Assalamualaikum. Sama anak Umi, Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Bang Jibril mau sampaikan? Waalaikumsalam. Silakan Bang Jibril. Waalaikumsalam Aki. Ada mendengarkan dulu, Bang Fandi. Siap. Ya, Silakan Mbak Deh, Kak. Olan Kadek, silakan. disapa salam Aki kita, Jibril. Ya, salam sama Pak Ustadz, salam Bang Jibril. Iya, salam Olan. Jadi teman-teman, aku nggak cerita lagi ya, sambung yang tadi ya. Olan mic-nya dibuka, bisa kita tiktokan kan, cerita sama teman-teman. Tadi subuh ya, qadarullah ngobrol sampai pagi. Rifa, Fandi, dengarkan ini semua Aki, Jibril, teman-teman di bawah, apa yang Olan sampaikan. Kak, aku mau masuk Islam. Biasanya kalau disambar geledek itu kalau kita diputusin sama kekasih kita ya, atau dengar berita kematian, tapi aku kayak disambar geledek. Karena aku nggak pernah berdakwah sama Olan. Namun aku ikuti justru dari ajaran agamanya. Dengan cara kasih. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya aku praktekkan kepada Olan. Ku benarkan semua dengan 1000 alasannya walaupun batinku menolak. Ku iakan semuanya. Ketika dia ingin menggali lebih dalam lagi, aku takut. Karena aku fakir ilmu. Tapi dengan sedikit yang aku punya, aku cuma menjelaskan siapa Tuhan dan Allah kita sebut kepada Olan. That's it, cuman itu aja. Aku support, ini Kak aku Ade. disalahkan, Ya. aku difitnah, dibenci, dimaki setiap hari dengan hujatan. Tapi tetap aku kasihi Olan. Gak pernah kulawan sedikit pun. Gak pernah kulawan sedikit pun. Karena aku tahu apa yang Olan mau. Cuman adiknya, tidak lebih daripada itu. Dia berjuang, terus mungkin Allah melihat perjuangan seorang kakak, cinta terhadap adiknya, maka Allah sayang pada Olan. Lantas disentuh hati Olan. Seperti yang kakak selalu sampaikan, Olan, Allah itu maha membolak-balik. Satu permintaan kakak, minta dengan hatimu yang paling terdalam, Dek. Katakan, Tuhan, aku tidak mau melanggar keimanannya menyebut Allah. Aku tidak mau. Tapi jangan sebut siapa-siapa. Tuhan satu-satunya. Alhamdulillah. Langsung disambut sama Allah dengan secepat kilat. Sama-sama kita di sini nggak nyangka yang katanya Olan penghujat, Olan apa? Sebenarnya Olan tidak menghujat. Sebenarnya Olan mau belajar dan sambil mencari adiknya. Jadi buat teman-teman di bawah sini, aku minta tolong, Olan bagian dari kita. Kita harus sayangin dia. Jadi ini tetap labil.
Dia butuh kita, teman-teman. Mungkin gitu aja. Ada yang mau tambahkan, Aki, Jibril, atau Rifa, Fandi, silakan. Ya, silakan Bang Jibril. Eh, perasaan saya terlalu labil untuk ngomong, jadi nanti suara saya malah nanti pecah-pecah. Jadi disambung aja dulu yang lain. Baik. Ustadz Hanafi mungkin ada yang mau disampaikan karena dialog pertama itu dengan yoga kan saya berdua dengan Ustadz Hanafi, yoga dan kawan yoga. Itu awal mula perkenalan kita dengan keluarga yoga dan Olan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Muhammad Hanafi, guru kita. Silakan Ustadz. Apa ya dari saya teman-teman? Ya, pesan buat siapapun teman-teman yang sedang berlomba berdakwah menyampaikan, saya selalu bilang orang kaya letih, orang miskin letih, orang soleh, orang yang baik letih, orang yang jahat, orang yang zalim juga letih, orang menuju kepada ke masjid letih juga, orang yang menuju kepada kemaksiatan juga letih. Jangan berpikir jadi orang soleh lebih capek daripada orang yang tidak soleh. Jangan. Kenapa? Mereka yang maksiat, mereka yang berdosa, itu capek dan dicapekkan dengan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek. Ini Rifa, Pandi, Bang Jibril, dan semua para api, para pendakwah, maupun yang di api maupun yang bukan di api, kalau sudah sadar mendingan capek yang endingnya akhirnya adalah mendapatkan surga, atau yang capek yang ending akhirnya masuk neraka. Lelah memang kita, capek memang kita, tapi mudah-mudahan hatta talqawni 'alal kautsar, kata Rasulullah. Gak apa-apa capek letih, tapi nanti kutunggu kalian semua di telaga Kausar juga, kata Rasulullah. Untoh tugas kalian tuh hanya berdakwah, bukan memaksa orang untuk mendapatkan kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi saya dengan, ya tentu Pandi tahu ya, ketika dengan yoga pertama-tamanya itu luar biasa memang. Hanya cuman 2 kali ya Bang Fandi ya ketemu yoga itu. Dan ya alhamdulillah juga ketemu Olan juga sering, betul nggak ya Olan ya? Tapi ya, Saya juga minta maaf sama Pak Hanafi. Saya pernah maki-maki Bapak gitu, pernah bilang yang enggak gitu. Gak apa-apa. Orang soleh itu bisa salah. Orang yang baik itu bisa salah. Dan orang yang salah itu bisa jadi orang soleh loh, Alan. Gitu loh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah itu adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Kadang-kadang orang yang sering bermaksiat, orang yang sering bikin salah, bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang ia rasakan dalam penyesalan diri dibandingkan orang yang taat beribadah, gitu kan. Tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada dirinya sendiri karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Jadi tidak ada, kalau dari saya pribadi, teman-teman pendiskusi apologet siapapun Anda, saya cuma menyarankan ya terus upgrade lah menjadi pendiskusi yang lebih baik. Kita juga belajar dari kesalahan. Ini Rifa, Pandi, saya, Bang Jibril, belajar. Tapi kan kita belajar dari kesalahan kita masing-masing. Oh, saya dulu terlalu begini ya. Apakah ini cara dakwah Rasulullah? Terus upgrade. Ya, mengupgrade diri kita untuk, terkadang saya sendiri kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita muhasabah. Sampai malam ini saya lagi buka kajian tadi,
di komal saya kajian Riyadhus Shalihin dan juga kitab Ta'limul Muta'allim, dan ditelepon sama Bang Fandi, Ustaz sibuk Ustaz, lagi buka komal ini kajian tiap malam gitu kan. Saya buka kajian tiap malam karena saya basicnya adalah untuk teman-teman yang mungkin dia nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji, bahkan dia mu'allaf, maka saya basicnya yang ngajarin mereka tentang akidah, tentang dasar-dasar. Dan saya nyuruh teman-teman yang memang sudah mu'allaf, sudah mendapatkan kebenaran, udah nggak usah ikut-ikut yang namanya debat-debat diskusi lintas agama dulu, benahi dulu keyakinannya, ngaji dulu gitu loh, free, gratis gitu loh, gratis. Jadi saya selalu posisi saya menempatkan diri di posisi paling dasar karena sudah ada yang lebih hebat dari saya, ada Bang Zurma, Uni Rifa, Bang Jibril, Bang Fandi, dan semuanya itu al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti satu bangunan. Ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi jendela, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap, ada yang jadi tiang, dan kita bersatu. Ya, malah jangan posisinya, maaf, saya tidak menyindir siapa. Kubu sebelah malah ngaku Islam, tapi kita yang diserang-serang, yang lagi berjuang. Jadi aneh gitu loh. Tapi ya enggak apa-apa, kita tetap menampilkan diri kita, tidak kedikte dengan gaya-gaya orang yang dia mungkin muslim, mungkin kita banyak salahnya, tapi enggak apa-apa, itu hak mereka. Karena saya selalu bilang sama diri saya sendiri, menasehati diri saya dan santri-santri online dan offline saya, atur yang bisa kamu atur. Jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Ya. Kita nggak bisa ngatur prasangkanya orang, kita nggak bisa ngatur mulutnya orang, kita nggak bisa ngatur tingkah lakunya orang. Ya. Tapi yang bisa kita atur adalah apa yang ada dalam diri kita. Maka saya selalu katakan ke teman-teman dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa ayo teman-teman saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Kalau salah DM saya dengan cara yang lebih benar, Bang Jibril, Uni Rifa, manusia biasa. Dan kita pasti al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Gitu loh. Kuasanya orang lain bikin kita marah, bikin kita kesel, bikin kita emosi. Tapi untuk kita emosi, untuk kita marah ada di kendali kita. Gitu loh. Jadi saya tuh enggak pernah berpikir untuk apa ya, kedikte gitu. Tugas saya hanya menyampaikan dan saya nggak pernah maksa orang. Maaf, sering kali Bang Jibril dan Rifa mau nyembah sendal jepit, ban dalem, mau nyembah kucing, mau nyembah sapi jadi Tuhan, mau nyembah ular kobra jadi Tuhan, mau nyembah, itu hak mereka. Dan itulah yang terjadi diskusi-diskusi komal-komal dengan ini. Tujuan kita terus berusaha karena kita bukan hak kita untuk bikin orang itu hidayah, itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk ngasih hidayah. Ya alhamdulillah, kalau Masya Allah ya, saya juga ya sekarang nasihatin diri saya. Siapa sih yang nggak bangga ketika saya dulu sama Olan sempat beberapa kali kita gitu, tapi ya saya biasa. Itu sudah menjadi satu naluri ya. Nah, namanya mempertahankan iman tuh harus gitu loh, kepercayaan tuh harus gitu loh. Dan itu bagi saya biasa-biasa saja, wajar gitu loh. Dan yang pada akhirnya ya Masya Allah gitu, dengan izin Allah, Allah sayang sama Olan bareng dengan adik tercinta. Karena begitu juga saya nasihati yoga, jangan sampai dendam sama keluarga, tampilkan akhlak Nabi gitu loh. Sampaikan kepada kakaknya Olan, nggak boleh benci gitu loh. Karena akhlak Nabi kayak gitu ya. Terus belajar luar biasa dan Masya Allah gitu loh. Izin Allah mudah-mudahan istiqomah. Dan saya sendiri nggak terbersit, saya tuh teman-teman yang di bawah nonton sampai 3.000 bahkan 3 juta kalau perlu, silahkan. Cuman yang saya nasihati untuk teman-teman muslim, Anda merasa bersyukur ketika ada, maaf, contoh Olan, Damian, yoga, masuk Islam, Anda senang, giroh, senang sekali, bersyukur sekali, aduh udah masuk Islam sekarang, udah ini dulu sama Hanafi dulu ribut gitu, caci maki gini, sekarang udah dapat hidayah, senang.
yang harus jadi koreksi teman-teman muslim. Kenapa Anda tidak bersyukur lagi kepada Allah ketika Anda dari lahir Anda sudah Islam? Kalau Anda bersyukur dan girang ketika ada orang mu'allaf, kenapa Anda tidak bersyukur lagi sama diri Anda yang sudah Islam dari lahir? Koreksi diri Anda, sudah hafal berapa juz? Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anda sudah tahu tentang wudhu, syarat rukunnya wudhu, syarat rukunnya salat. Anda sudah memahami itu semua. Anda bersyukur ketika ada orang mu'allaf. Kenapa Anda tidak bersyukur dengan diri Anda yang lahir sudah Islam? Berapa banyak ketertinggalan yang Anda lakukan? Sudah berapa hafal juznya Anda? Yoga sudah bisa baca Quran dan percepatan luar biasa bacaan fasih Qurannya. Tapi Anda yang sudah Islam dari lahir, apakah Anda sekarang sudah mempelajari semuanya? Harusnya Anda lebih bersyukur lagi ketika Allah takdirkan Anda menjadi Islam dari lahir. Harusnya itu yang menjadi koreksi buat teman-teman Islam semua. Sudahkah mencerminkan Islam dari ujung rambut sampai ujung kaki? Sementara dari itu, sambil nunggu, karena saya dapat omongan ini sebetulnya bukan saya yang ngomong, tapi dibisikin nama samping saya, Bang Jibril. Silakan Bang Jibril, biar nggak bisikan mulu ke saya. Lanjut Bang Jibril. Yang bisa saya bilang cuma qadarullah. Karena dari semua cerita pasti ada perspektif. Perspektif itu artinya point of view, dari pandangan dari pandangan saya. Yoga itu sampai detik ini dia satu-satunya yang saya mualafkan. Dia dari SD saya Muhammadiyah, SMP saya Muhammadiyah, sekolah agama. Habis itu beberapa kali saya sebenarnya ikut debat-debat ini bukan untuk menyahadatkan orang, tapi justru niatnya untuk membantah fitnah-fitnah terhadap agama saya, karena mungkin ibadah saya kurang atau ini itu saya kurang, jadi saya ngerasa saya mesti berjuang di sisi lain untuk membela agama Allah. Tapi ya qadarullah tadi yang saya bilang, jadi ketetapan dari Allah yang mungkin 6-7 bulan yang lalu kalau ada orang yang mau syahadat dengan saya nggak mau, karena saya ngerasa saya kurang pantas. Saya pasti kasih ke ustadz saya atau ke ini, karena memang bukan itu tujuan saya, memang bukan itu mau saya. Tapi nggak tahu kenapa qadarullah. Balik lagi, saya yang jarang banget live malam minggu, saya yang memang selalu nggak mau menyahadatkan orang, tiba-tiba di malam itu saya nggak minta KTP, saya nggak minta open kamera, saya nggak, ya karena itu pure, memang saya ngelihatnya yoga sebagai orang yang jujur, dia ingin tahu, ingin belajar. Makanya begitu ada masalah setelah itu, begitu kaolan, habis itu masuk ke ruangan muslim, habis itu marah, habis itu sampai sempat menghina ustadz saya. Di situ saya ngerasa kayak ini. Jadi apa itu salah saya ya menyahadatkan orang ya? Atau mungkin memang rasa waktu itu saya nggak mau menyahadatkan orang karena saya takutnya kayak gini nih. Jadi saya nggak mau yang kayak gitu. Apa salah saya ya? Jadi waktu itu saya sampai berpikir kayaknya saya nggak mau ini deh, nggak mau apa ya?
memperbesar masalah. Dari situ ya itu, kalaupun perlu saya mensyahadatkan orang sekali seumur hidup, mungkin itu aja udah, jangan sampai ada lain, jangan sampai tindakan saya. Tapi ya alhamdulillahnya saya nggak berdiri sendiri di sini. Alhamdulillahnya saya ngelihat Kak Di, memang Kak Di, Ustadz Hanafi, Ustadz Tahta, Bang Fandi, Nirifa, Bang Zuma, dan yang lain, akhirnya memang saya ngerasa, oh enggak, saya nggak sendiri di sini. Memang rupanya saya memperapat saf saya. Saya cuma mengisi syaf di sini. Jadi Assalamualaikum, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya turun dari Gunung Everest. Lanjut. Iya, sorry saya telat saya. Apalagi nih, salah hotel kita. Ada Ustadz Hanafi rupanya. Assalamualaikum. Akhi. Warahmatullahi wabarakatuh. Indah Rifa. Bunda semua. Ya, Mbak De, anak Umi, Fandi, siapa? Olan, Masya Allah. Ya, silakan dilanjut lagi perbincangannya. Kayaknya asik nih. Silakan. Iya, sedikit lagi. Jadi ya di situ saya sadar kayak ya saya cuma merapatkan syaf di sini. Jadi yang cuma satu yang saya pesan sama Kak Olan, untuk saya pribadi dari hati saya yang paling dalam, saya ngerasa kebenaran itu perbedaan saya dengan binatang, saya dengan yang tidak menghambakan diri, perbedaan saya dengan makhluk-makhluk lain di luar sana adalah sujud saya. Adalah sujud saya. Jadi saya titip ke Kak Olan, nanti begitu ada waktunya kakak sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya, saya minta itu aja. Karena saya ngerasa itu yang memisahkan saya dengan makhluk-makhluk atau binatang-binatang atau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di luar sana. Itu aja, Kak Olan. Iya Bang Kak. Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu Dek naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang yang insya Allah akan kembali ke fitrah. Mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan. Ya, ini gimana? Langsung atau Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Olan kalau bisa open cam, Dek. Iya, pakai selendang dulu bentar. Ya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz, semua yang ada di sini,
beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkannya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, stop. Sudah Uni, sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia nyimak di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau Ulan sudah siap. Ya kalau Olan udah siap, ya Dek. Boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda silakan Gurunda. Masya Allah. Iya buat semua sini. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan. Kayak ibu negara ya kan? Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah.
Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, disaksikan banyak mata memandang ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Iya boleh kan? Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan adik ini. Demikian, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan, sambil tolong diaminkan. Kak Olan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara Arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah. Tolong diaminkan ya, Kaulan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, menjadi wasilah hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga Kaulan yang belum dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga, Kaulan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun hajat apapun sebutkan. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup, ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka, ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kami, ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu, ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad.
Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin ya Allah, di barisan ini ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal ya Allah. Dan kami minta ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih ya Allah, tapi ketika kami menjadi sedih ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami ya Allah, hibur kami ya Allah, berikan kami kekuatan iman Islam, kemampuan ya Allah untuk bisa menjadi sedikit saja, tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya ya Allah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Perbaikilah ya Allah kondisi kami ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah ya Allah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah ya Allah kami semua ya Allah dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian teman-teman, lanjut Mbak. Ya, Gurunda mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda. Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya, mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, boleh. Gimana nanti ini Adik Olan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Adik Olan, ada beberapa orang yang mungkin
di antaranya ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang adik Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Iya, ya kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini tidak mungkin Bang saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka, palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Di situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, dan biarlah, udah saya nggak mau mikir ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu? Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu, karena memikirkan itu. Nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci ya, karena saya mendengar ya. Ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk, nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini, maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah, terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka. Dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang no gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau Adik Olan ini banyak mengeluarkan dana
hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Suma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya di yang disebutkan tadi. Nah, sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya, atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami, dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya, ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri, ya, demi Tuhan, saya tawarkan, Fandi, kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa? 20, 30, 50? Berapa kamu inginkan? Tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya. Segituin. Dan Bahkan itu sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu, saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan? Ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya? Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus kok komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya tuh percaya. Gak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ. Oh. Tawaran terakhir kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari Tawarkan saya, tapi keluarga. Keluarga menawarkan Dinda Fandi 150 juta, yang penting bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya? Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah, inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta loh. Lumayan pakai Pandi untuk nikah kan? Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya beliau ini, ya, Dinda Fandi ini sampaikan ke saya, Kanda saya didapat tawaran uang begini. Ya, saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah, ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain. Ada Jibril, Mbak D, kemudian Uni Rifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana adik Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada? Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak di antaranya yang saya kenal? Ya pasti ada dong, ternama Siapa dia nih? gitu. Siapa kira-kira? Aku di sini gitu, nanti saya kena apa kan gitu loh. Nanti di belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Bukan. Raja singa? Ya gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin di sini. Oke. Masya Allah. Ya saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik Olan ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya, di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana dengan keluarga, apakah
akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga. Dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, 1 apa 2 yang permisi ninggalkan bibir. Oh, enggak, gini Bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang di tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu loh, cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mama ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun tutupin lah, saya iniin, saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya mungkin datang keluarga besar, contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan. Datang, ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang dia mama udah tahu, dari orang nyampein tuh, anakmu, nama orang tua saya kan Lena, itu anakmu loh Lena, itu ini dia bersahadat gini, ada video dari TikTok gini ya, karena TikTok lah itu kan. Nah habis itu syok, mama syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tuh dari mana ini kisahnya, saya gituin kan. Ini maaf ya Bang ya, kami kalau di Batak itu gagal ya, sangat berharga itu. Jadi kemudian di jam itu datang dia itu, kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Dia bawa nasi, bawa cemilan. Mau kata gitu. Mau udah marah gitu kan. Datanglah mama gitu kan. Ini yang bikin tambah besar masalah ini kan antar hubungannya sama Syarifah ya. Kami taunya itu dapat informasi bahwa Syarifah ini pacaran sama dia gitu loh. Yang bikin rumit itu di situ. Jadi kayak orang tua, kayak keluarga itu anggapannya itu Syarifah ini dia itu masuk ke Muslim itu gara-gara perempuan. Ya perempuan itu Syarifah gitu loh. Syarifah perempuan itu. Jadi Kayak gitu Kakak. udah Rifa diam dulu ya. Nah jadi jadi habis itu udah gini, awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini, kenapa kamu tinggalkan Yesus ya? Apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu? Kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang salahnya itu di sini Bang. Salahnya dia menjawab gitu. Nggak, Yesus bukan Tuhan. Nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya. Ya. Nah dengar kayak gitu, sekali lagi kamu bilang seperti itu, kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi gitu loh. Datang mungkin karena ininya, karena emosi keluarga gitu kan, langsung di tuh cuman bawa mobil loh, ya, bawa mobil. Itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul, sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah loh, gitu. Udah kayak gitu saya buat keluarga saya, tapi dia masih mencintai saya dengan setulus hatinya, masih, aduh, nggak bisa diungkapin gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan daripada mu'alafnya yoga ini, berawal dari syahadat yang dipimpin oleh Dinda Jibril,
ternyata ada hikmahnya dari kejadian itu sampai kepada Dinda Olan pun jadi ikut syahadat. Ya, jalan hidayah lah itu ceritanya kan ya. Kalau kasus yang dialami, tragedi yang dialami Dinda Yoga itu banyak terjadi. Mualaf kami kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena Olan ini sempat kemudian menghebohkan ya dunia perbandingan agama. Di sosmed sempat muncul membawa pendeta menghadapi para debater Islam kemudian. Tapi yang lucu pendeta-pendetanya mengecewakan. Karena ternyata yang datang minim pemahaman terhadap Bible. Justru Islam yang lebih paham Bible daripada mereka yang sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan persiapan matang menurut hitungannya untuk menghadapi para apologet. Tapi begitu datang berdebat, ternyata hanya membuahkan kekecewaan terhadap Dinda Olan. Sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta. Dan itu juga saya tahu dari informasi yang saya dengar, bahwasanya Dinda Olan ini mengeluarkan biaya demi untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang namanya Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin diruntuhkan cahayanya, ingin diredupkan. Tapi Islam semakin diganggu, semakin disudutkan menurut pandangan orang-orang di luar Islam. Islam semakin bercahaya gitu. Islam semakin digosok, semakin digoreng, Islam itu semakin bercahaya. Itulah yang terjadi saat sekarang. Sehingga ya kita semua menjadi saksi. Malam ini Dinda Olan sudah memeluk Islam. Dan mohon maaf teman-teman Kristenku yang lain, ya apapun itu kalian harus ridha, kalian harus ikhlaskan Dinda Olan beserta keluarganya ini untuk memeluk Islam. Karena negara kita ini menjamin ya setiap warga untuk memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tanpa ada paksaan, tanpa ada bagi-bagi baju kaos, tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya kelicikan, kemunafikan dan seterusnya. Islam itu kayak gitu. Contohnya kejadian ini. Dinda Olan muncul karena kesakitan hati, karena kecintaannya kepada adiknya dan seterusnya. Justru menghantarkan dia kepada Islam. Sederhana sih sebenarnya. Jujur, beberapa kali saya mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen. Mereka sebenarnya paham betul yang dikatakan Roh Kudus, udahlah. Roh Kudus itu hanya buah bibir saja. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri seorang Kristen, saya minta dengan jujur nih, siapapun itu di Kristen, mari kita diskusi. Maksudnya gini, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Namanya Roh Kudus berarti ruah yang suci, roh suci. Roh suci itu artinya tidak akan pernah tersentuh pada dirinya satu kemunafikan, kebohongan, kedustaan. Betulkah Roh Kudus itu ada pada diri Anda? Ciri-cirinya, satu, Anda tidak pernah bermaksiat. Itu dulu. Selama Anda menjadi Kristen, Anda tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah melakukan dosa. Baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah itu betul? Anda nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdosa, Anda nggak pernah berzina, Anda nggak pernah kemudian mengambil barang orang lain, Anda nggak pernah menyakiti orang lain, Anda nggak pernah membuat orang tua tersinggung. Anda selayaknya seperti Nabi. Kalau Anda seperti Nabi, yang mana Nabi pun ketika mereka dalam hidupnya di dunia terkadang khilaf dan diingatkan kembali oleh Tuhan. Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini dari sejak Paulus sampai hari ini yang hidup seperti Nabi? Kalau ada, saya curiga memang betul pada dirinya ada Roh Kudus. Tapi kalau cuman modal Kristen, titel Kristen, KTP Kristen, modal di mulut, kami punya Roh Kudus, kami pendeta, kami pastor, kami keluarga orang-orang yang
percaya dengan Tuhan. Kami anak-anak Yesus, kami anak-anak Tuhan. Kalau cuma modal-modal kayak begitu, coba renungkan diri Anda. Benarkah Anda tidak pernah melakukan dosa? Kalau pernah, berarti Roh Kudus yang ada pada diri mulut masing-masing Kristen itu adalah dusta. Karena Roh Kudus akan membimbing manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun itu. Jangankan untuk berzina, jangankan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan. Jangankan untuk itu. Berdusta pun itu tidak dibenarkan, tidak akan terjadi terhadap Roh Kudus. Tak akan pernah. Makanya Roh Kudus itu datang dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, membimbing kepada kebenaran, pikiran manusia menjadi benar dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen yang mengumbar dengan mulutnya, kami punya Roh Kudus, kalian tidak punya Roh Kudus. Ayo jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Enggak usah depan umum. Jujur terhadap diri sendiri. Ngaca kalau perlu. Di rumah masing-masing. Ayo saudari Kristen, di rumah Anda masing-masing. Tanya pada diri Anda. Betulkah saya ada Roh Kudus? Kalau ada, tidak mungkin saya berdosa. Tidak mungkin saya bermaksiat. Tidak mungkin saya membenci. Tidak mungkin saya dengki, iri dan seterusnya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam diri. Tapi kalau hanya di mulut saja mengatakan, tapi besoknya maksiat, masih minum khamar dan seterusnya, itu mah cuman bohongan aja. Itu cuman tipuan aja. Ya, ayo saudara-saudaraku Kristen, renungkan dan pikirkan itu. Berbeda dengan kami di Islam, Roh Kudus datang ke atas muka bumi ini kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Mengajarkan kemudian bagaimana Nabi Muhammad untuk merangkum semua pengajaran yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Barang siapa yang menjalankan dan mempraktekkan kemudian Al-Quran, berarti dia mempraktekkan instruksi Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus. Jadi kalau umat Islam selevel ustadz, ustazah melakukan maksiat, itu bukan karena di dalam dirinya tak ada Roh Kudus, bukan. Tetapi karena dia meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya itulah yang Roh Kudus itu yang tersimpul di dalam Al-Quran. Berbeda dengan saudara kita Kristen, Roh Kudusnya ada pada diri masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada diri masing-masing, maka Kristen ini akan hidup selayaknya malaikat. Tapi faktanya, kalau ulama, ustadz atau siapapun itu melakukan maksiat, karena memang dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya itu dalam Al-Quran, pengajarannya. Ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, maka yang salah bukan Roh Kudus, yang salah adalah oknumnya, karena tidak menjalankan instruksi Roh Kudus yang didatangkan kemudian dari Allah. Kalau orang Kristen bermaksiat, bukan hanya orang Kristennya yang salah, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu kemana? Tidur? Atau lagi ngapain Roh Kudusnya? Kok dia bisa bermaksiat? Al-Quran tidak mungkin bermaksiat. Al-Quran tidak mungkin bermaksiat, artinya Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan kesesatan, kesalahan. Tidak mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu selalu benar. Kenapa? Karena dia didatangkan oleh Sang Yang Maha Benar. Kalau ada manusia Islam yang keliru, bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi oknumnya yang keliru. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen yang melakukan kesalahan, pertanyaannya, kemana Roh Kudusnya? Apakah ketika mereka melakukan pencabulan, misalnya Roh Kudus itu keluar, permisi aku keluar dulu silakan maksiat untuk 1 jam. Habis itu saya datang lagi, nggak maksiat lagi kalian nanti ya. Silakan puas-puas dulu, Roh Kudus mau jalan-jalan dulu ke langit. Gitu, itu nggak mungkin. Jadi konsep Roh Kudus aja udah keliru. Dan memang faktanya Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Di Indonesia, Kristen Indonesia baru mengambil istilah Roh Kudus itu. Kalau di Belanda, di Jepang, di Cina, di luar Indonesia, mereka tidak mengerti Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu, nggak paham. Nggak paham mereka. Kalau ditanya, bule, apa itu Roh Kudus? Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus.
Nah di Indonesia ini aja lah baru kemudian Roh Kudus itu oleh Kristen diambil dari Al-Quran untuk dimaknai, dimengerti oleh mereka dengan konsep yang berbeda dari asalnya. Saya kira begitu, Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum Komal ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Ya. Oh, saya pribadi mengucapkan selamat ya. Yang saya salut di sini Adik Pandi. Sogokan yang begitu menggebu-gebu dari Dek Olan ke Pandi ditolak karena memang dia nggak tahu posisinya di mana. Yang paling parah adalah orang sebelah ini memanfaatkan Dek Olan dengan berbohong mendapat cuan. Jadi kalau ini dari kali ini saya selalu sama Dek Pandi di sini. Seandainya hari itu dia ambil kesempatan itu, apa yang terjadi kira-kira? Olan tentu tidak akan pernah memeluk Islam, karena ya Islam juga berbohong kan gitu. Jadi untuk Dek Pandi terima kasih, jalan terus apapun itu, duit tidak dibawa mati, tapi kepercayaan sampai selamanya. Makasih ya Dek Olan ya, lanjut. Ya, sedikit sampaikan buat Olan. Jangan lupa nanti kalau sempat mandi hadas besar. Ya niat aja saya mandi besar karena Allah. Supaya sisa-sisa daripada kekafiran itu benar-benar lepas. Ya. Jadi mandi keramas gitu. Tapi dalam hati itu niat. Kalau Kak Olan ini masih belum paham ya udah. Kalau umpama pakai shower tinggal mandi hadas besar karena Allah ya seperti mandi semuanya gitu. Ya karena gini Pak Ustadz ya belum ngerti kan karena saya udah dalam hati aja gitu. Dalam hati aja udah mandi hadas besar gitu. Jadi seperti itu aja keramas gitu. Niat dalam hati gitu. Mandi hadas besar karena Allah. Sudah cukup seperti itu aja. Dan terima kasih, dan kita sudah bersaudara semua secara keimanan. Dan saran saya hindari komal-komal atau teman-teman yang tidak bermanfaat, karena energi orang itu menular, Kak Olan. Energi orang itu menular. Jadi Kak Olan sudah mulai sama Allah ditakdirkan sudah bersih ya, dan cari. Ya, kalau Kak Olan memang ingin belajar tentang Islam ya, ada yoga yang sudah belajar. Kalau mau belajar di hari Minggu, free gratis tentang akidah, saya selalu buka kajian hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi saya buka kajian. Selalu rutin, sudah hatam sampai 6 kali akidah telawam. Ya, untuk akidah tentang ketuhanan, dan juga belajar tentang Iqra, ya, makhorijul huruf, ya, tajwid gitu. Dan itu gratis, free. Ya, Kak Olan bisa nanti kalau umpama ada ustazah yang lebih bagus lagi kalau ada perempuan. Tapi di Komal saya banyak versi, kalau kata Bang Zuma, kos-kosan janda di Komal saya lebih banyak kata Bang Zuma, karena spesialis poligami kata Bang Zuma. Jadi saya terima saja gitu. Karena itu anugerah yang disematkan sama Gurunda Zuma, tapi itu tujuannya lillahi ta'ala. Karena seorang wanita tuh harus disibukkan sama nuntut ilmu. Wajib wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam ini tentang wanita itu harus disibukkan sama ilmu. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Hingga nanti yang mendominasi adalah perasaannya. Tapi kalau disibukkan dengan ilmu, maka insya Allah dengan ilmu. Izin Ustaz, mohon maaf izin. Ini ada adik kita yoga ini naik. Masya Allah. Silahkan. Assalamualaikum Bang Yoga. Assalamualaikum Dek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. 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 Assalamualaikum Kak. Ada orangnya nggak bisa berkata-kata, nangis dia.
berdoa. Kak, kak, oh kak. Halo, Kak, Yoga. kak, aku sayang sama kak. Dek. Ngobrol lah kalian, Olan. Juga ngobrol lah kalian ngobrol. Oh signalnya tuh. Oh, signalnya merah. Udah Yoga segera ketemui kakaknya aja besok lah malam ini lah ya. Iya, Yoga. Kau anak laki-laki, kakakmu juga muslim dan kau harus bersatu sama kakakmu, Yoga. Karena Al-Qur'an sudah mengatakan ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi akan dibiarkan. Kasihan Yoga kakakmu, temui kakakmu. Cobaannya pasti lebih berat, kalau kau berdua pasti kuat, Yoga. Jangan kau tinggalkan kakakmu, Yoga. Kakak sayang samamu, Dek. Kakak sayang samamu, Dek. Maafin aku kak ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu kak, untuk mama, untuk keluarga kak. Aku pergi kak jauh di sini untuk ini bisa aku kak bicara lu. Iya, Dek. Ini semua karenamu, Dek. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah. Gurunda izin jelasin dong soal akhlakul karimah. Aku juga mau minta maaf nih sama Adek Yoga ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hilap-hilap kata ya Adek Yoga ya. Saya pribadi minta maaf. Nah, sedikit boleh menambah, Pandi.
sebelum turun. Silakan itu, silakan. Terlalu mewek kali saya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Untuk ini saya panggil adik ya. Saya rasa iyalah saya lebih tua. Ya, Olan. Masya Allah, selamat ya dek. Terakhir kita diskusi yang kemarin. Selama ada perdiskusian di antara kita, saya pribadi sendiri meminta maaf kalaupun ada salah kata, khilaf kata yang membuat kamu sakit hati. Tapi terlepas dari itu, saya bersyukur kepada Allah. Allah mendengarkan doa yoga, ya. Memang Allah tuh baik. Allah baik ya, mampu membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu betul. Ya seperti ini memang. Makanya saya bilang yang paling dahsyat itu adalah doa. Betul itu, doa. Jadi yang dialami yoga dengan Olan ini juga ya seperti itu juga yang saya alami ketika alhamdulillah keluarga saya semua tuh masuk Islam. Jadi untuk adik saya Olan, semoga istiqomah ya, selalu tegar menghadapi nanti yang namanya ujian dari Allah. Tetap bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Tunjukkan sebagai seorang wanita muslimah, apalagi kepada orang tua kita. Saya dengar ibu yang masih hidup ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan doa yoga, doa Olan, berdoa minta kepada Allah, ibunya juga nanti akan memeluk agama Islam. Amin. Apalagi doana ya Allah. Iya. Apalagi ibunya sekarang saya dengar lagi sakit. Mudah-mudahan ya sebelum Allah memanggil ibunya Olan, ibunya Yoga itu sudah mengucapkan kalimat syahadat ya dek. Doakan kami semua yang di sini yang berjuang untuk mempertahankan akidah kita ya dek. Saya itu saja. Saya kalau lama-lama di sini juga tidak tahan saya. Itu saja ya dek ya. Sama-sama dek. Mungkin kita pernah saling adu mulut. Ya Bang Andi, saya juga minta maaf. Pak Anafi, Bang Jibril, Bang Zuma, Pandi, yang semua di sini saya minta maaf. Ya, mungkin selama ini saya buta, saya dibutakan. Oke, saya izin diri saya, Bang Dio, Bang Handi, Bang Jibril, Ustaz. Kalian semua pada habis tisu kan? Masya Allah. Saya belum sama dengan saya aja. Ngeri bang, saya ya Allah, saya bilang yoga, masya Allah, kau punya doa yoga, dijabah Allah betul, dijabah. Nora, saya potong supaya nggak terlalu tisu banyak habis. Tadi kan Gurunda Zuma bilang ditawarin berapa tadi Olan? 150 ya? Dan untungnya dia nggak terima karena kata Bang Zuma kalau diterima bisa buat nikah. Masalahnya isunya ke saya, kalaupun saya terima nggak ada perempuan yang mau, masalahnya sama dia, ini nggak diambilnya. Pandilah yang dibully. Aduh. Oke, saya turun semua guru-guru saya, masya Allah, semoga selalu sehat ya. Olan juga ya adikku ya sayang. Ya semoga selalu sehat ya Dea. Salam buat ibu, salam buat semua yang di sana. Doa Olan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dek Olan yang 25 orang atau lebih yang kemarin itu, lupakan, ikhlaskan saja. Itu aja sih, nggak usah ada dendam di antara mereka, ikhlas saja. Itu sih. Saya nggak dendam, Bang. Saya nggak dendam, cuma di situ saya merasa berdosa. Selama ini saya buta, saya dibutakan oleh, nggak bisa saya berkata, Bang. Serius.
Ya, Gurunda mungkin mau masuk, mau menyampaikan sesuatu. Biasanya ada hal. Silakan Gurunda. Mungkin jauh dari perangkat kali kan. Bang Zuma itu jauh dari perangkat itu. Ya, Bang Handi, gimana? Kita lanjut dialog, Bang Handi. Itu ada Bang Dio. Assalamualaikum, Bang Dio. Iya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku lanjut nangis dulu bentar. Nggak kuat aku. Sumpah Allah ya, aku tuh dari tadi bang, aku bang, perhatikan bang. Aku izin ya Kak Olan, aku izin sampaikan kisah Ikrimah, boleh Kak Olan? Boleh, boleh. Jadi teman-teman, bentar. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci sekali beliau. Nah, jadi malam ini tuh aku tuh ingat kisah itu, walaupun Ikrimah laki-laki ya, beliau sahabat, bukan sahabiah, sahabat laki-laki. Kan Kak Olan ini kan aku sering dengarkan begini begitu, apalagi kalau sama Bang Zuma ya, aduh. Pokoknya aku kalau lihat itu adalah geram aku. Nah, ternyata kisah-kisah yang seperti ini terulang lagi. Kak Olan ini malam ini subhanallah masuk Islam, mirip dengan Ikrimah. Ikrimah itu teman-teman, saking bencinya dia dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia pergi teman-teman, kabur dia ke Yaman, tapi naik kapal laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi guncangan ombak yang sangat besar. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis itu, orang-orang bilang begini, ini kalau mau selamat, akhlis, kata mereka, ikhlaskan doamu, ucapanmu. Maka dia nanya, Ikrimah nanya, maksudnya apa ini? Apa yang harus aku katakan? Kata orang-orang di kapal itu, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang barusan tadi Kak Olan ucapkan. Apa kata Ikrimah? Ma harabtu illa min hadza, aku enggak kabur dari Mekah sampai di kapal ini ya kecuali dari kalimat ini. Dia benci sekali dengan kalimat itu, tapi justru kalimat itu masuk ke dalam hatinya. Dan ini yang kita dapatkan. Kisahnya Kak Olan ini hampir mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kemarin kita dengar perseteruannya dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Ternyata istrinya Ikrimah ini sudah duluan meminta kepada Nabi Muhammad SAW izin. Kenapa? Karena istrinya sudah masuk Islam duluan. Nah, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ikrimah itu suamiku tuh kabur karena dia takut dibunuh. Karena kan sudah Fathu Mekah, sudah pembebasan kota Mekah waktu itu. Jadi dia takut. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa amin, dia aman. Tenang aja, dia aman. Saya jamin dia aman. Maka disusullah oleh istrinya sampai ke sana. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya aku telah ketemu dengan Muhammad dan aku sudah sampaikan ke dia dan dia mengatakan kamu dijamin amanmu. Kata suaminya Ikrimah mengatakan, apakah kamu menyatakan, ini panjang ya teman-teman ya hadisnya ya, aku langsung terjemahkan aja. Apakah kamu sudah sampaikan ke beliau? Iya, aku sudah sampaikan. Apa katanya? Kamu aman, kata dia. Akhirnya datanglah mereka berdua. Begitu datang Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia ceritakan, apa benar demikian? Kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan kepadamu? Katanya Anda menjamin keamanan saya. Kata Nabi SAW, iya benar, anta amin, engkau adalah orang yang aman, dijamin keamanannya. Langsung di waktu itu juga kata Ikrimah, ya Rasulullah, apa yang engkau serukan? Apa yang kau minta? Apa yang kau serukan? Kata beliau SAW, adu'uka, aku mengajakmu, aku menyerumu
kepada antashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa taf'al wa disebutkan satu-satu, dihitung. Aku menyeru kepadamu, hai Ikrimah, ucapkan, persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, dan hendaknya engkau melaksanakan salat, menegakkan zakat, dan seterusnya di rukun Islam. Maka apa kata Ikrimah? Wallahi, demi Allah, wahai Rasulullah, ma da'auta illa ilal haqqi wa amrin hasanin jamilin qad kunta wallahi fina qabla an tad'uwa ila ma da'auta ilaihi wa anta asdaquna hadithan wa abarruna barran. Demi Allah ya Rasulullah, apa yang kau ajak ini, yang kau serukan ini, tidak lain melainkan kebenaran dan perkara yang sangat cantik, yang sangat indah. Demi Allah, kata dia, aku dapati engkau dahulu sebelum kau mulai dakwah, aku dapati engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami dan orang yang paling baik di antara kami. Karena memang akhlak beliau itu akhlakul karimah, subhanallah. Dan malam hari ini kita menyaksikan sendiri teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Bang Zuma tadi. Sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya seseorang menghina, memusuhi Islam, kalau hidayah, Allah inginkan hidayah kepada orang tersebut, dia tidak akan mampu menolak hidayah itu. Luar biasa. Dan hal ini terjadi serupa dengan sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak bisa dilawan dakwahnya, kebenaran. Makin hari makin banyak orang masuk Islam. Para penghujat-penghujat, kemarin kita dengarkan saudara Demian masuk Islam. Hari ini kita dengarkan Olan masuk Islam. Entah besok-besok kita dengarkan ada bom-bom yang masuk Islam, ada kiamat masuk Islam. Kita nggak tahu. Akan tetapi itulah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menolak hidayah Allah. Kalau sudah datang hidayah itu, tidak ada yang mampu menolaknya. Sehebat apapun dia memusuhi Islam. Penghujat teman-teman. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, Allah memilih mereka masuk ke dalam Islam. Pada hari ini kita lihat saudari kita, saudari Olan, masuk ke dalam Islam. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau bilang apa? Aku dulu kalau ketemu orang-orang Islam itu pengen dia bunuh semuanya. Pengen dia bunuh. Maka saking takutnya dia masuk Islam, tapi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba paparkan tanganmu, tangan kananmu, aku mau baiat kamu, sumpah setia, dan aku ingin menanyakan satu perkara. Apa itu? Aku melakukan begini, begitu, disebutkan semua dosa-dosanya. Apakah kalau aku masuk Islam ayyughfarali, faroli, aku akan diampuni? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini berita gembira buat kaulan juga. Kata Nabi Muhammad SAW, ama alimta annal islam yahdimu ma kana qablahu? Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghancurkan, menghanguskan, meluluh lantakkan seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Subhanallah. Jadi Kak Olan malam ini, Kak Olan ini adalah orang yang bersih dari dosa-dosanya. Walhamdulillah. Ketika Kak Olan habis ini nanti mandi tadi sudah diarahkan oleh Ustaz Hanafi, mandi besar, mandi junub atau mandi Islam, niatnya mengangkat hadas besar dalam hati saja, kemudian kakak mandi seperti biasa, itu sudah cukup, dihapus semua Kak dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya teman-teman itu meminta, ya Kak doakan ya Kak, Kak doakan ya Kak, Kak doakan ya Kak. Cukup satu doakan, kalau aku pribadi Kak, doakan kami, saya pribadi istiqomah dalam bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Ya, kita saling kuat menguatkan, karena orang yang tidak ada dosanya itu insya Allah kabulkan doanya. Dan Kak Olan ini masuk dalam ayat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38. Apa bunyinya? Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka berhenti dari menyembah selain Allah, menyembah makhluk Allah, menyembah manusia. Kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa in ya'udu qad madat sunnatul awwalin. Tapi kalau mereka kembali kepada kekufuran itu, maka sungguh telah berlalu cerita kisah-kisah orang-orang yang telah berlalu. Alhamdulillah malam hari ini saudari kita Olan
kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dikokohkan hatinya di atas keislaman. Dia pelajari Islam, dipelajari Islam lebih dalam lagi, semakin cinta dia kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin semangat mempelajari Islam, semakin bertambah dan bertambah imannya insyaallah. Dan saya pribadi mendoakan semoga Kak Olan dan saudara Yoga juga, karena Yoga sudah lama juga saya pernah ngobrol juga sama dia, diberikan kekokohan. Selalu berdoa Kak Olan, Bang Yoga juga, Yoga doakan ibundanya, doakan orang tuanya, semoga jangan pesimis, tetap optimis. Allah kabulkan doanya insyaallah. Apalagi sekarang nih Kak Olan lagi bersih-bersihnya, doakan orang tuanya mudah-mudahan diberi hidayah masuk Islam. Jangan dipaksakan, tawarkan, sampaikan dengan cara yang baik. Tunjukkan kalian berdua adalah anak yang paling berbakti kepadanya. Tunjukkan kalau Islam itu mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban yang paling wajib setelah mentauhidkan, mengesahkan Allah, disebutkan dalam Al-Quran yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup. Walaupun kita mungkin berbeda sekarang agamanya, Kak Olan sudah masuk Islam, orang tua belum, nggak apa-apa, tetap berbakti kepada mereka. Tunjukkan kita adalah anak yang paling berbakti. Tunjukkan Islam adalah agama yang mengajarkan, yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mereka belum beragama Islam. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayatnya. Jadi saya doakan semoga Kak Olan tetap istiqomah di atas keislamannya, semakin kuat imannya. Kita semua mendoakan dan kita berdoa semoga teman-teman APII semangat dan terus istiqomah. Amin. Dan bersabar, banyak bersabar. Memang banyak ombak-ombak yang sedang menerpa ya, kita tahu bersama. Begitu kencang angin, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan kita juga berharap semoga, saya pribadi doakan kepada kandaku Bang Zuma, semoga diberi kesabaran, diberikan ketegaran, diberikan keikhlasan. Itu yang paling penting. Kepada seluruh kawan-kawan juga, ada Bang Jibril, Ustadz Hanafi, Bang Fandi, kandaku Handi Selebes, semoga kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran. Amin. Dalam apa tempuh sekarang ini. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan dan subhanallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh pasti Allah akan tolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu laqawiyyun aziz. Allah adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya jujur Kak Olan, aduh dulu Kak, kalau aku dengar namamu Kak, paling benci lah aku dengar namamu Kak. Sekarang alhamdulillah doa adikmu dikabulkan oleh Allah. Sekarang alhamdulillah sudah masuk dalam Islam. Luar biasa, masya Allah. Barakallah fiik, jazakallah khairan, barakallah fiik. Lanjutkan. Tapi yang kalau menurut saya, yang gue pikirin ini gimana nih perasaan orang yang pemakan suap di luar sana ya mendengar ini ya. Apa yang mereka lakukan ya kira-kira ya? Yang pemakan suap 25 orang itu ya. Bang Andi, aku nih pengen nangis dulu Bang Andi, astagfirullah. Enggak, kalau saya pikirin itu loh, tega-teganya membohongi perempuan demi untuk dapat cuan. Ada aja tuh orang kayak gitu ya. Untung aja Dek Pandi ini gak ikut-ikutan. Awas lu ya Dek Pandi, awas lu. Masya Allah. Ini luar biasa ya tuh teman-teman apologet nih. Ya Allah, kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau. Disebabkan karena, ya kalau aku tafsirkan ya, disebabkan karena kau diskusi, disebabkan engkau berapologet, engkau mendakwahkan, menyampaikan kebenaran. Bisa jadi ini Bang Zuma ngomong, Bang Handi ngomong, kita nggak tahu teman-teman. Ada orang-orang yang mendengarkan tertarik, jadi masa sih
Masa sih begitu? Masa sih? Akhirnya dia cek, dia buka data-data yang disampaikan oleh teman-teman apologet ini. Subhanallah. Iya, ternyata benar ya. Bisa jadi. Itu sebab dia masuk Islam. Itu kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Itu perumpamaan. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling sangat mahal di zaman Nabi Muhammad waktu itu onta merah itu beda dengan onta yang lain. Kalau onta biasa itu biasa harganya, kalau onta merah ini jauh lebih mahal. Jujur teman-teman, aku subhanallah 2 hari yang lalu atau 3 yang lalu ya, aku tuh senang dapat kabar itu beberapa hari yang lalu ya, waktu masuk Islamnya Demian, karena aku tahu Demian ini penghujat, asli penghujat, keparas kepala betul. Subhanallah, masuk Islam dia teman-teman. Itu pas di roomnya Uniriva itu waktu itu. Luar biasa. Nah tadi ini baru aku keliling ke mana-mana room, banyak yang typing, Olan masuk ini. Oh, di roomnya Bang Fandi, Penasaran juga aku kan, dari roomnya Bang Kores tadi. Masuk sini, iya bener ada ke Olan. Ya Allah, ini kok kapan ini? Makanya tadi aku typing juga. Ayo segerakan. Ya, kita nggak tahu ya umur kita kapan ya. Alhamdulillah luar biasa. Jujur bahagia banget, alhamdulillah bahagia. Luar biasa. Ini teman-teman ya nggak lepas juga dari doa-doa teman-teman sekalian. Ya oleh karena itu tetap berjuang apapun resikonya. Ya bismillah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah kita bersama-sama insya Allah. Dan terkhusus buat Kanda Kuzuma, Kanda Handi, Bang Jibril, dan teman-teman APII, aku ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian dengan kebaikan. Ini sebab hidayah. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih buat teman-teman di bawah ya, para mujahid typing ini juga tidak bisa kita sepelekan, karena bisa jadi typingan kalian yang mungkin ada dibaca dulu oleh Kak Olan, dilihatnya typingan kalian bikin dia drop, bikin dia terguncang, bisa jadi, dan bikin dia berpikir, bikin dia semakin mempertanyakan dan segala macamnya, bisa jadi. Ada di antara teman-teman yang mungkin disebabkan karena typingannya, mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa hari, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ke depannya, ya disebabkan karena dibacanya typing kalian yang melintas di bawah itu, typingan yang luar biasa ketika dibaca oleh teman-teman Kristen, terguncang imannya, sehingga dia bertanya, kemudian dia pelajari, berdiskusi, yang pada akhirnya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Luar biasa, aku sangat gembira, luar biasa. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada dari Olan. Aku tidak tahu nama aslinya siapa, tapi jujur bahagia banget mendengarkan keislaman teman-teman. Apalagi ini luar biasa, penuh dengan luar biasa lah pokoknya, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Luar biasa, terharu. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Mau nanya ke Deolan dulu nih. Deolan masih monitor nggak? Iya masih. Ya, Deolan, apa yang ingin Anda ucapkan terutama ya kepada Banjuma? Anda dulu pernah 25 orang loh Anda bayar demi untuk mengalahkan Banjuma. Apa yang Anda ingin ucapkan ke Banjuma? Silakan. Iya, saya mengucapkan kepada Bang Zuma itu ya, pertama terima kasih. Yang kedua itu dia orang hebat. Kenapa saya bilang dia orang hebat? Banyak yang saya utus, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia gitu. Di situ saya mengakui kehebatan dia gitu. Ya, dan gimana ya? Nggak bisa kita cari celah dia itu untuk berdiskusi, itu nggak bisa, karena jawaban dari dia itu ada gitu loh. Karena sesuai dengan pemikiran, dengan data pun sesuai gitu. Jadi di situ mikir juga, sempat juga kadang ketawa gitu kan, ini orang gimana ya, kok bisa ya, kok nggak bisa gitu. Maksudnya itu pengen, maaf ya, banyak orang yang menghancurkan, dia pengen menghancurkan itu banyak gitu ya.
Jadi di situ kayak, ayo udah deh, dia orang hebat, dia orang pintar gitu. Dia tuh berbicara bukan menggunakan asumsi, tapi menggunakan akal dan pikiran gitu. Di situ saya salut sama dia, sama beliau. Iya ya, udah setengah mati, bayar orang 25, gak ada yang bisa ngalahin Banyuma. Waktu itu Dek Olan gak kecewa apa sama mereka? Iya pasti kecewa dong. Itu nggak sedikit loh bayarannya loh. Kecewa pastinya. Cuman kan mau diapakan gitu. Kadang berdiskusi ya udah mepet kan. Udah. CWA. Udah kabur. Udah. Nah gitu. Udah nggak usah dilanjutin gitu. Karena saya tahu gitu loh. Ya ujung-ujungnya agama saya kan terpojok gitu loh. Gitu sih. Dan itu bahasa jawabannya untuk Olan gini Bang Handi. Bang Zuma ini memang tidak pernah menceritakan bebannya Olan. Bang Zuma ini, laki-laki Bang Zuma ini tidak pernah menceritakan bebannya. Tapi coba tanya sama Bang Zuma, apa yang dipikirkan? Pasti dia nggak mampu menahan air matanya. Karena Bang Zuma itu cuma pengen semuanya tuh selamat. Semua tuh pengen bersama-sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jawabannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut. Banyuma gimana itu perasaan dulu Banyuma? Banyuma ngerti gak sih itu? Ini bayaran loh yang dihadapi Banyuma. Banyuma merasa gak sih itu bayaran dihadapi Banyuma? Silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya. Apa ya sahabat-sahabat sekalian ya, guru-guru kita yang ada di sini ya, bahwa yang kita alami selama ini kan ya, berdebat, berdiskusi itu kan memang bukan kita itu mau disanjung atau bukan mau mendapatkan hal pencapaian duniawi, tapi semata-mata karena Allah. Karena biar bagaimanapun saya pribadi dibesarkan dari kalangan orang tua yang memang fanatik. Mereka kedua orang tua ini orang yang dituakan ya, dituakan di kalangan orang-orang di kampung. Mereka punya nama, mendidik kita bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi pernah saya bercerita, teman-teman sekalian, kenapa saya terjun di dunia apologet. Beberapa saat yang lalu, saat saya masih mahasiswa, ada kejadian ini ya pasti kita tahu lah, di tahun 98 sampai tahun 2000 salah satu korban itu adalah kakak kandung saya sendiri. Meninggal hari itu juga bertepatan dengan Idul Fitri dan Natal. Tahun 2000 itu bertepatan Natal dan Idul Fitri. Dari sanalah kemudian ketika para bantuan-bantuan ini datang dari berbagai macam tingkatan kemasyarakatan, dari pemerintahan dan seterusnya, orang tua saya mama saya hanya teriak di sela-sela dia sholat. Teriak di sela-sela dia sholat. Teriaknya itu ya memanggil Allah atas perginya anak beliau, dia ikhlaskan. Kemudian bapak marhum juga didatangi, ya boleh dibilang penggawa-penggawa. Mari kita satukan tekad untuk kemudian meratakan perkampungan mereka. Tapi orang tua saya mengatakan, kita ada pemerintah, negara ini bukan negara agama. Kita punya pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Saya ikhlas anak saya syahid. Itu kata orang tua saya waktu itu. Saya sendiri mendengarkan itu juga terenyuh dengan pernyataan orang tua. Hanya saja saya nggak sanggup mendengarkan tangisan ponakan-ponakan saya yang masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Kemudian saya mengambil sebilah parang, ya sebilah pedang waktu itu.
memimpin 3 teman saya untuk masuk di perkampungan mereka 3 malam berturut-turut. Alhamdulillah saya tidak bertemu dengan musuh. Padahal dari ujung kampung sampai ujung kampung mereka saya teriak sejadi-jadinya. Tapi karena mungkin mereka sadar ini adiknya korban yang berasal dari Makassar. Kasihan kalau dia juga jadi korban, orang tua mereka itu baik. Nah ini jawaban kenapa saya tidak mereka jadikan korban kedua dari abang saya. Kata mereka, kami mengenal orang tuamu, kami mengenal keluargamu, kakakmu korban itu hanya karena salah sasaran aja. Dari sejak itulah kemudian singkat cerita orang tua maksa saya balik ke kota Makassar. Hari ini juga anak itu harus kembali ke Makassar karena kalau tidak dia akan memperkeruh suasana. Saya sampai di Makassar saya berpikir panjang. Kami dari kecil bersama dengan orang-orang yang bersaudara, beda akidah, tetanggaan kita kecil bermain bersama. Kok jadi kayak gini ceritanya? Akhirnya adakah solusi untuk itu? Nah muncullah pemikiran saya. Oh mereka ini nggak paham tentang Islam, mereka ini nggak paham tentang kebenaran, bahkan paham tentang Bible aja mereka ini tidak. Yang mereka tahu, mereka anak Tuhan, mereka ajaran kasih, tapi mereka tidak mengerti tentang seluk-beluk munculnya doktrin dan dogma itu yang mencuat di permukaan. Mereka nggak ngerti isi dalamnya. Akhirnya saya belajar. Belajar ini pun sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Keluarga menentang keras. Sampai beberapa buku-buku saya yang terkait dengan perbandingan agama itu disobek habis-habisan. Laptop saya jadi sasaran, semuanya jadi sasaran. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Saya harus berjuang, saya harus minimal ya sekian 0%, kemudian 0 sekian persen kemudian yang bisa meninggalkan ajaran tersebut. Dan saya juga belajar Quran, belajar pelan-pelan, belajar. Oh ternyata memang ada seruan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir, pada orang-orang di luar Islam. Saya semakin semangat kemudian berjuang seorang diri di Facebook, kemudian pindah ke WA, kemudian pindah ke Zoom. Di Zoom bertemu dengan teman-teman, ada Akhi Sugi di antaranya. Setelah di Zoom, anak-anak ini, orang-orang ini ajak saya pindah lagi ke TikTok. Saya ikut ke TikTok, merambah ke TikTok. Setelah kemudian di Zoom itu sudah kurang penghujat, bahkan nggak ada. Hanya saya pindah ke TikTok. Nah di sini kita ketemu kemudian dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya muncullah orang-orang yang menawarkan bagaimana kalau bikin yayasan. Akhirnya saya iakan. Yang pertama mengajak saya buat yayasan kemarin itu almarhum Ko Stefan, ya Ko Stefan almarhum dari MCI. Begitulah singkatnya. Akhirnya kita berdebat. Jadi tak ada tendensi kebencian, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Benar yang dikatakan oleh Ustadz kita, tak ada kebencian di Islam itu terhadap orang-orang kafir, karena kaidahnya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang membenci kafir yang tidak memerangi Islam. Bukan temannya, bukan umatnya. Dia akan menjadi musuhku, kata Rasulullah. Menjadi orang yang tidak seakidah dengannya jadinya. Kalau membenci atau memusuhi, apalagi memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Nah itu di Islam itu kayak gitu. Jadi murni saya terjun di dunia apologi ini bukan karena kebencian, bukan karena tendensi, karena tidak suka, enggak, karena sayang. Coba bayangkan, siapa yang bisa menyangka kemudian tiba-tiba Adinda Olan yang tadinya benci kepada Islam mengeluarkan biaya yang besar untuk memerangi Islam, tapi alhamdulillah dapat hidayah. Kira-kira nih sahabat-sahabat yang mohon maaf, yang membenci pergerakan apologet Islam, membenci teman-teman kita yang ada di dunia diskusi lintas agama, kira-kira
perbuatan maksiat yang saya pribadi lakukan di hadapan saudara nih yang membenci terhadap Bang Suma. Kesalahan yang Bang Suma lakukan, kekeliruan, kehilafan, dosa menurut pandangan kalian orang-orang suci. Itu kira-kira bagaimana Anda memandang dengan adanya orang yang bersyahadat? Hampir setiap hari ada orang yang bersyahadat. Dengan kesalahan fatal yang menurut Anda fatal yang saya lakukan. Misalnya hanya mengatakan baptis. Semisal kemudian orang Kristen selamat karena baptis. Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa enggak dibaptis? Ternyata baptis itu adalah pembasuhan, pentahiran diri, kemudian pertobatan. Saya mengatakan bahwa kalau itu pembasuhan, kalau itu pertobatan, kalau itu pentahiran, pensucian diri, maka kami umat Islam minimal 5 kali sehari melakukan pembaptisan. Kalau itu salah dan membuat akidah saya rusak, Anda katakan keluar dari Islam yang benar, minimal ada sejarah yang pernah saya torehkan. Saya membuat orang-orang ini bersyahadat, meninggalkan agama lama, menyembah kepada Allah kemudian. Kira-kira itulah manfaatnya. Jadi belum lagi kalau misalnya yang kita lihat ini, orang-orang yang begitu bersyahadat kemudian menjadikan yang lain pun tertarik. Melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat adiknya, ponakannya bersyahadat. Dan memperlihatkan kemudian akhlak yang baik. Mereka pun tertarik. Lalu semakin hari, apa yang Bang Suma tanamkan hari ini sebagai pondasi, ternyata bisa terjadi nanti ke depannya ketika Bang Suma sudah tak ada. Pondasi yang tadinya saya tanamkan kemudian menjadi bangunan yang mewah. Ada pelanjut-pelanjut daripada apologet Islam kemudian yang berjuang jauh lebih gigih lagi. Atau mungkin saja mereka-mereka yang kita syahadatkan ini anak keturunannya akan menjadi tokoh, ulama, menjadi orang besar di kalangan umat Islam. Siapa yang bisa menutup itu, menyatakan itu tak akan mungkin terjadi. Bisa aja itu terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalaupun saya keras, kalaupun saya kadang tertawa berlebihan, kalaupun saya keliru dalam hal menyampaikan, tapi minimal ada hal positif yang dilahirkan dari sana. Yang tadinya main HP, hanya nonton hal-hal yang negatif. Alhamdulillah malam ini saja di YouTube saya lebih 3.000 orang yang nonton. Minimal mereka mendapatkan hal-hal positif. Minimal mereka lebih semangat lagi beribadah. Lah kalau mereka yang tadinya orang-orang kufur di luar Islam saja menangis ketika mereka memeluk Islam, ketika mereka menyatakan diri mereka menjadi hamba Allah. Mereka yang tadinya Islamnya hanya sekedar Islam, hari ini alhamdulillah banyak yang sudah mengucurkan air mata menangis dalam ibadah, dalam sholat. Kenapa? Karena mendengarkan perdiskusian. Karena melihat orang-orang ini yang bersyahadat begitu semangat mereka beribadah. Kok kita yang dari lahir sholatnya cuman segini aja? Sudah dinasihatin, para ulama sudah turun tangan siang dan malam, masjid menyuarakan kebenaran, bagaimana ilmu tauhid, bagaimana sholat, bagaimana dan seterusnya. Tapi biasa-biasa ajanya. Tapi begitu melihat perbandingan agama, diskusi yang ada di sana, semakin orang menghujat Allah, semakin orang merendahkan Nabi Muhammad, semakin melahirkan girah orang-orang ini, semakin khusyuk di dalam beribadah. Itu salah satu manfaat daripada debat diskusi agama ini. Yang salah adalah ketika memanfaatkan kondisi, memanfaatkan situasi. Misalnya Bang Suma memanfaatkan keadaan, diundang kemana-mana pasang tarif, ke Jakarta dibelikan tiket, makan di sana gratis segala macam. Itu, tapi kan alhamdulillah hari ini belum ada juga yang mengaku saya korban dari Bang Suma, uang saya diambil, ditipu. Nggak ada. Sementara kita udah bertahun. Artinya ya niatan memang semata-mata karena Allah. Mungkin penilaian kita ajanya yang berbeda, atau mungkin dari cara saya yang salah, atau cara saya yang keliru kemudian.
Tapi paling tidak saya tahu bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya. Ya minimal kalau misalnya nanti saya nggak ada di surga, orang-orang yang bersyahadat tadinya itu bisa minta kepada Allah, ya Rabb, mana saudara kami Bang Suma? Ya kan ya, Ustaz Hanafi masuk surga, cari saya di sana. Dinda Dio cari Bang Suma, Bang Kaisar, Bang Andi, Fandi, kemudian Dinda Olan. Mana Bang Suma yang setiap hari kita dengarkan suaranya? Kok nggak ada di jannah gitu ya kan ya? Minta dong kita kepada Allah, yuk minta Bang Suma kemana gitu. Ya Rabb, ampunilah dosanya, masukkanlah beliau dalam surga. Kan bisa jadi kayak gitu. Begitu juga ribuan, puluhan ribu orang-orang yang mendengarkan YouTube. Ya bisa jadi kan. Oh tadinya Ustadz Hanafi mendoakan saya, mana beliau ya Rob? Dinda Dio, mana beliau? Bisa jadi kan. Kenapa tidak? Apa yang tidak bisa kalau Allah menghendaki? Tapi kita yang sudah melukai orang lain, melukai saudara kita sendiri, sibuk aja menggibah gitu ya. Selangkah masuk surga, pingin udah mau masuk surga, yang lain protes. Ya Rab, dia pernah nyakitin hati saya. Apa yang terjadi kira-kira? Hanya gara-gara kita disibukkan menceritakan apa yang telah dicapai orang, sementara kita sendiri nggak bisa mencapainya, kita jadikan itu sesuatu yang tidak baik. Ya kan ya? Kira-kira golongan orang mana yang marah, yang cemburu ketika kita mensyahadatkan orang masuk Islam? Kira-kira orang ini masuk di tipikal mana dia? Orang mukmin, orang soleh, ya? Atau apa ini? Golongan mana ini? Munafik. Nah itu dia. Jadi sahabat-sahabat cobalah ditakar hati kita gitu loh ya. Ditakar hati kita. Kok sampai marah, sampai cemburu. Dan anehnya lagi, ketika ada yang murtad dari yang disyahadatkan ini, seakan-akan Anda mendapatkan berlian yang jatuh dari langit sebesar 5 ton. Bahagianya minta ampun. Ini apa gitu loh? Apa yang salah? Ya, apa yang salah pada diri saudara-saudara? Untuk itulah saya katakan adalah lebih baik kalau kita saling rangkul, saling bersatu padu kemudian untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ini, menjaga keutuhan negara kita ini, ya, daripada kita disibukkan dengan menceritakan, membesar-besarkan kejengkelan, iri hati, cemburu dan seterusnya. Mending ambil bagian, ya, mending ambil bagian. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ada pengakuan dari sahabat kita, ya saya sebut aja namanya Andre Mu'allaf, Bang Suma, saya gini. Selama ini saya pelajari, ternyata apologet Islam Indonesia ini misinya bla 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 segala macam. Ayolah Bang, please, saya ingin bergabung, berjuang, minimal saya bisa mati dalam perjuangan ini. Ya saya hargai niat sucinya. Mending kayak gitu. Yang tadinya keras, tidak suka dengan api, yang tadinya tidak senang, maksudnya gitu ya kan ya. Tidak ini, bla bla dan seterusnya. Setelah dia melihat ternyata api ini adalah kendaraan yang bisa membuat orang mengenal kebenaran Islam. Ya alhamdulillah bergabung beliau. Ya saya pesan sama dia, jaga marwah, jangan mau tergoda sama awewe, jangan tergoda sama grandong, jangan tergoda dengan kecantikan dan seterusnya, jangan tertipu dengan donasi, jangan Anda mau dipancing dengan uang dan seterusnya. Tetaplah istiqomah. Tidak ada makan puasa, ya. Jangan coba untuk memanfaatkan situasi kemana-mana minta bla bla bla, dan jangan ditiru yang kayak begitu. Itu nggak bagus. Kecuali sifatnya untuk umat. Saya ulang, kecuali sifatnya untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya saya kira begitu Bang Handi, bahwa kesimpulannya saya terjun di dunia seperti yang kita lihat hari ini itu karena Allah. Mudah-mudahan sampai saya meninggalkan dunia ini, niatan saya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Demikian Bang Handi dan yang lain. Amin ya Allah.
Amin. Insyaallah luar biasa. Saya izin sebelum turun, saya coba kasih kesimpulan dari Gurunda Zuma teman-teman, dan izin sebelum saya lebih dulu turun buat semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apakah ketika kita ini sudah dikatakan di Al-Quran, al-insan makhalul khata' wan nisyan, kita nggak yakin itu manusia itu tempat salah, tempat lupa, ya. Dan apakah ketika kita itu membuat kekeliruan, terus nggak lama maksiatmu tuh mencegahmu menjadi pendakwah? Jangan. Apakah ketika kamu punya dosa terus mencegahmu untuk menjadi pendakwah? Jangan. Tetaplah berdakwah. Siapa tahu orang yang kau ajak itu mau melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Tapi kamu menjadikan orang lain melakukannya. Itu luar biasa. Tidak mungkin Allah menegurmu karena membuat seseorang itu beramal, apalagi dengan cara bersyahadat. Masya Allah. Dakwah itu luas. Bukan hanya yang namanya berceramah di depan orang banyak, akan tetapi menyebarkan kebaikan, baik dari sikap, akhlak kita, tutur kata kita, gerak-gerik kita, dan cara bergaul kita. Dan yang semacamnya banyak sekali cara dakwah itu. Orang berdakwah nggak harus nunggu jadi ustadz, kiai, ulama, lulusan pondok. Enggak. Balighu anni walau ayah. Ya. Kita juga teman-teman ingat, yang soleh itu bisa salah. Saya ulang lagi. Yang soleh bisa salah. Yang salah bisa jadi orang soleh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang sering bermaksiat bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang dia rasakan dalam penyesalan diri, dibandingkan orang yang merasa taat, ibadah, tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada dirinya sendiri karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Saya Al-Fakir izin undur diri, Gurunda Zuma dan guru-guru yang Makasih ya Hina. Buat semua teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah selalu, dan mudah-mudahan sama Allah dikasih anugerah bisa berjumpa dengan Rasulullah walau dalam mimpi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Izin semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanda Bung Zuma, aku izin. Bang, izin bicara dulu bentar ya. Oke, silakan Kak Olan, silakan. Bang Zuma, ya saya minta maaf kalau saya banyak salah sama kamu gitu kan. Mungkin kita pernah berdebat atau kita pernah saling serang lah. Maksud itu saya menyerang, bukan abang ya gitu, karena kesalahan saya. Ya, buat Fandi, Bang Andi, saya juga minta maaf. Bang Kaisar, Bang Dio, ya semua dari sini buat teman-teman yang di Komal TikTok ini, saya minta maaf kalau saya punya salah sama kalian. Ya, saya hanya minta sama kalian, ya kalian doakan saya agar saya bisa lebih tekun untuk mempelajari yang saya anak baru ini. Terus Amin. Ya saya mendoakan kalian, semoga kalian sehat-sehat terus, bahagia selalu, ya lancar semua rezekinya. Ya saya izin turun Bang, udah malam, anak juga lagi nangis kan. Tunggu Olan, tunggu sebentar Olan, tunggu sebentar Inong, sebentar Inong ya. Izin Bang Zuma, Bang Andi, Bang Dio sebentar saja. Begini Olan. Silakan. Olan kan si Manjuntak. Makanya Inong, aku panggil Inong itu karena anakku. Yoga itu pernah cerita bahwasanya dia si Manjuntak nomor 15 itu langsung aku menangis. Sebelum Olan bersyahadat malam ini, aku udah menangis. Ya Allah, dia nomor 15. Dia nomor 15. Ini anakku gitu. Ini anakku. Di bawahku. Aku menangis Bang Zuma. Aku lihat yoga itu hanya sekali aku naik Bang. Aku naik sekali aja di Komal dia Bang. Aku lihat dia dengan menutupi rasa rindu kepada keluarganya,
dengan rasa rindu akan kasih sayang yang ditinggalkannya sementara, itu dia menghibur dirinya, bernyanyi, mengaji. Aku diam, nggak pernah naik, sering dijambak. Lanjutlah anakku, adikku, aku bilang begitu. Jadi Olan terakhir kemarin sore datang ke Komal aku dengan masih seperti yang dulu ya. Ada Bang Madu juga di situ. Di sini dulu Olan, aku bilang di sini dulu Inong, jangan turun. Enggak, kalian begini. Di sinilah Inang. Aku nggak pernah yang namanya berkata kasar ataupun mencerca dia. Aku tahu karena aku tuh dulu kayak dia, kayak si Yoga Bang Zuma. Kayak si Yoga Bang Zuma, ngeri Bang. Aku udah nggak usah mewek lagi lah. Jadi olahan Inongku ini ada, sebenarnya ini nggak pernah aku ceritakan ini aku ataupun kuungkapkan. Sajak puisi yang kutulis di tahun 2008 Abang dah. Di saat aku mulai Masya mencari Allah. kembali ke fitrahku Abang dah. Ini olahan ya. Aku bacakan buat dirimu. Hanya di room ini disaksikan Bang Zuma dengan 6.000 orang ini. Ini baru aku bacakan ya. Fitrahku rindu kembali menemuimu. Ciptaanmu di sini mencoba menemukan jati diri. Mengapa ciptaanmu berada di bawah langit di atas bumi? Di dunia yang fana penuh dengan sandiwara. Berisi cerita sejarah. Detik ini yang kupandang, detik ini yang kurasa, dan dengar dengan indera. Aku mendengar, aku mencoba mengerti. Fitrahku memanggil dengan rindu. Dari kata sayang, dari kata hinaan, dari kata sanjungan, setiap lisan insan ku dengarkan. Di hati sanubariku bergelut dengan tanya, siapa sesembahanku? Siapa junjunganku? Siapa penciptaku? Terdiam aku sejenak, mendengarkan sebuah sentuhan lirik, seruan nan damai dan syahdu. Fitrahku memanggil dengan rindu, mengingatkan aku di dalam rahim ibuku, menyejukkan kalbuku. Aku dengar seruannya. Ku ikuti risalahnya. Ku ikuti lafaznya. Dengan getar jiwa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berderai berjatuhan air mataku, menyambut kesucianku, memeluk damai kembali fitrahku yang merindu. Detik ini, hati, kalbu, jiwa dan ragaku menemukan apa yang ku cari. Dan kelak, tempat terakhirku menuju di akhir nafasku. Allah Maha Pengasih, Allah mengetuk hati insan, Allah Maha Segalanya, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Sitolu Sadaina, Jakarta 2008. Terima kasih semuanya. Ya, saya cuma Olan, bisa ngomong. Ya, Olan, sebelum saya turun. jangan lupa doakan kakak ya, Kak Dek ya. Ya pasti, Semoga pasti. lekas sembuh, diangkat penyakitnya, amin. Doakan ya. Ya, sebelum saya turun, saya cuma bisa bilang, saat ini dan malam ini, saya bersaksi bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya, Yesus bukan Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan itu adalah Allah, ya, yang tidak tahu di mana keberadaannya. Dan saya meyakini itu. Masya Allah. Ya, ya, ya mungkin buat teman-teman, ya saya masih perlu bimbingan, perlu diarahkan mungkin yang lebih baik, gitu kan? Ya, saya minta terima kasih buat Bang Zuma terutama ya, terus buat Fandi, Kak D, buat Bang Handi, Bang Kaisar, Bang Dio, Bang semua yang di sini lah pokoknya. Buat teman-teman juga yang selalu mendukung saya dan support saya. Terima kasih. Ya buat adik saya yang saya sayangi, ya teruslah Dek,
berjuang dengan diri kamu, nggak masalah gitu loh. Maksudnya itu biar dia dengan diri dia, saya dengan diri saya. Ya intinya kami saling mensupport satu sama lain dah, itu sih. Ya saya izin turun dulu ya Fandi ya Bang ya. Udah. Salamnya itu assalamualaikum ya. Salamnya jangan lupa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, itu posisinya abang itu dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya betul. Aku uraikan itu abangku. Barakallahu fiik. Keren, cakep. Wa id akhadha Uraikan semua. Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhanmu yakni Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak cucu Adam, diambil perjanjian dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka seluruh anak cucu Adam, seluruh manusia di atas fitrahnya mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, benar wahai Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ya, benar. Engkau adalah Tuhan kami. Luar biasa. Keren Bang. Keren Bang. Luar biasa. Mas Pandi, sambut Jangan di monitor. Ini Disambut. Pasian ya. Kasihan disambut. Ya, Pasian silakan dibuka mikrofonnya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasian Kristen? Aku Muslim Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa langsung bertanya sama Bang Zuma. Salam kenal Bang Zuma dan kawan-kawan semua. Iya, salam kenal. Jujur Bang gini, aku terharu tadi Kak Olan udah syahadat. Karena dari awal pertama kali aku dengar debatnya Komal Bang Zuma itu awalnya debat sama Kak Olan gitu. Tapi di sisi lain aku juga sedih gitu loh Bang, karena pengalaman pribadi aku pernah punya teman dekat, bisa dibilang pacar ya Bang. Dia orang Batak juga, Kristen gitu. Dan udah jalan sekitar 2 tahun. Dan selama jalan 2 tahun itu dia udah ngajakin nikah gitu. Tapi akunya yang masih belum sanggup untuk melangkah ke depan gitu loh Bang. Apalagi orang tua melarang gitu. Sebenarnya jujur aku diam-diam gitu sama dia gitu. Tanpa sepengetahuan orang tuaku, karena orang tuaku nggak merestui. Sempat ku bawa ke rumah ya, semenjak itu orang tuaku nggak bolehin aku sama dia gitu. Ya berjalannya waktu, aku jujur pemahamanku tentang agama Islam ya bisa dibilang belum terlalu mendalami gitu Bang. Dan pernah aku ajak ngobrol untuk ngajak dia ke Islam gitu, tapi dianya juga menepis, nolak. Dia juga tetap kuat dengan agamanya gitu, argumennya. Singkat cerita, sekarang dia udah meninggal Bang. Tapi yang aku sesalin, dia meninggal dalam keadaan kafir gitu Bang. Dia meninggal masih dalam keadaan Kristen, dan kebetulan meninggalnya juga mendadak. Diagnosa dokter juga dia kena serangan jantung gitu. Nah yang jadi pertanyaan aku gitu Bang, jujur sampai sekarang aku masih belum bisa terima, masih belum bisa move on gitu ya. Kadang aku
berpikir untuk nenangin diri aku gitu, untuk ngambil hikmahnya. Cuman hati sama pikiran aku tuh belum bisa sinkron gitu loh Bang, masih belum bisa buat legowo untuk menerima gitu. Aku cari-cari ceramah-ceramah Ustadz YouTube atau apa gitu. Apa yang bisa aku lakuin gitu Bang untuk dia? Apa yang bisa aku maksudnya yang bisa aku lakuin gitu untuk dia, sedangkan yang dijelasin sama ustadz itu mau aku doain atau apa gitu, nggak ada yang bakal nyampe. Nah itu aku masih belum bisa terima gitu loh Bang, sedangkan Allah kan tahu niat aku gitu. Aku ngebayanginnya apa ya Bang, aku cari-cari nih nasib orang kafir gitu di alam kubur, di alam barzah gitu-gitu, yang masih nggak bisa ngebayangin aja gitu. Dan jujur aku ketemu live-nya Bang Zuma, komal-komalnya Bang Zuma ini baru 2 bulan yang lalu. Semenjak dia meninggal aku sering-sering buka YouTube ceramah-ceramah, nah ketemulah sama komal Bang Zuma. Yang jadi penyesalan aku itu kenapa nggak dari awal aku ketemu nih debat-debat kayak gini. Jadi walaupun aku nggak bisa jelasin ke dia, berargumen ke dia langsung tentang pemahaman Islam, setidaknya dia dengerin gitu. Ini loh kayak gini loh, Kristen tuh gini loh, asal usulnya gini. Kenapa aku ketemu komal Bang Zuma ini semenjak dia udah meninggal gitu loh Bang. Aku tuh harus apa sekarang? Aku harus gimana Bang? Apa yang harus aku lakuin gitu? Aku udah pernah sedekah gitu atas nama dia. Ya berharap Tuhan terima gitu. Allah terima. Kadang aku maksain doain dia gitu, walaupun nggak boleh gitu ya. Terus aku harus gimana? Apa yang harus aku lakuin? Udah itu aja Bang. Terima kasih Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin." Dan tidaklah aku Allah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi apa yang harus sekarang saudara ini lakukan? Setiap insan yang kemudian dicipta oleh Allah, kita manusia, itu tidak pernah lepas dari konsentrasi iblis untuk disesatkan. Iblis itu senantiasa melihat keadaan kita, keadaan hari demi hari yang terjadi pada diri kita sebagai manusia, yang kudu mempertanggungjawabkan masing-masing diri-diri kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kemudian ada cerita yang kita dengarkan tentang apa yang kemudian saudara kita ini uraikan, betapa lembutnya hati seorang wanita yang mencintai seorang pria yang beda akidah. Tetapi penggarisan itu ada di dalam agama kita kemudian, bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, Al-Quran sudah mengurainya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau wahai Nabiku Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum azabun azim. Allah mengunci hati mereka dan juga pendengaran mereka, penglihatan mereka pun ditutup oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang
berat atau azab yang pedih. Lalu bagaimana dengan kita yang sayang kepada orang yang kita cintai tapi beda akidah, lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah? Solusinya apa? Serahkan, ikhlaskan kepada Allah. Sekuat apapun kita kemudian berupaya, tak ada lain hanya Allah. Oleh karena itu kemudian ikhlaskan, serahkan kepada Allah. Semua Allah yang akan mengatur semuanya itu. Jangan buka ruang iblis masuk untuk menjatuhkan kita dengan keadaan itu. Karena iblis akan melihat di mana lemahnya manusia, disitulah ia datang. Ini sangat berpotensi. Jadi saudara-saudara saya ini sangat berpotensi kemudian untuk, mohon maaf, untuk digiring oleh iblis dengan berbagai macam propaganda. Karena itu dibuka. Ada pintu yang dibuka sehingga kemudian bisikan-bisikan makhluk yang bernama iblis ini bisa masuk. Meratap setiap hari, rindu setiap saat, sehingga sangat-sangat tidak menutup kemungkinan keadaan itu menghasilkan keputusasaan yang nantinya akan menghantarkan dalam keadaan sudah mulai putus asa, kecewa dengan Allah, lalu lambat laun meninggalkan ibadah, lambat laun meninggalkan sholat, merasa Allah tidak adil, merasa Allah kenapa harus seperti ini, kenapa harus menciptakan manusia, lalu dia kafir, lalu kenapa dia harus ke neraka. Itu pintu-pintu terbuka untuk sampai kepada hal demikian. Untuk itulah kemudian solusinya ikhlas. Serahkan kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Serahkan. Beliau adalah ciptaan Allah, Sang Maha Pencipta yang lebih tahu tentang ciptaannya. Kita hanya diminta oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi yang harus dibesar-besarkan dalam hidup kita itu bagaimana kita. Bagaimana kita. Cerita tentang dia udah selesai. Mundur sedetik, maju sedetik, itu tak akan mungkin. Maka apa solusinya? Cuma satu. Apa itu? Ikhlas. Ikhlaskan. Serahkan kepada yang maha memiliki. Biarkanlah Allah yang kemudian menentukan perkara itu. Dan kita harus menyadari bahwasanya masih ada kehidupan yang harus kita tempuh di kedepannya. Ada hari-hari yang menunggu kita di mana hari itu penuh dengan senyum, kebahagiaan dan seterusnya. Jangan hilang momen itu kemudian hanya karena meratapi hal yang sudah terjadi. Ya, kita tidak bisa pungkiri cinta itu adalah harta yang paling berharga yang kita punya. Tetapi kalau sudah Allah mengambil itu, kita mau ngapain? Kita bisa apa gitu ya? Kita serahkan kepada Allah. Bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, miliaran orang mati dalam keadaan kufur. Syukur-syukur dia meninggal karena jantung. Ada orang di umat diazab oleh Allah, ditenggelamkan kemudian kampung halamannya, dikasih bencana kebakaran dan seterusnya. Jadi sekali lagi ikhlaskan dan kemudian tutup semua pintu-pintu celah di mana iblis itu bisa aja masuk. Karena iman bisa redup oleh karena meratapi orang yang telah meninggal. Meratapi orang yang telah meninggal, baik itu seakidah ataupun tidak akidah, itu pintu iblisnya bisa masuk. Karena kita merasa bahwa kita ini menyesali dan seterusnya tanpa kita sadari kalau kita pun akan ke sana. Hari demi hari kita meratap, padahal kita sudah digiring hari mendekati kematian. Kita disibukkan dengan meratap, disibukkan dengan merenung, disibukkan dengan menyesal, sampai kita lupa tentang diri kita sendiri. Untuk itulah sahabatku, saudariku, ikhlaskan kemudian, lalu mari memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak taubat. Karena apa yang kita cita-citakan belum tentu itu dikabulkan. Apa yang hari ini membuat kita duka, bisa jadi itu adalah obat bagi dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Untuk itu ikhlaskan dan isi hari-hari dengan ibadah. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain barangkali.
Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah Bang. Semenjak kepergiannya gitu, aku makin mendekatkan diri ke Allah gitu ya, karena sama siapa lagi aku bersandar gitu. Kadang aku berdoa untuk dia gitu, cuman masih belum bisa terima gitu loh Bang. Kadang aku juga berpikir sendiri gitu, ya udah mungkin ini udah ajalnya, ini udah jalannya. Kalau udah janji sama Tuhan gak akan bisa dihindari gitu, ajal nggak mungkin bisa dihindari. Hal-hal kayak gitu memotivasi buat tetap semangat gitu, buat tetap terima. Cuman yang nggak semudah itu ya Bang. Yang ada nggak Bang yang bisa aku lakuin gitu ya? Yang dia kan ninggalnya dalam keadaan kayak gitu. Ya aku jujur sering dengerin komal-komalnya Bang Zuma, debat-debat Bang Zuma gitu. Semenjak aku ketemu komalnya Bang Zuma itu sering aku downloadin kan. Kadang lagi kerja pun aku dengerin gitu. Dari Bang Zuma itu aku bisa tahu asal usulnya Kristen itu gimananya. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh, ada nggak yang bisa aku lakuin gitu Bang, buat nolong dia lah gitu di sana, walaupun sedikit gitu ya. Aku nggak bisa bayangin aja gitu loh Bang, kalau dia disiksa gimana gitu. Itu sih Bang, apa yang bisa aku lakuin gitu Bang. Aku sudah sempat sedekah atas nama dia, maaf bukannya aku terus aku setiap sholat ngedoain dia gitu, kadang ngirim Al-Fatihah gitu, kadang dengerin narasinya Bang Zuma, kadang ucap inget dia gitu, kok bisa-bisanya dia kayak gini sampai mati gitu loh Bang. Ya, gimana bilangnya ya? Dinda Dio, ada solusi nggak ini? Iya, ada Kanda. Iya, silakan. Saya serahkan ke Adik Dio ya, Dak. Silakan. Ini Kak Hasian. Jadi sebenarnya jawabannya sudah dijawab oleh Kandaku tadi, Bang Zuma. Yang harus kakak lakukan adalah ikhlaskan. Itu yang harus kakak lakukan. Itu adalah perbuatan. Harus diikhlaskan. Kenapa? Karena mau kakak mohonkan ampun, kakak mau bersedekah, apa segala macam, itu tertolak semuanya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 113, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, tak pantas bagi mereka untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mati di atas kekafiran, walaupun itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah jelas bagi mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan alhamdulillahnya, pria yang kakak sebutkan tadi itu bukan kerabat dekatnya kakak, dan bukan siapa-siapanya kakak. Justru harusnya bersyukur dengan musibah itu semakin menambahkan keyakinannya kakak bahwasanya apa yang kakak lakukan ini harus memang segera ditinggalkan dan ikhlaskan. Makanya disebutkan tentang ayat jihad ya, walaupun ini tentang jihad, tapi ini bisa berlaku umum juga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau benci itu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau menyukai, kau mencintai sesuatu dan itu adalah keburukan, kejelekan untukmu. Dan perlu kakak ketahui, dalam Al-Quran kita diperintahkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan mohon maaf ya kak ya,
harus saya katakan walaupun pahit. Dan mohon maaf kalau banyak teman-teman di sini yang mungkin nggak sepakat atau mungkin baru mendengarkan, yang namanya pacaran itu diharamkan. Kenapa? Karena itu wasilah menuju zina. Nah, harusnya kakak bersyukur sekali kepada Allah. Dia bukan suaminya, Kak. Bukan suami kakak. Kalau suami kakak itu mungkin masih ada lah ya pembahasan kita, atau mungkin ayahnya kakak, mungkin bapaknya kakak, karena itu orang tua. Tapi ini bukan siapa-siapa, bukan suami, hanya sekedar ada kecintaan karena hubungan yang terlarang itu. Justru kakak itu disayang oleh Allah, diingatkan, ini loh Hasian, nih kucabut nih nyawanya dia mati di atas kekafiran. Yang harusnya kau mencintai seorang yang memang layak engkau cintai, yaitu suaminya Kak Hasian, insya Allah nanti ketika Allah takdirkan jodohnya. Begitu kakakku. Mohon maaf. Masya Allah. Ada satu kakak ya yang aku ingin sampaikan, Kak. Ini perkataan yang aku dapatkan dari seseorang. Dia bilang begini, Kak. Jangan kau putus asa tentang jodohmu. Kuntum tak setangkai, kumbang tak seekor. Artinya wanita itu masih banyak, laki-laki pun masih banyak. Masih banyak, Kak. Wanita, laki-laki, pria-pria beriman yang mapan, yang insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi jodohnya kakak nanti insya Allah biidznillah. Jauh lebih baik dibandingkan laki-laki yang pernah meraih cinta hatinya kakak. Insya Allah biidznillah akan ada, Kak. Tenang, santai, serahkan semua kepada Allah. Bang Zuma sudah berikan tadi yang terbaik. Itulah yang harus kakak lakukan. Ikhlaskan. Biarkan dia pergi. Serahkan dia kepada Allah. Begitu, Kak, ya. Terima kasih. Ya, makasih Bang Dio, Bang Zuma, Bang Handi. Iya, sama-sama. Ya, ya doain aja ya, semoga aku bisa ikhlas, bisa Saya cepat doakan terima. mudah-mudahan diberikan keikhlasan, meninggalkan insya Allah. Barakallah fiik. Amin. Makasih Bang. Ya udah, terima kasih Bang Zuma, Bang Dio, kawan-kawan. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Semoga makin jaya, Bang Zuma. Aku senang sama narasi Bang Zuma. Semoga makin jaya lah Komal debat Amin. dan makin banyak pahala buat Bang Zuma memualafkan orang-orang kafir gitu. Terima kasih Bang. Saya izin turun Iya, ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya. Mbak, gimana itu kok bisa kayak begitu sih? Gak ada cara lain, Mbak? Nggak tahu ya Bang ya. Ya sudah, hilang kan cepat itu keputusan di tangan Mbak. Iya, sebenarnya udah berusaha sih Bang. Udah berusaha mikir yang positif gitu ya, tentang kehidupan gitu, tentang Allah, pasti ini yang terbaik buat aku gitu. Ya cuman kita manusia kan nggak bisa semudah itu loh Bang. Dia sebenarnya Kalau saya sudah poin Mbak, harus dipermudah daripada dipersulit. Kan sulit menjalani kalau nggak begitu. Ya dipermudah lah. Oke, selesai ya. ya oke, makasih. Oke. Kasih ya Mbak. Ya sama-sama Bang, sehat-sehat. Amin. Kalau saya mah cepet, jangan dipersulit dong, dipermudah gitu loh. Iya, siap. Ajaran Islam kan nggak mempersulit. Masya Allah. Cari yang seakidah gitu ya kan ya. Iya gitu loh, banyak. Pria-pria muslim yang cakep, yang mapan, yang masya Allah luar biasa. Wah di kampus di kampus nyala Laudin banyak banget tuh cowok pinter-pinter lagi ngaji. Siap. Gimana sih? Di Makassar banyak. Ya itu dia maksud gua. Masya Allah. Oke, Kanda semua, Kanda Iya, aku gimana, Dek? Karena besok aku harus ada Baju Jumat. Allah. enggak pagi-pagi subuh besok ada kegiatan, jadi aku harus istirahat sebentar biar nggak ngantuk nanti penyampaiannya. Oke, siap. Sukses terus ya.
Sukses terus kan aku Amin, amin. Semoga Allah kokohkan teman-teman semua khususnya rumah Kanda Handi diberikan keikhlasan dan tetap istiqomah di atas keikhlasan. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi besar disebabkan karena niatnya, dan bisa jadi amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Dan aku berharap dan berdoa buat kandaku khusus Bang Zuma, kandaku Handi dan teman-teman API dan semua kawan-kawan yang ada di sini diberikan keikhlasan dan istiqomah di atas keikhlasan dalam memperjuangkan dan membela kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih, thank you banget kandaku. Aku izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kim Chi Yaul, Kristen atau Muslim? Kim Chi Yaul. Ayah. Hayya, ini orang bukan orang Indonesia. Saya curiga ini bukan orang Indonesia. Kenapa orang Korea tersesat di sini? Dinaikkan aja teman-teman moderator di bawah ya, yang rasa-rasa Kristen, biar dialog kita sedikit baru rehat. Masih bisa sejam ini. Di antara yang nonton ini di YouTube banyak banget yang nonton. Muslim semua loh itu jangan. Nah, kok dipilih yang enggak? Ada aja. Lama-lama gua banting juga nih HP ini. Apalagi di pasar banyak banget tuh. Johan. Jasa di Sinurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku telat aku ngikutinya, dengar tadi Bang Kaolan itu syahadat ya Bang Juma. Iya betul Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengikuti perjalanan dia sejak yoga masuk Muslim, luar biasa, bayar segala macam pendeta, akhirnya mualaf. Mudah-mudahan teman-teman yang lain buat PT untuk besok mungkin ya, yang di saat mungkin dia sebelum jadi Muslim. Saya mau lihat bagaimana awalnya itu tadi, telat masuknya karena baru pulang kerja. Itu aja, mau nyampiin itu aja. Ada Kayak di mana YouTube, Bang Bang, Handi, bisa Bang Handi dinonton dulu di YouTube. kemarin dicaci maki, Ustadz Sugi juga gitu, Pandi dibilang kurang ajar. Ya bang, mau dialog ini bang ya, mungkin. Iya. Izin turun Gurunda, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan PT-nya besok ada. Iya, Masya Allah ya Bang, Insya Allah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yetitera, Kristen atau Muslim? Bu Yetitera, monitor Bu. Ibu apa bersih-bersih? Conge, conge Kang Kalang. Sudah sampai Mika? Si alumni. Ada beliau. Di sana. Ada kan dah. Beliau lagi istirahat. Kira diantar dulu cari Songkolo Bagadang. Kecapean dia kan, besok ini lagi kan, mau gambar ini, mau bikin koteks. Oh, mantap. Yang area parkir. Sawah yang itu ya, tempat yang masa-masa itu lah, digambar juga sekalian. Iya, semuanya kan dah. Semua. Mudah-mudahan bisa selesai. Mudah-mudahan cepat. Amin. Teman-teman semuanya ya yang ingin membantu pergerakan API, karena kami ini tidak hanya di media sosial ya, pergerakan kami itu banyak di dunia nyata. Dalam pergerakan kami apabila ingin berbagi silakan
bisa Anda salurkan melalui rekening yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor reknya itu 75 kali ditambah 51 ditambah 770 di Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Oke, ini ada Bang Handi, ada Bang siapa? Beni Mundung. Silakan Bang Beni. Ini kayaknya pendeta nih. Servant of Jesus. Beni Mundung. Selamat. Beni. Sudah, Pak. Bang Warkop ini Kristen atau Muslim? Warkop. Warung kopi tuh. Kalau nggak mau ngomong diturunin aja lah. Pak Beni Mundung, silakan. Selamat udah pagi. Signalnya itu Bang Handi masih terputar-putar. Cinta Nujaya. Mana yang Kristen ini? Sabar dulu aja. Itu Mr. Deko. Enaknya jam-jam begini ada yang bikinkan teh. Bisa bikin teh nggak? Teh. Udah tinggal nelpon ke bawah. Udah tutup apa? Bisa buat teh. Itu bisa itu kan pesan di Batam diantarkan ke Makassar. Mati nih. Lewat kamu deh. Salo aja. Bikin di sana sampai di Makassar jadi Tommy Batu Karang. Jadi gimana kira-kira kalau waktu itu kau terima itu 150 juta? Oh, enggak kepikiran Bang Andi mau ambil. Enggak kepikiran sama sekali. Kenapa kau nggak hubungi saya? Saya dia sendiri. Pak dihubungi saya waktu itu. Gimana nih Kanda? Saya mau dikasih duit ini. Saya bilang udah kembalikan duitnya, tambahkan kalau perlu. Iya kan ya? Benar nggak? Iya kan. Iya dong. Stres keluarganya itu. Saya ini loh teman-teman. Saya pingin loh 2 jam ke depan ini membahas tentang hilang sinyalnya. Tidak ada suara kan ya? Ya. Mulut saya ditutup sama setan. Bahwa saudara kita itu menyembah bukan kepada pencipta langit dan bumi gitu ya. Itu tanda-tandanya tuh. Yang jelas pencipta langit dan bumi itu satu, nggak mungkin kerjasama. Nggak mungkin juga jadi bayi. Oh iya, tadi siang itu lucu itu pendeta itu ngikutin arah gua, lucu banget gitu. Ada apa rupanya Bang Andi? Ya kayak itu tadi, bayi itu Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya ingin membahas materi ya teman-teman. Bahwasanya kapan kemudian iblis itu melakukan aksi kejahatannya yang maksimal gitu. Kalau dulu-dulu para nabi diutus oleh Allah, pembenci nabi ini kemudian
tidaklah penyesat-penyesat pembenci Nabi ini kemudian pengikut-pengikutnya itu tidak langgeng. Mereka hanya sebentar saja, setelah musibah datang habis mereka. Iblis pensiun. Nah, ada momen di mana iblis itu mengawali kembali penyesatannya di atas muka bumi ini. Dan saya melihat bahwa keadaan itu ada, iblis kemudian kembali berjaya di atas muka bumi pada masa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Saat Nabi Isa diangkat ke langit kemudian, saat itu juga iblis menguasai dunia ini. Untungnya baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kemudian. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya Kristen, bahwa menurut Bible, dan itu ditengarai adalah pernyataan Yesus itu sendiri, saya melihat di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan, dan sekarang ini adalah waktunya iblis, karena iblis itu adalah penguasa dunia ini yang dilemparkan keluar. Saatnya sekarang, kata Yesus, waktunya dunia ini akan dihukumkan. Waktunya iblis saat ini juga sebagai penguasa dunia. Begitu juga diterangkan di dalam Yohanes 14:30, iblis adalah penguasa dunia. Iblis mulai waktunya menguasai dunia sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Yohanes 12:31. Dengan demikian, yang ingin saya pertanyakan, apakah berdasarkan pengakuan Yohanes 12 nomor 31 ini, dengan adanya tragedi penyaliban, disitulah kemudian aksi iblis mulai kembali eksis sampai hari ini. Ada satu hal, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran kan sudah jelas, wa iyad'una illa syaitanam marida, yang orang-orang kafir sembah itu adalah setan, iblis yang durhaka atau yang terkutuk. Nah, menariknya kemudian untuk kita perbincangkan, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di luar Islam kemudian menyembah iblis, di dalam kitabnya saudara Kristen muncul sesuatu yang menggelitik, dan bagi pemikir seperti saya yang suka mikir gitu ya, menggelitiknya yang saya maksud di sini, di dalam pengakuan iman saudara Kristen kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan kitab Wahyu 1 nomor 18. Muncul pertanyaan, ketika dikatakan bahwasanya aku yang hidup, aku yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat muslim, ini bukannya saya mau mengambil satu kesimpulan dan mutlak bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita percayai. Tidak, sama sekali tidak. Ini hanya bentuk pertanyaan saya saja, sebagai orang yang peduli terhadap keselamatan manusia. Ada sosok yang datang di Pulau Patmos yang mengaku, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup, aku telah mati. Kalau ini Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan itu tidak pernah mati. Tapi dia mengatakan dirinya,
dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Ini siapa ini kawan-kawan? Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa oknum ini? Katanya Yesus. Ya, memang dalam kitab Wahyu Yesus. Tapi Yesus yang mana? Kok tiba-tiba di sana ada Yesus sebagai pemegang kunci maut dan tiba-tiba sebagai pemegang kerajaan maut? Kok Yesus sih? Bukankah di dalam kitab Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama mereka yang mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia dimusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam Ibrani 2:14, yang menguasai maut itu adalah iblis. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Kemudian coba kita lihat saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Di situ Yesus justru dikeluarkan dari sengsara maut. Malam, Bang Cuma. Malam. Sabar. Dan juga diterangkan di dalam Ibrani 2 nomor 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sedangkan yang tadi ini Yesusnya diterangkan bahwa dia mengalami maut, kemudian kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Dan di dalam Ibrani 2 nomor 14, di situ jelas dikatakan iblis yang adalah berkuasa atas maut. Iblis berkuasa atas maut. Ibrani 2 nomor 14. Sedangkan di Wahyu 1:18 ada sosok yang datang mengaku, akulah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekali lagi saya bertanya, bukan menghakimi. Saya hanya ingin bertanya kepada saudara-saudara Kristen, siapa sosok yang datang mengaku akulah Yesus, akulah awal, akulah yang akhir, akulah yang hidup, aku yang telah mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa ini? Siapa yang memegang kunci maut ini? Siapa yang kemudian memegang segala kunci maut dan kerajaan maut ini? Jawabannya ada di Ibrani 2 nomor 14. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita menunggu jawaban dari saudara-saudara kita Kristen. Ini saya hanya bertanya, apakah betul yang memegang kerajaan maut dan segala kunci maut yang mengaku di dalam Wahyu 1, 18, 17, 18, 19 ini adalah anaknya Maria? Karena kalau berbicara mengenai anaknya Maria, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, justru dia diselamatkan dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Silakan, mungkin ada Kristen yang ingin menjelaskan ke kita waktu dan tempat. Silakan. Baik, Raja Doli Hasibuan sama Capung ini Kristen ya? Capung sama Raja Doli Kristen?
Naik doang, diam-diam baik. Berdua ini Kristen? Nah, betul. Nggak mau ngomong, pada takut kali. Ngomong dong. Yang Kristen ngomong ya. Halo Kristen. Oh, Tadi yang Jas ini turun kenapa? enggak tahu sih Jas. Mana Jas? Naik kembali Jas. Jas naik Jas. Kita diskusi ringan Jas. Waduh, ada tentara nih. Serem kali. Tentara kok mukanya kayak pisang hijau gimana sih? Tentara Romawi, bukan tentara di sini. Itulah aku bilang kok ada tentara. Tentara itu gagah, cakep. Kok ini kayak pisang hijau. Kelewat serem. Tentara Romawi ternyata. Mana si Jess? Bang Jess, Jess. Udah nggak ada, dia takut ya. Tapi beri salam tadi. Rata-rata Muslim yang minta naik ini Ronda. Kurang Kristen. Tadi Jas tadi, tapi kabur. Tentara Romawi naik nggak? Ngomong, minta naik, turunin. RDI kenapa ini RDI Liger? Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ya bang. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat bang. Abang sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi ada masih berkendara di jalan itu. Mau kemana bang? Oh itu. Aku mau ngojek bang. Oh lagi narik bang. Iya bang. Kuli bang. Pernah nggak abang mengalami sen kiri belok kanan? Kalau ngelihat di depan pernah bang. Tapi kalau saya sendiri belum pernah loh bang. Jangan sampai bang. Sen kiri belok kanan. Apalagi putar balik. Jangan sampai putar balik jalan terus. Iya. Bang Andi dilanjut biar cepat. Izin Bang Heri saya turunkan ya. Orang nggak ada hotel mana daripada nggak ada. Makasih Bang Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Muslim dibawa dulu, yang naik yang Kristen dulu. Mau dialog ini masih bisa sampai 1 jaman lah bisa. Silakan teman-teman Kristen. Ini nama-nama Oten ini Daniel, Rahmat Daniel. Ada campuran rahmatnya. Ini ada kombi. Ya, saudara Combi, selamat subuh, Bang. Itu kasih bicara gimana aja yang kali nggak kasih nomor pak. Namanya Jek tuh orang kita hargai tuh si. Ya yang kali kombi aja udah. Saudara Combi, apa kabar? Udah ulangi sih nomor rupa. Lo ini dia nggak sih? Asana tuh. Waduh, saya. Adi Oje. Agak tahu sih nasa micawa mana tayawa tuh Makiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, cepat izin Bang ya, Bang Putra. Ini biar Kristennya naik. Bang Juma waktunya sedikit lagi. Siap. Ada yang mau disampaikan Bang? Cepat Bang. Saya ingin sampaikan aja sih sama Bang Suma sama Bang Handi. Agak keren. Iya, nama dia cemo. Baji. Saya orang Sidrap tapi dari Parepare, cuma tinggal di Bandung. Oh iya tahu. Pingin nanyain, istri saya kan Kristen, tapi saya sudah mualafkan. Terus saya pisah, anak saya masuk Islam, kembali ke Malaysia. Entah itu dia ikut Kristen di sana. Gimana solusinya itu bang? Ibunya juga kembali Kristen. Ya ibunya juga kembali Kristen. Gimana ya? Anaknya bisa dihubungi nggak? Bisa, tapi masih umur 10 tahun. Oh. Dia asli orang Malaysia tapi Kristen.
Gimana itu ya? Ada komunikasi dengan anaknya? Kalau sama anak komunikasi, tapi kan ikut sama ibunya jadi susah kita mau komunikasi langsung lama-lama gitu. Kenapa abang biarkan dia pergi sama ibunya? Udah habis jodohnya. Oh, ya, tapi kan maksudnya anaknya? Iya, mestinya anaknya itu Anda rawat. Anaknya kan itu kan ada dua. Anak saya yang pertama umur 13 bulan, yang kedua itu 3 bulan. Jadi yang 3 bulan dibawa. Ya berdoa aja lah bang. Oh iya ya. Nanti kalau besar sudah bisa diajak tukar pikiran, dijalin komunikasi aja bang. Jalin komunikasi, perkenalkan Islam gitu. Iya, iya. Terima kasih Bang Juma sama Bang Celebes. Saya juga orang Parepare Bang Handi. Iya, pada mau gitu. Teki mau dari Parepare. Sudah binangun. Dia nak kawin di Parepare di Bandung nggak? Oh di Bandung Monro. Iya. Dia tuh si runtuh Pak Bupati di Bandung, Pak Hasan. Dan sekarang posisi sekarang ini di Balikpapan ini. Letek sih. Lagi kerja di Balikpapan, rumah di Bandung. Oh gitu. Tapi kalau saya tanya di Balikpapan nanti, abang nggak bilang saya lagi di Surabaya enggak? Enggak. Oh enggak. Kirain pindah Kemarin lagi saya ke Surabaya. diajak sama Bang Nur Hidayah itu masuk API, cuma terdaftar belum ada emailnya masuk. Oh begitu. Ya. Saya penggemar Bang Juma nih tiap malam sampai subuh saya dengarin. Oh ya syukurlah, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya tadi. Siap. Putra Sitrap. Saya turun dulu. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, gimana? Ini saya kan punya adik ipar kan. Saya dari Kalimantan. Saya juga punya bang. Oh di Kalimantan juga. Iya. Daerah mana? Yogyakarta, Banjarmasin, Surabaya. Oh Banjarmasin. Iya bang. Iya. Ini kan adik ipar saya kan kemarin ada hubungin Bang Handi lama udah mau mualaf, tapi sudah mualaf bang di kampung juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman kan sekarang adik saya ikut istrinya, tapi sekarang kerjanya kerja babi bang, motong babi itu gimana itu bang caranya? Bingung saya bang. Kerja babi maksudnya seruduk tembok gitu apa? Motong-motong kerja babi maksudnya kerjanya kayak babi. Enggak, motong-motong babi bang. Sorry saya salah paham. Pikir dia itu cara kerjanya kayak babi gitu, makan dedak. Itu gimana tuh hukumnya itu bang? Tapi untuk muslim. Nasihatin. Muslim adik saya kan, dia kan istrinya juga mualaf udah bang. Terus kenapa kerja di babi? Makanya sudah cari kerjaan klien lain bang, nggak ada, susah bang. Bingung saya tidak bisa bantu juga kan. Kerja bang, maksudnya motong-motong babi bang di tempat istrinya bang. Di tempat bosnya? Tempat istrinya bang, papahnya. Istrinya mualaf tapi mertuanya masih iya, laknat. bang, masih oh. Loh, masa mertua nggak ngerti kalau menantu ini muslim, anaknya muslim, masa disuruh potong babi? Ya bingung bang, nggak ada kerjaan lagi kan di kampung. Potong mertua aja kok gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maksudnya potong mata pencaharian mertua. Iya, kan bisa bang. Kerja yang lain gitu. Ada anaknya? Ini anaknya sudah satu, mau ke jalan kedua bang. Tinggal serumah dengan mertua? Iya bang. Waduh. Ya, gimana bingung, ini teman-teman? Tapi dia bingung kata dia. Iya, mau berhenti kan kerja gitu, cuman cari nafkah yang susah buat anak istrinya gitu bang. Takutnya kan ya tergiur lah nanti kan kerja kayak gitu bang. Ujung-ujungnya keluar dari Islam itu aja caranya. Ya jangan sampai itu terjadi lah. Iya bang. Gimana solusinya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nggak ada
orang Muslim itu mati kelaparan sepanjang dia mau berusaha. Itu dia maksudnya. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu saya pernah nganggur, Bang. Iya. Saya meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Pernah nggak makan loh 3 hari. Ditawari lagi banyak duit, gaji banyak, tapi saya nggak mau. Masihnya sampai sekarang masih hidup aja, Bang. Iya kan, saya kan sudah ngomong juga gitu, Bang. Pernah dia berhenti sampai setengah bulan, Bang. Nah, anak istrinya ya dibawakan ke rumah ibu saya kan, cuman nggak ada kerjaan, kelaparan ya gitulah. Jadi Rumah orang tua dengan saudara ini jauh? Jauh, Bang. Dia di Kalteng, saya di Banjarmasin, Bang. Kalimantan Tengah, Banjarmasin. Iya, Palangkaraya 4 jam, Bang. Perjalanannya dari Banjarmasin. Iya. Ini masalah ini. Kalau takut lapar, itu kan misalnya gini, saudara. Iya. Jual babi. Iya, jual babi, Bang. Makan dari hasil jualan itu ya sama aja makan babi. Iya gitu ya, Bang ya. Iya. Cuman pernah saya sempat anu juga, Bang, apa konsultasi kan kalau niatnya untuk apa gitu nyambung buat hidup. Anak istri ya, untuk anak istri ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa cari kerjaan lain gitu kan, sama ada ustadz di sini ya gitu, Bang. Jadi Bang, jadi maling juga boleh kalau niatnya untuk anak istri, Bang. Oh iya, makanya itu saya bingung cara menjelaskan Ya, untuk itu hukumnya sama itu, Bang. Oh iya. Sama. Kalau Jadi cara niatnya itu menjelaskan untuk ngasih gimana anak ya? istri ya kan, yang penting Iya, niatnya Bang. untuk anak istri ya maling aja. Iya bener, Bang ya. Ya iya. Justru karena untuk anak istri itu kita harus hati-hati. Harus cari yang Jangan halal. sampai yang masuk ke dalam anak istri kita barang haram. Kalau yang masuk ke dalam anak istri kita haram, anak kita susah diatur, istri kita juga susah diatur. Kita tidak tergagal barang haram. Gitu, Bang. Di situ kan ada rosoan banyak kan? Rosoan. Nah, cari rosoan itu lebih mulia daripada jualan, daripada kerja. Rosoan apa rosoan? Kan. Gila berisik, Lebih baik gitu, Bang. Barang bekas. Ya, jadi barang bekas, jadi rosoan. Kalau ada tempurung, mending nongkrong di pinggir jalan ngemis, itu lebih halal daripada jualan babi kayak gitu. Iya, Bang. Saya aja kan alhamdulillah bisa aja gitu menghidupi anak istri kan. Maksud saya kan kerja sama saya gitu, Bang. Iya. Nah, cuman ya kurang lah, Bang, untuk dia kan apa 2 anak gitu, Bang. Cukup dulu ya. Kita sambut konten dulu ya, teman-teman ya. Ya Assalamualaikum, Bang. udah, Bang. Gila, Terima ya. kasih, Bang. Ya. Informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas, silakan Jas. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk, gimana kabar? Baik. Ya. Jadi Silakan. saya sempat tadi mendengar ceramah dari Pak Bang Juma tentang Alkitab, tentang Kristen. Sebenarnya kalau kita mengutip kitab suci yang kita tidak imani, saya pikir akan muncul subjektivitas. Sama dengan saya, kalau aku menafsir Al-Quran dan hadis tentang ajaran Islam, tentu subjektivitas saya ada. Jadi menurut saya, sama dengan ada fitinya Bang Juma waktu itu tentang Yesaya 9 ayat 5, ya. Ada pitinya Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bang Juma mengatakan itu nubuat bagi Muhammad, ya. Jadi ayat Alkitab ditafsirkan, ditarik, dicocok-cocokkan untuk pembenaran nabinya. Saya pikir ini kok kan Al-Quran dengan Alkitab kan terpisah. Kitabnya aja sudah beda, ibaratnya rumahnya sudah berbeda. Ya,
Al-Quran ada tahun 700, ya. Taurat sebelum Masehi, Injil abad pertama, abad ke-7 baru ada Al-Quran. Jadi kalau saya pernah dengar PT-nya Bang Juma mengatakan bahwa ayat Alkitab Yesaya 9 ayat 5, ya, sebab telah lahir seorang. Mau diulang lagi, Bang? Iya, disebut sebagai nubuat untuk Nabi Muhammad, bukan nubuat buat Yesus, untuk Yesus, tapi nubuat buat Nabi Muhammad. Ini kan bagaimana lah. Biar ditanggapi Bang Juma ya, Bang ya. Saya sendiri ini udah Bang, biar ditanggapi Bang Juma, Bang. Tolong diterangkan Bang Juma bagaimana ini. Oke, baik. Oke. Makasih Bang. Jadi kalau pandangan itu yang Anda bawa terhadap penjelasan saya, lalu bagaimana dengan Kristen? Kitabnya Nabi Musa alaihi salam 1400 tahun baru kemudian ada Yesus lahir di atas muka bumi. Setelah itu Bibelnya orang Kristen yang kita temukan kemudian manuskrip tertua itu abad keempat. Berarti jarak antar kitabnya Nabi Musa dengan Kristen itu 1800 tahun. Orang Kristen pandai-pandaian mengambil kitabnya Yahudi, mentafsir-tafsirkan, mencocok-cocokkan, lalu kemudian mereka mencomot-comot dalil-dalil kitabnya orang untuk dipakai sebagai pembenaran kitabnya Kristen yang disebut dengan PB atau Perjanjian Baru. Saya berbicara ketika saya mengatakan di dalam Yesaya 9 nomor 6 atau nomor 5, ketika kemudian orang Kristen mengatakan itu adalah Yesus, rasa-rasanya pingin muntah. Karena tak ada satupun yang cocok dengan Yesus. Penasehat ajaib, siapa yang dinasihatin Yesus? Damai, Raja Damai, apa yang didamaikan sama dia? Apalagi kekalnya di mana? Ajarannya setelah dia terangkat ke langit habis, dibabat sama Kristen, diganti gonta-ganti sama orang Kristen. Apa? Tidak ada. Nah, ketika dipaksakan itu sebagai nubuat, maka saya katakan itu lebih pas dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan itu jadi persoalan, saudara. Ketika Anda mengatakan bahwasanya saya kemudian pandai-pandai yang mentafsirkan kitabnya orang Kristen. Lah, bagaimana dengan Kristen? Bukan cuma mentafsirkan, tapi mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Ayo. Orang mana di dunia ini yang punya akal yang mampu menjelaskan kepada kita yang waras ini bahwa perjanjian lama itu kitabnya orang Kristen? Siapa yang bisa dibodohi dan siapa yang bisa ditipu oleh orang Kristen? Kitab Taurat, kitab Tanakh, Ketubim, Nevi'im itu bukan punya Kristen. Itu punya Yahudi. Itu loh. Saudara harus paham itu. Kalau saya hanya menjelaskan. Saya tidak mencuri terjemahan kitabnya agama lain, lalu saya jadikan sebagai satu sampul dengan kitab saya. Saya tidak jadikan terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu saya ambil, saya kumpulkan bersama dengan Al-Quran saya. Enggak. Agama saya punya harga diri. Agama saya adalah agama hak, bukan agama yang dibuat-buat manusia dengan mengumpulkan cerita-cerita yang ada di agama orang lain. Ada enggak pendeta, pastor, lulusan manapun yang bisa menjelaskan kepada saya apa haknya orang Kristen menempelkan kitabnya orang Yahudi meskipun dalam bentuk terjemahan ke dalam kitabnya mereka? Apa haknya kira-kira? Ada? Enggak ada. Dengan kata lain, seibarat orang mengambil terjemahan Al-Quran, lalu terjemahan Al-Quran itu dijadikan sebagai buku dan menjadikan buku itu sebagai panduan agama baru. Terjemahan Al-Quran diambil, lalu mereka bikin agama baru. Itulah yang terjadi sekarang. Terjemahan kitab Tanakh diambil, baru bikin agama baru. Apa nggak malu? Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi dalam hal ini? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi punya terjemahan diambil oleh orang Roma, lalu dia bikin agama baru bernama Katolik? Emang ada nabi di tengah-tengah Bani Israel yang dikhususkan untuk orang Romawi, untuk orang Kristen? Nggak ada. Yesus aja nggak kenal Kristen kok.
Jadi kalau hanya alasan itu, Pak, Saudara, itu lelucon bagi saya, ya. Itu lelucon bagi saya. Yang harusnya orang Kristen tegakkan hari ini adalah ketika Kristen diajarkan untuk menjadikan seluruh umat manusia menjadi Kristen. Ketika orang Kristen diajarkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Ketika orang Kristen kemudian mengajarkan agamanya dengan cara tipu muslihat kepada orang lain agar orang lain menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus. Itu yang harus diperjuangkan oleh orang Kristen. Ketika mereka menjual kemudian menjajakan Tuhan mereka yang bernama Yesus itu, orang yang menjadi sasaran kekristenan harus dijawab pertanyaannya. Sama seperti saya. Ketika saya membaca kemudian Wahyu 1 nomor 18, siapa itu? Itu makhluk apa itu? Lihatlah, aku telah mati dan aku hidup kembali. Aku berkuasa atas kerajaan maut. Itu siapa? Siapa itu yang mati dan hidup kembali? Itu siapa itu? Yang berkuasa atas maut itu siapa? Yesus tak mungkin, apalagi Tuhan. Lalu siapa yang menjadi penguasa maut? Bisa Anda jelaskan kepada kami di sini, biar kita tahu Kristen itu adalah agama yang betul. Ayo, silakan Bang. Siapa makhluk yang datang di dalam Wahyu 1:18 mengatakan, dan yang hidup, aku telah mati. Itu tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Keluar berarti dari kubur. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa tuh? Siapa yang memegang kunci maut? Siapa yang menguasai kerajaan maut? Bukankah itu iblis? Jadi yang Anda sembah adalah iblis. Itu dia jawabannya. Silakan. Izin bertanya sebentar. Boleh? Silakan Paman. Matius 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak domba tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kasih memangnya. Itu maksudnya gimana? Nakuri sampeang. Yesus gembel apa? Diibaratkan Yahudi punya kiblat, Islam punya kiblat, tapi anak domba tidak tempat kiblat, tidak punya tempat kiblat. Itu begitu bukan? Izin turut. Oh, puang. Marajai. Silakan Kisanak. Tolong jelaskan kepada kita di sini, ketika Al-Quran datang kemudian mengoreksi, mengkritisi, meluruskan ajaran agama Kristen dengan mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, yang mereka orang-orang kafir sembah itu adalah setan dan yang durhaka, dan ternyata pengakuan Yesus anak Maria pun mengatakan hal yang sama. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara saya Kristen, dia mengatakan bahwa sosok yang datang di dalam kitab Wahyu itu adalah Tuhan mereka. Di situ ada data yang mengatakan, aku yang telah hidup, yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Itu siapa Bang? Kalau Tuhan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan hidup kekal, tidak mengalami kematian. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan, akulah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Yang di dalam Wahyu, aku mati dan aku bangkit kembali, dan aku adalah penguasa kerajaan maut. Itu siapa Bang? Tunggu, boleh saya berbicara ya kalau saya. Iya, silakan. Silakan. Saya di mute terus ini. Silakan Bang. Begini Bang Juma, kalau Bang Juma menafsirkan Alkitab menurut keimanan saudara itu kan berbeda. Sudah disebutkan Yesus mati dalam kemanusiaannya. Dia masuk ke dalam mengalahkan kerajaan maut. Ya, dia mengalahkan kematian. Dia bangkit. Dan ini fakta sejarah.
dan fakta sejarah ini kita tutup saja pada saat dari abad pertama sampai abad ke-6 tidak ada yang menyangkal penyaliban Yesus. Kitab suci kita tutup, kita buka tulisan sejarawan. Pada abad pertama sudah menulis fakta sejarah penyaliban. Ada beberapa sejarawan, Pelapius, Josephus, ada kita sebut. Tetapi pada abad ke-7 mengatakan, tapi memang Nabi Isa katanya kan, ya Nabi Isa tidak disalib ya tidak masalah. Karena Nabi Isa bagi kami bukan Tuhan Yesus. No problem sebenarnya. Tetapi kalau dikait-kaitkan Nabi Isa lalu dikatakan Yesus tidak disalib dan dikatakan digantikan, diserupakan. Lah siapa namanya orang yang diserupakan? Tidak terjawab juga siapa. Bukankah ini hanya isu? Kalau orang misalnya orang kita salibkan ternyata KW, berarti kita tertipu kita menyalibkan orang. Ada penipunya karena digantikan. Itu kan menjadi liar. Jadi padahal di dalam tafsir kuno pun Isa itu wafat, Yesus itu disalibkan. Jadi para ulama sendiri pun berbeda tafsir. Tetapi kalau Nabi Isa ya, tetapi kalau dikaitkan dengan Yesus tidak disalib, kita tutup kitab suci, kita buka catatan sejarah non-Kristen orang ya pada abad pertama sampai abad ke-6 tidak ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, tidak ada. Lalu abad ke-7 disebut Nabi Isa tidak disalib tapi digantikan. Di sini pun ada persoalan. Tafsir berbeda juga. Ada tafsir yang mengatakan tidak digantikan tapi benar disalibkan. Ya. Terus siapa nama yang digantikan? Nah, disebut Judas Iskariot. Mana dalilnya? Ada enggak tertulis di kitab suci Al-Quran Judas Iskariot? Tidak ada juga. Jadi menjadi isu liar. Ya. Jadi tidak ada kepastian. Yang namanya ajaran itu menurut saya harus pasti. Yesus disalib, bangkit hari ketiga, 40 hari di bumi, naik ke surga, disaksikan orang banyak termasuk murid-muridnya, dan mengucapkan aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, karena memang aku bukan datang dari dunia, aku datang dari dia, karena dialah firman Allah yang mengambil rupa jadi manusia, bukan persetubuhan suami istri menjadi manusia Yesus. Oleh karena itu dah firman Allah satu dengan Allah, sama dengan rohku satu dengan tubuh saya, perkataanku pun satu dengan saya, dengan tubuh saya, pikiran pun satu dengan tubuh, bukan tiga saya. Itu mengerti. Jadi mohonlah jangan kita menceramahi sebagai Juma, harusnya menerangkan kitab-kitab Al-Quran dan hadis, bukan menerangkan menurut versi. Pertama saya akan protes bahwa kitab Taurat, kitab yang diimani umat Kristen, umat Yahudi dan Samaria. Kristen dan Yahudi itu saudara tua iman. Perbedaan penafsiran tentang Mesias yang kami berpisah, bahwa Kristen sudah percaya atas nubuat bahwa Mesias yang dinubuatkan itu ya sudah hadir, yaitu Yesus. Tapi Yahudi sampai sekarang masih Jangan Dian, ya, udah panjang kan Dian. Terima kasih. Iya. Izin turunnya. Cocok Bapak ini di gereja, cocok di gereja, cocok sekali di gereja. Kenapa? Karena orang-orang di gereja itu nggak ngerti Bible. Beda kalau Anda berbicara di hadapan saya, semua yang Anda sampaikan itu dusta. Semua yang disampaikan itu dusta. Anda harus saudara harus tahu, Yesus itu pihak pertama sebagai sumber pengajaran kepada murid-muridnya. Muridnya itu adalah pihak kedua. Pihak kedua ini adalah Bani Israel. Kristen ini pihak entah dari mana-mana datangnya. Ketika Yesus melakukan pengajaran, Kristen tidak dianggap. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus pergi menyediakan tempat bagimu, aku ke surga menyediakan tempat bagimu, di situ adalah pihak kedua. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Sedangkan Kristen ini Bani apa? Kristen ini Bani apa? Anda mengatakan kakak tertua. Aduh,
pingin muntah, cuman lupa di mana tempatnya. Maaf Pak Juma, jangan berbicara. Sabar dulu. Saya juga. Sabar dulu, saudara. Sabar dulu. Tunggu dulu. Berbahasa itu yang enak lah. Kita ada jangan. Anda melakukan penipuan dengan mengatakan Yahudi itu anak kakak tertua. Sejak kapan? Sejak kapan kemudian Kristen dan Yahudi kakak adik? Sejak kapan? Siapa yang disebut oleh Yesus sebagai penyesat? Siapa yang disebut oleh Yesus sebagai ular beludak? Siapa yang disebut oleh Yesus sebagai anjing? Hah? Itu saudaranya rupanya. Sudah muncul rupanya ada domba bersaudara dengan anjing. Ada. Nggak bisa saudara. Domba bersaudara dengan domba kambing. Kalau guguk, kalau anjing serigala yang bersaudara. Penafsiran tentang perpisahan. Sabar. Kalau Anda mengatakan perbedaan penafsiran, Anda juga cuma nafsir kok. Anda nggak mengerti bahasa Ibrani? Anda ngerti bahasa Ibrani? Kok ketawa pedis? Anda ngerti bahasa Ibrani? Ngerti? Ya saya orang ngerti Indonesia lah. Ya itu dia, berarti Anda cuma tafsir juga kan Paman. Begini cuma kalau begini apa? Mencurigai Begini apa? Al-Quran pun diterjemahkan oleh Kementerian Agama oleh ahli bahasa, dan itu saya baca ahli bahasa di Departemen Agama menerjemahkan Al-Quran, dan itu saya percaya itulah artinya bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kembali ke teks asli saya tidak tanya itu saudara. Jadi saya tidak tanya itu. Yang saya tanya adalah apakah Anda bisa bahasa Ibrani? Anda ngerti, Anda bisa baca Ibrani? Kalau Anda nggak bisa baca Ibrani, berarti Anda hanya mentafsirkan kitabnya orang Yahudi. Itu baru betul. Anda tukang tafsir. Kalau saya, Anda kan pendeta nih. Anda memahami Bible hanya berdasarkan bahasa Indonesia, bukan? Berarti ilmu kita setara. Saya masih mending, karena saya bisa Ibrani, baca ejaan Ibrani saya bisa. Anda nggak bisa, berarti ilmu saya lebih di atas daripada Anda. Kan maksudnya gitu. begini, maksud saya gini, Anda tidak percaya kepada penerjemah-penerjemah di lembaga-lembaga keagamaan. Jadi saudara, justru saya membaca, selalu saya referensi soal Al-Quran ya, terjemahan Departemen Agama, karena saya percaya di sana ada ahli bahasa. Tapi Jadi, Islam saya itu tidak perlu kembali ke bahasa Arabnya, tidak lah. salah, Anda salah. Kelirunya di situ, saudara. Memahami Islam, Departemen Agama, memahami ahli bahasa. Islam itu, saudara, memahami Islam tidak hanya dengan ilmu terjemah. Itu bikin malu. Paham Islam pakai terjemah saja. Betul, untuk memahami Islam salah satu ilmunya adalah terjemah. Tapi masih ada kurang lebih 14 ilmu yang Anda harus kuasai yang lain untuk memahami Al-Quran. Paham ya sampai situ? Berbeda dengan Bible. Bible Bible diimani itu bukan dengan paham, bukan dengan mengerti. Bible itu cuma dipercayai tok, bukan didasari dengan kajian ilmu Bible itu. Jadi begini. Sekarang pertanyaan saya gini, kita kerucutkan aja. Saudara, kita kerucutkan. Anda seorang pendeta, saya ingin tahu dari Anda. Yang hidup dan lalu mati, lalu hidup kembali, dan mengatakan dirinya sebagai penguasa kerajaan maut, itu siapa? Yesus, mungkin yang kamu tuduh. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Saya tepuk tangan untuk itu. Sekarang, di dalam pengakuan Yesusnya, ternyata yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Jangan-jangan Anda nggak tahu Bible dalilnya. Yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Menurut siapa? Menurut Yesus. Yang mengaku di dalam Wahyu 1 nomor 18. Sudah pasti bukan Yesus, tapi iblis. Anda mengatakan saya tafsir. Oke, saya bacakan dalilnya. Gunakan akal sehat Anda, saya baca dalil. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dunia akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis, penguasa dunia ini, dilemparkan keluar. Di sini jelas dikatakan bahwa iblis ini adalah penguasa dunia. Lalu kemudian diterangkan di dalam kitab Anda sendiri bahwa iblis ini adalah penguasa maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Siapa ini yang menguasai iblis ini? Yang menguasai dunia ini? Baca Ibrani 2 nomor 14. Apa yang dikatakan di sana? Penguasa kerajaan maut adalah iblis yang berkuasa atas maut.
Dalil. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah berkata sebelum dia terangkat ke langit, ya, bahwa aku adalah penguasa dunia. Tunjukkan kepada saya dalilnya. Aku adalah penguasa maut. Aku adalah penguasa kerajaan maut. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban, menurut Yesus semua firman telah kusampaikan. Dan ternyata seluruh firman yang disampaikan Yesus, tidak ada yang mengatakan akulah penguasa maut, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, kepada aku diberi kuasa di dunia. Nggak ada ucapan seperti itu terhadap Yesus. Nanti setelah dia terangkat ke langit, muncul pengakuan Yesus lain yang kamu sembah, saudara. Oke? Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Tidak pernah mati. Lalu siapa yang pernah mati? Yang dilemparkan ke goa, yang dilemparkan ke dalam alam maut? Iblis. Siapa yang keluar dari alam maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Menurut Yesus, Yohanes 12:31, siapa yang keluar dari alam maut? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang kamu sembah yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Buktikan ke saya, Bang, kalau Yesus pernah mengatakan aku adalah penguasa maut. Oke, bukan begitu ya. Matius 28 ayat 18 ya. Itu sudah keluar dari kubur itu. Ini perkataan itu, jadi loh, saya kan minta sebelum terjadi penyaliban, di mana Yesus berkata, aku adalah penguasa maut. Bukankah Yesus sendiri yang berkata? Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan, dan juga waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia ini, yang telah dilemparkan keluar dari goa kematian. Siapa yang keluar dari goa kematian? Siapa yang dilempar keluar dari kuburan? Jadi Bang Diuma sesekali baca Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 24. Jadi jangan comot-comot hanya untuk pembenaran. Ya kan disebut, tunggu dulu, aku dan Bapa adalah satu, ya. Yes, karena itu percaya bahwa aku adalah dia, maka karena kamu mati itu dalam dosamu. Itu karena itu Yesus. Jadi justru karena jangan hindar-hindari. Saudara, tunggu dulu saya bicara. Enggak perlu terlalu panjang. Anda panjang. Saya perlu panjang. Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapaknya adalah satu, mungkinkah Yesus mengalami kematian? Jawab dulu ini. Dia mati disalib dalam kemanusiaannya. Tadi katanya satu. Lah, aku dan Bapa adalah satu. Bapa tidak pernah mati, Yesus mati. Tunggu satu dulu, enggak ya. tuh? Anda percaya enggak kalau satu mungkin konsep kita berbeda. Firman jelas firman berbeda. Allah dengan Allah itu satu. Mungkin sama kalian beda. Enggak. Ya, jangan ke situ. Maka Yohanes 10 nomor 30 yang Anda bawa, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ketika aku mati, Bapa juga ikut. Loh, tuh, kan jangan lari. Jangan lari seperti itu. Bagi kami firman Allah dengan Allah itu satu, ya. Tapi kalau ketika aku mati, konsep ketika aku mati, teologi saudara, Islam itu ketika beda. aku mati maka Bapak juga ikut, karena Nabi Isa disebut juga roh Allah, ngawur, tapi disebut kok larinya ciptaan. kemana-mana. Bapak membawa dalil, Bapak yang lari kemana-mana. Ya maksud saya, jangan apa tuh? Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 kan? Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Ketika aku mati maka Bapak juga ikut Yesus mati disalib dalam Bapak mati juga. Mengambil Bapak mati nggak? Bapak mati nggak? Bapak mati nggak? Kemanusiaannya. Bapak mati nggak? Kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Bapaknya yang kutanya. Bapaknya mati nggak? Dalam kemanusiaannya, ya. Itu. Bapaknya mati nggak? Yang mati dalam kemanusiaannya
Yang saya tanya Bapak dan aku manusia, satu. dia berwujud manusia dan ternyata bangkit lagi. Tidak dikubur sampai sekarang di bumi. Untuk membuktikan ucapan Anda sanggaan dan penafsiran buta Anda bahwa Yesus itu adalah yang mati dan Yesus satu dengan Bapa. Pertanyaan saya, ketika Yesus Anda katakan mati menjadi mayat, apakah Bapak jadi mayat juga? Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Jadi yang dimati sebagai daging. Berarti ketika dia mati, Bapak juga mati. Tunggu dulu. Jadi saya terangkan keimanan kami, bukan Anda menerangkan keimanan Kristen. Enggak, saya cuma bertanya. Saya bertanya loh. Anda punya iman Bapak Yesus satu. Ketika Yesus mati, Bapak ikut mati. Betul? Mestinya konsisten. Mestinya konsisten. Ya konsisten dong. Jangan giliran Anda kejebak. Oh Bapak dan Yesus satu. Oke, kita ikutin. Ketika Yesus mati, ketika Yesus dicebokin, ketika Yesus dinetein, Bapak juga dinetein gitu. Hah? Hei, saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus dan Bapa itu satu. Makanya Yesus tidak mati. Karena Bapa senantiasa memperhatikan hambanya yang suci itu. Yang mati ini siapa? Itulah penguasa dunia yang keluar dari kubur, yang kamu sembah. Beda dengan Yesus anak Maria. Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini dihukum dan waktunya saat ini adalah waktunya iblis sang penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaan saya dulu Bang, tolong konsentrasinya Bang, konsentrasi pertanyaan saya. Menurut Yesus, iblis mulai sekarang dilemparkan keluar. Iblis dilempar keluar dari mana? Jawab pertanyaan saya, silakan. Jadi begini, Anda membuat pertanyaan ke saya, ya kan? Iya. Saya boleh bertanya juga. Boleh dong. Oke, saya bertanya ya. Jawab dulu. Jawab dulu nih Bang. Anda dari mana? Itu pertanyaan Anda itu gimana ya? Susah menerang karena Anda sudah menafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya minta kejujuran, Pak. Kejujuran apa? Yesus berkata, waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga kan sudah sama Adam. Sekarang Yesus mengatakan dia dilemparkan keluar. Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali bangkit dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaan saya, siapa yang bangkit pada hari ketiga dan itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat kan? Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Oke? Coba Anda bandingkan ajaran Yesus ketika dia hidup dan ajaran Yesus ketika dia keluar dari kubur. Sama enggak? Yesus membangkitkan orang mati sebelum dikubur dia ya. Sebelum membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya. Belum dikubur itu. Belum. Ya, saya percaya itu. Tunggu kenapa dulu. dia? Kenapa dia? Sabar. Saya bicara dulu. Saya bicara. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Atas kuasanya atau atas kuasa Tuhannya? Atas kuasanya, karena memang dia. Bukan atas kuasa Tuhannya. Allah, dia sendiri manusia 100% Allah. Ya, itu Anda sudah menggabungkan. Itu Anda sudah menggabungkan Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya sekarang, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasanya sendiri atau kuasa dari Tuhannya? Ketika saya berbicara, Anda nyeropot. Yesus membangkitkan orang mati dalam kekuasaannya, itu berkuasa atas nyawa. Nyawa di tangan Tuhan. Begitu kita orang. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus membangkitkan Lazarus atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Jangan di-mute.
Mute terus ya udah saya izin turun. Jangan. Mute Enggak. Saya sudah tanya kepada teman, jangan di mute. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Yesus membangkitkan orang mati atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Saya sudah bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah karena dia Saya adalah tidak firman tanya Allah. Yesus itu siapa, Firman saudara. Allah itu dengan Saya Allah tidak satu. tanya Yesus Kalau itu konsep kita siapa. beda, ya lain. Saya tidak tanya Yesus itu Jadi, siapa. Saya tanya Yesus Atas membangkitkan orang mati. kuasanya sebagai dia kan saya udah bilang Yesus itu Allah, Yesus itu manusia karena dia Kata Allah. siapa? Firman Itu kata Allah siapa yang tuh? Itu kata siapa? Rupa. Anda mendapatkan ilmu Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu ilmu dari mana? Yohanes sudah ada, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini siapa itu? Jadi ketika ia mati, percaya bahwa aku dan Bapa, kau akan mati dalam dosamu. Itu satu sudah- apa dia? sudah clear, Dia ya? satu apa? Tanya dulu saudara, dia satu apa dengan Bapak? Ya, Anda tadi kan Anda ingin memisah-misahkan dia. Oh sudah iya, memang aku harus dan dipisah. Bapa adalah Memang satu. harus dipisah. Sudah. Untuk menjawab pernyataan Anda Yesus dan Bapa adalah satu, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ayo. Hah? Satu di sana jawabannya karena dia senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadanya. Makanya dia satu. Karena dia senantiasa berkenan di hadapan Bapaknya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Baca. Yang itu. Baca. Yang saya sudah bacakan, aku dan Bapa adalah satu. Anda Tapi suruh saya Yesus baca yang mengatakan, dua. ya aku Dalam dan Bapa konteks adalah apa? dua. Yang mana yang betul ini? Yesus Yang mengatakan ini adalah- aku dan Bapa adalah dua. Gimana Jadi dong? Gini, Gimana saya mau oke lah kita sudahi soal itu. Saya mau tanya dulu sebenarnya. Oke, kita ganti topik ya Bang Juma ya. Silakan. Yang jelas Anda harus tahu bahwa Yesus mengakui dia dan Bapaknya adalah dua, bukan satu. Tadi sudah sebut ayatnya aku dan Yesus punya hidup sendiri, Bapak punya hidup sendiri. Hidup sendiri-sendiri ya? Iya, betul. Itu loh Bang. Yesus sendiri mengakui aku dan Bapa adalah dua. Jadi kita nggak bisa kemudian ngarang cerita aku dan Bapa adalah satu maka dia adalah Tuhan. Enggak. Yesus mengatakan aku berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku bekerja sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Makanya dia mengatakan itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18. Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Coba Gimana baca itu, Bang? Yohanes 8 ayat 28. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Dia kamu siapa? akan mati dalam dosa. Dia itu siapa? sesekali kutip, itu ucapan Yesus. Bahwa Dia siapa di akulah situ? dia. Jadi Dia itu, siapa dia yang dimaksud di situ siapa? ya sudahlah kalau begitu siapa lagi? Loh, siapa? Kan ditanya. Dia kan ditanya siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa Mesias itu? Maka dia mengatakan, akulah dia, sang Mesias. Apa Mesias itu? Apa Mesias itu? Manusia yang diurapi. Akulah dia manusia yang diurapi itu. Pencipta langit dan bumi ini manusia enggak? Yesus Mesias. Mereka sedang menunggu Mesias. Akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Orang yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Gimana saudara? Seandainya kita hidup di abad sebelum Masehi, Ketemu kita akan Yesus, baca. oh Bapak Tunggu habis dulu, dibalbalin sama Yesus. Tunggu dulu Bang Juma. Seandainya kita hidup di abad sebelum Kristen, sebelum Islam, kita akan membaca kitab Taurat, Keluaran 3 ayat 6. Perkataan Allah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Iya, itu nggak ada masalah. Ismail tidak disebut. Setelah Yesus lahir, di Matius 22 ayat 31, Yesus pun mengingatkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada kesinambungan Allah yang disembah. Apa? Begitu, Yesus Pak. berkata, Jadi akulah Allah Abraham. Di mana itu tertulis? Di Matius 22 ayat 31.
Yesus mengatakan akulah Allah Abraham gitu. Mengingatkan perkataan itu. Cak Ayu. Mengingatkan perkataan yang ada di Taurat. Jadi kalau misalnya Pak Bombom, kalau Pak Bombom mengatakan Allah aku juga Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. berarti Pak Bombom juga itu adalah Allah Abraham gitu. Karena Ishak adalah jalur keturunan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu. Benar-benar Jadi, iblis berhasil menguasai saudara. Bagaimana mungkin kemudian orang yang Yesus itu tidak mengatakan akulah Allah Abraham. Dia cuma mengatakan, belum pernahkah kalian membaca apa yang dikatakan Allah tentang orang mati dibangkitkan kembali. Allah berkata, bukan aku berkata. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul lah orang ini sudah terlalu jauh kali Anda sesat dan menyesatkan diri Anda sendiri. Oke? Sekarang kembali kepada awal pertanyaan saya tadi. Siapa yang hidup dan mati lalu hidup kembali dan dia adalah penguasa maut? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa maut itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Ayo bang. Ayo. Penguasa maut ini siapa? Jangan di-mute terus saya, kok di-mute terus sih. Maka orang Kristen itu sudah jelas ada sosok yang diikuti. Kalau bicara surga, bicara kebangkitan, bicara surga, itu sudah ada sudah ada sosok tuladan, ya kan? Jadi maksud saya begini. Pertanyaan saya apa bang? Menerjemahkan keimanan orang versi kita sama dengan saya. Kalau saya tanya bagaimana Nabi Muhammad bisa memberi Saya syafaat? bertanya, Sementara- menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Kok nyerocos Sementara kemana-mana umatnya begini? Menurut Yesus keselamatan. penguasa maut Ini itu saya siapa menurut sebenarnya nggak Yesus? suka berdebat-debat soal keyakinan. Saya nggak suka. Cuma Ya kalau karena orang Islam Kenapa? lebih paham Bible daripada Anda. Saya kan bertanya. Dari mana? Sekarang pertanyaan saya apa? Anda dengar nggak pertanyaan saya? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Pasti lari kemana-mana jawabannya. Menafsirkan sebagai Saya nubuat tidak Nabi sedang Muhammad. mentafsir. Gimana? Saya sedang bertanya penguasa maut menurut Yesus itu siapa? Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan ke. Nah, saya tanya apa? Dijawab apa juga? Kagak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Saya tanya menurut Yesus siapa penguasa maut? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Ayo bang, bicara. Ya udah terus ya sudah, saya nggak bisa bicara, saya izin turun aja. Penguasa maut itu siapa bang menurut Yesus? Ayo kita bicara soal surga Bang Juma. Saya mau tanya dulu ya. Saya pernah Selesaiin dulu ini bang topiknya. Penguasa maut menurut Yesus itu siapa? Ceramah Ustadz katanya di surga itu kesibukan memecahkan. Pasti itu terjadi. Ini Ali. Baca Matius 19. Baca Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesus diberikan 100 istri. Masa nggak sibuk pecahkan perawan itu kalau 100 istri? Saudara pikirlah itu, satu laki-laki 100 perempuan. Kira-kira nggak sibuk dia? Sibuk. Baca Matius 19 nomor 29. Masalahnya Anda pendeta Indonesia. Jadi mau loncat kemanapun Anda kena smash, nggak bisa Anda lolos selama Anda Kristen. Musuh terberat Anda adalah Bible. Baca Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Tuhan, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Ayo, 100 kali lipat istri Di mana kata istri disebut? Jangan potong-potong ayat. Matius 19 nomor 29. Jangan potong-potong. Saya cuma dengar ceramah Ustadz kesibukan di surga itu. Kamu mendengarkan ceramah, saya baca Bible. Lebih akurat saya. Saya baca Bible. Kamu ada nggak baca Quran?
mengatakan seperti itu? Kesibukannya ada nggak di dalam Al-Quran begitu? Ya, Kesibukan seorang itu memecah cara perawan. kawin Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jadi ayat- Saya ini membaca Bible. Saya baca Bible. Saya baca Bible. Saya baca ya. Yesus Saya baca ya. menjanjikan Saya baca. 100 istri. Silakan. Jangan- Silakan Anda baca. Jangan Anda Silakan. potong-potong. Setiap Ya, orang silakan, yang silakan meninggalkan rumahnya, saudaranya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya atau ladang, karena mengikuti aku akan menerima 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. 100 kali lipat kan? 100 kali lipat kan? Hidup yang kekal. Tidak ada 100 kali lipat kan? Ya, tidak ada kawin mengawin di sana. Inilah tabiat setan, tabiat iblis kayak gini karena Anda menyembah iblis. Anda yang menyembah iblis. Wahyu 1:18 itu Anda siapa? yang menyembah iblis. Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup dan telah mati dan hidup kembali. Penguasa Anda maut yang itu siapa? menyembah iblis. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Ini yang pertanyaan saya Anda hindari kan, Yesus saudara? bangkit dan naik ke surga. Yesus bangkit dari surga. Gimana ceritanya? Tadi Yesus berkata bahwa penguasa maut yang telah hidup itu adalah iblis. Kenapa Anda tuduh Yesus lagi yang jadi penguasa maut? Gimana dong? Justru kalau Anda membaca di dalam Ibrani atau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Tuhan membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengatan maut, sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Yesus dikuasai maut. Lalu yang berkuasa atas kerajaan maut ini siapa? Baca pernyataan Yesus. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 12:31, Yohanes 14:30. Siapa dia? Penguasa maut. Iblis. Baca Matius 28 ayat 18. Aku berkuasa di bumi dan di surga. Udah. Tangan. Mungkin tidak bisa disebut terkemuka. Tepuk tangan saudara-saudara. Anda sebut. Saya mau tanya sama saudara, yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu orang yang keluar dari kubur atau bukan? Jawab. Keluar dari kubur atau tidak keluar dari kubur? Apa masalahnya? Yesus berkata, iblis telah dilemparkan keluar dari kubur. Sebelum disalib, dia sudah menghidupkan orang. Menghidupkan orang mati itu karena dia diberi kuasa. Diberi kuasa. Dengar. Yesus dengarkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa aku membangkitkan orang mati. Kuasa membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Baca lagi Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Yesus adalah manusia ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan kekuatan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan Yesus, tapi Allah, tapi melalui nabinya bernama Yesus. Sedangkan yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah orang yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur itu menurut Yesus? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab dulu ini. Ayo. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Kan jangan tarik-tarik. Dia nggak bakal jawab. Yesus sudah menguasai kerajaan maut, berkuasa. Mau iblis pun berkuasa. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah penguasa kerajaan maut? Di mana? Di mana? Ini yang saya tanyakan tadi. Di mana Yesus pernah mengajarkan aku adalah penguasa kerajaan maut? Itu Yesus sampaikan di mana itu? Terus nggak fair lah kalian. Di mana bang? Jawab dong. Terus bagaimana menjawab? Sebentar ngomong. Karena Anda tidak menjawab, Anda bicara yang lain. Di mana Yesus pernah mengaku akulah penguasa kerajaan maut? Di mana Yesus mengaku itu? Di mana bang?
berkuasa di bumi dan di surga sudah sama itu. Itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur, yang dilempar dari keluar. Hei, gimana sih orang ini? Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukum, dan juga waktunya iblis saat ini, yaitu penguasa dunia ini yang dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Lah Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Yesus kan yang Anda tadi mengutip Yesus berkata, ya kan? Iblis dilemparkan keluar dari mana? Yesus yang berkata, ya kan? Jadi berarti Yesus itu berkuasa melemparkan kekuasaan gelap. Bukan, saudara dengarkan saya, dengar saya, saudara. Saya mau tanya dulu, saudara, jangan bahas. Kita bahas dulu masalah kitabmu deh. Anda tanya dulu tuh kitabmu. Jangan ketinggian bahas Al-Quran. Ini aja Bible Anda nggak paham. Bagaimana? Ketinggian bahas Al-Quran. Ilmu Anda cuman Bible aja nggak paham kok. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus? Bang, nangis nggak jawab. Bang, berapa tusuk? Tidur bang. Saya hanya ingin meluruskan, saudara. Meskipun Anda seorang tidak punya, Anda lebih baik menerangkan. Saya mau, saya punya tugas itu adalah meluruskan Anda. Menurut Yesus, yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa? Saya nggak bisa ngomong, gedimiuk terus. Itu pertanyaan saya sampai capek lo mengulang, saudara. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Yesus tidak jadi maksudmu Yesus itu tidak dilemparkan dari keluar dari kubur. Saya tidak bilang Yesus yang dilemparkan. Saya tanya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, siapa yang dilemparkan keluar itu siapa? Anda mute terus, saya gimana mau jawab? Ngomong jawab, silakan. Jangan di mute, silakan. Udahlah. Baru ngomong sebentar di mute. Ini saya nggak fair. Anda tidak mau jujur, saudara, bahwa sebenarnya yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah Tuhan saudara bernama Yesus. Anda yang menafsirkan itu. Anda di mana? Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Di mana benar kalimat itu? Saudara. Saya tanya sama saudara. Dengarkan kalimat itu. Dengarkan. Sebenarnya Bang Jumai itu yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Di mute terus, di mute. Anda yang menafsirkan itu, yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Anda menafsirkan sendiri kitab suci orang, menarik cocokologi. Yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Ya, betul. Di kitab sucimu pun tidak ada. Yang Anda sembah bernama Yesus yang keluar dari kubur itu, betul? Betul. Nah, sekarang mari kita cross check. Wahai Yesus, ya paman, siapa yang dilemparkan dari kubur? Baca Yohanes 12 nomor 31. Siapa itu? Di hadis pun tidak ada itu, ya. Saya pikir Yohanes Nabi Muhammad 12 Yohanes 12 nomor 31 yang dilemparkan keluar dari kubur adalah iblis. Di hadis yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa dia? Siapa dia? Bang, siapa dia? Yesus berkata iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu, Bang? Yesus bangkit mengalahkan kematian. Mau bangkit kek, mau apa kek, yang jelas Tuhan Anda keluar dari kubur, betul? Daripada dikubur sampai sekarang di bumi. Ya kan dia bukan Tuhan. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga dikubur sampai sekarang. Nabi Musa juga sampai sekarang. Karena memang sekarang oke. Saya ikuti. Saya jempol Anda. Tuhan Anda bernama Yesus keluar dari kubur, betul? Bangkit dari kubur, tidak ada kata keluar ya, tidak ada di kitab kata keluar. Anda Yohanes 12 nomor 31.
Coba Yohanes 12 nomor 31. Ada nggak kata keluar atau tidak ada di situ kata keluar? Silakan. Ada. Ada atau tidak ada? Ayo. Demo terus gimana sih? Udah ujian aja turun lah. Nah ini enggak kan ditanya abang, ini kan ditanya yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda bernama Yesus, betul? Bangkit dari kubur. Nah, ketika dia bangkit, keluar dari kubur atau tidak? Bangkit dari kubur. Iya, setelah dia bangkit, dia keluar atau tidak? Masalah keluar, bangkit dari kubur, Lalu keluar. Anda kaitkan dengan ayat penguasa dengan iblis, kan itu anda tarik saja itu. Yesus yang berkata kok, bukan berkata saya. apa? Yesus yang berkata, dengarkan baik-baik. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Lah iyalah. Nah, sekarang iblisnya menurut kitab 2 Petrus 2 itu disimpan di mana? Di dalam gua kan? Betul? Kalau di dalam goa itu bukan kubur berarti ya. Kalau goa bukan kubur. Berarti Bukan kubur gitu ya. bukan kubur kalau goa. Nah, sekarang Yesus dikubur di mana? Kutanya samamu, sekarang Yesus dikubur di dalam goa atau bukan? Nah, kalau dikubur itu Yesus itu Yesus itu kalau bukan Kutanya dulu. Yesus dikubur di dalam ruang milik Yusuf Arimatea yang berupa goa, betul? Pernah Anda membaca bagaimana Maria masuk ke dalam kuburnya Yesus? Kenapa dia bisa masuk ke dalam kuburnya Yesus? Bertemu dengan sosok yang bernama Yesus juga, yang adalah malaikat. Sampai di sana ngobrol-ngobrol dia di dalam. Kenapa? Karena tempat meletakkan jasadnya Tuhan Anda itu adalah goa milik Yusuf Arimatea. Nah, yang keluar dari goa ini siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut Bang Suma, nanti kalian sakit hati. Menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 31, yang keluar dilempar dari dalam goa ini siapa? Setelah dia keluar apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebelum dia dikubur sudah menghidupkan orang mati. Seluruh bangsa menjadi udah melakukan mujizat. Itu siapa bang? Itu siapa? Sudah melakukan mujizat sebelum, kalau kita bicara setelah kubur. Ini ngomong apa sih ini orangnya pindah-pindah topik ya? Lain ditanya, lain dijawab, menghindari. Kalau dia ini nyembah setan. Ya kalau begitu. Pertanyaan saya loh, ada sederhana loh. Ada nabi. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus? Kalau bicara gua hero itu tempat iblis, berarti kamu ikuti pikiranmu. Kalau saudara, pikiranmu tadi, gua tempat saudara, Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Oke? Kemudian Yohanes 14:30, iblis ini adalah penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis mulai waktunya menguasai dunia sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu siapa? Pasti jawabannya lari kemana-mana. Yang keluar. Anda kok fokus di situ? Kalau bicara gua tadi tempat iblis, gua hero itu bagaimana nanti ceritanya gua hero? Mana dia? Anda. Kenapa? Anda. Siapa yang dilemparkan dari goa? Siapa? Tempat iblis. Siapa yang dilemparkan dari goa? Lalu bagaimana dengan siapa yang dilemparkan dari goa, dari alam maut? Menafsir-nafsirkan. Siapa bang? Yang keluar dari alam maut itu siapa? Nabi Muhammad tidak mati di dalam gua Hira. Hanya ada menemui sosok dan tidak tahu. Sejak kapan diketahui itu Gabriel? Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana.
menurut Yesus yang dilemparkan dari dalam goa itu siapa? Kalau memang gua tempat iblis, tadi mengikuti pikiran Pak Juma, gua Hira itu apa lagi kalau begitu? Oke, anggaplah pernyataan. Oke, anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tahu siapa? Saya ikuti. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Yang keluar dari gua itu iblis. Berarti, apakah Anda sudah mau mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu juga adalah iblis? Ayo. Ingat ya, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Jibril yang ada di Gua Hira. Berbeda dengan Anda. Berbeda dengan Anda. Anda menyembah makhluk yang keluar dari goa, kubur. Muhammad itulah. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Udah Saya buang aja ikuti nih orang maunya. banyak. Kita buang kadang nggak nyambung. Saya pernah mendengar perkataan. Masalahnya dia pendeta. Pendeta tolong begini nggak nyambung dari biarin aja, biar jemaatnya yang menilai di bawah. Sekarang saya mau tanya. Jemaatnya yang menilai. Sekarang saya mau tanya samamu. Anda mengatakan Nabi Muhammad keluar dari goa. Oke. Ada makhluk yang keluar dari goa juga bernama Yesus. Nah, kami tidak menyembah Nabi Muhammad, kami tidak menyembah Roh Kudus. Nah, sekarang Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Hayo. Kena kan? Makhluk bangkit dari kubur dan naik ke surga itu bukan dikubur selamanya lah begitu. Nggak ada urusan. Saya nggak peduli dengan itu. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya katakan kepada saudara ini adalah Yesus berkata, sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Nabi Muhammad keluar dari goa, kami tidak menyembah beliau. Yesus Tuhan Anda keluar dari goa, Anda sembah. Berarti Anda penyembah seko. Dari Anda kan hanya menafsirkan keluar dari goa, keluar dari goa. Saya tidak mentafsirkan. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hadis pun tidak pernah mengatakan seperti Anda melampaui, Pak. Hadis Yohanes 12 nomor 31, Cak Ayu mempersoalkan. Hei, jangan kau habiskan waktu saya hanya mutar-mutar di sini ya, Sugigi. Saya tanya samamu, saudara. Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Dia tak satu pun pertanyaan dijawab, lompat-lompat dia. Ayo, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Mau jawab, Mbok sih cuma dulu di mute ya. Jangan saya izin lah kalau begini caranya. Tunggu. Habis ini saya diam. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Di mute terus Anda. Keluar dari mana? Menurut Yesus iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Silakan Anda jawab. Saya diam, saya mute. Gini, sejak kapan itu yang menemui di Gua Hira itu? Sejak kapan diketahui itu lain ditanya, lain diomongin. Kalau memperbodoh dirinya ahlinya ini orang. Malaikat Jibril. Saat lain ditanya, lain dijawab. Siapa yang menemui waktu dia ketemu? Ditanya apa, Bang Juma jawab dulu itu baru pindah topik. Tidak tahu sejak kapan. Siapa yang keluar dari kubur itu? Waraka, pendeta Waraka yang beritahu atau siapa saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas pendeta Tolo-Tolo. Lain ditanya, lain dijawab. Bang Andi, rehat yuk. Tolonya. Bang Juma udah berapa kali bertanya Bang Juma. Dia setiap ditanya lari kemana, diikutin menghindar lagi, diikutin menghindar apa sih? Yesus kan berkata Yohanes 12:31. Kan jelas itu. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan
Dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Merujuk 2 Petrus 2, keluar dari goa. Merunut daripada Yesaya 14 nomor 15, keluar dari kubur. Tempat Yesus diletakkan adalah kubur yang berupa goa. Lalu dia lari ke Nabi Muhammad. Kita ikutin. Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira. Ada yang sembah? Nggak ada yang nyembah. Nggak ada. Ada yang nyembah Roh Kudus? Malaikat Jibril? Nggak ada yang nyembah. Nah, tinggal satu kandidat. Yang disembah, yang keluar dari gua siapa? Yesus. Menurut Yesus, yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Wahyu 1 nomor 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa? Dijawab oleh Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan oleh dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang memegang segala kunci maut? Iblis. Wahyu 1:18 siapa? Di dalam pemahaman mereka, Wahyu 1:18 itu siapa? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus menurut mereka. Yesus menurut mereka. Berarti yang mereka sembah adalah itu Yesus yang bukan nabi, tetapi Yesus yang penguasa kerajaan maut. Siapa dia? Tante Girang katanya. Bintang Timur. Nah itu sederhana loh. Al-Quran tidak pernah keliru. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Al-Quran loh itu. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu hanyalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran menguraikan, Bibelnya juga menguraikan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menjawab, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tetapi Allah membalas kemudian kejahatan mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Oke. Jadi pendeta ini kesimpulannya ditanya lari ke 72 bidadari. Bang Juma mengajar 100 istri, pindah ke mukjizat membangkitkan orang mati, katanya Tuhan. Dikejar di sana, pindah kemana-mana. Ini pendeta ini kok lari-lari terus gitu. Gak capek itu pendeta itu. Mudah-mudahan dia gak pingsan. Ya udah selesai. Stres dia mau bertahan, tak bisa berargumen jelas. Dia mau pergi malu. Nah itulah ya teman-teman. Ketika dia mengatakan siapa yang keluar dari kubur? Yesus. Siapa yang Kristen sembah? Yesus. Siapa yang datang sebagai Mesias palsu? Mengaku dengan menggunakan nama siapa? Yesus. Kena semuanya. Mau lari kemana? Nggak bisa. Mau lari kemana? Mau lari kemana lagi? Nggak ada tempat larinya. Lari mau membahas Al-Quran, padahal terjemahan. Cuman ke situ perginya, tapi nggak bisa lolos. Minta kisi ada di depan. Ya udah,
Bang Juma ditutup deh dan kok doa Ya, kafatul majelis. silakan. Silakan. Bang Juma Baik. lah menutup. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada kesempatan kali ini kita menyimak dan menyaksikan saudara kita Olan yang begitu gigih kemudian mempertahankan keyakinannya sampai membayar beberapa pendebat penghujat hanya untuk sekedar mengembalikan adiknya yang sudah meyakini Islam sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, sekuat beliau itu berjuang kemudian untuk menyerang Islam, justru beliau yang jatuh cinta terhadap Islam. Alhamdulillah, itu adalah satu kesyukuran dan kita semua adalah menjadi saksi untuk itu. Kemudian saya juga memohon doa kepada sahabat-sahabat sekalian atas adanya undangan klarifikasi ya dari pihak Polda Sumatera. Mudah-mudahan saya kuat dan Allah memenangkan pertarungan ini sehingga yang tadinya tuduhannya penistaan, tapi setelah diselidiki ini bukan dilaporkan karena penistaan, tetapi karena adanya sentimen pribadi si Dosma terhadap Bang Suma. Jadi penilaian dari beberapa unsur yang ada, mereka menilai bahwasanya ini bukan penistaan, tapi ini hanya tendensi kepada personal. Jadi beliau, si Dosma ini ingin merusak kemudian perjuangan dengan memaksakan agar Bang Suma ini bisa kena hukum. Tapi insya Allah berkat doa-doa sahabat-sahabat sekalian, mohon doakan saya. Saya cuma butuh doa dari antum semua supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar dan hukum bisa berpihak kemudian kepada yang hak. Karena dalam hal ini saya dilaporkan pembakaran kaos itu katanya adalah penistaan. Padahal pembakaran kaos itu adalah reaksi secara spontanitas yang didatangkan oleh misionaris Lina Tina Jaya, dan ujung-ujungnya kemudian ingin Bang Suma itu dipenjarakan. Tetapi insya Allah sekali lagi saya butuh doa dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Segala yang hak ditunjukkan oleh Allah dan yang batil kemudian dimusnahkan, ya, dikalahkan dengan yang hak. Saya butuh doa, saya butuh dukungan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan cita-cita Dosma itu tidak terkabulkan. Nah, akan tetapi nanti akan berbalik kepada dirinya. Apa yang dia perjuangkan justru seibarat menggali kuburnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian sahabat-sahabat sekalian, Bang Handi, Dinda Fandi, dan semua para apologet Islam yang telah mendukung selama ini. Perjuangan antum mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah insya Allah. Dan orang-orang yang ada di belakang kita yang berjuang, ya, yang lagi sakit, kita doakan semuanya supaya sembuh. Ya, mereka yang sedang dirundung masalah ekonomi dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, termasuk netizen yang selama ini banyak kemudian membantu mengiringi kita di setiap kita menyuarakan kebenaran. Kita doakan netizen kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, sehingga kebersamaan ini bukan hanya berakhir di dunia, tetapi berakhir sampai di jannah untuk kekal di sana bersama-sama. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Teman-teman semua selamat beristirahat. Sampai jumpa. Yang mana? Ada suara, ada nggak suara kresek? Tek 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 tek. Nggak ada ya? Kok di tempat saya ada ya? Kayak apa itu, suara kipas angin kan? Dari mana sumbernya? Suara dari kubur. Ya udah kita lihat ya bahan dia. Iya. Oke, Gurun dah. Siap. Ya deh, silakan. Ya langsung aja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi